malam. Gue Ego. Barakallah Ustaz, Masya Allah. Gue Ego. Ini orang-orang bego semua ini. Sabar. Saya boleh gitu sabar dong, ya. Bun. Gak boleh, Bun. Gak boleh istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah berapa kasih neng gak ada yang ngomong. Jangan minta permintaan. Pak Agung, Pak Ahmad. Aduh, alhamdulillah Pak Ahmad telah punya cucu. Tadi udah di WA ke Gurunda, Pak Ahmad telah mempunyai cucu sekarang ya. Alhamdulillah. Semoga cucunya nanti kelak menjadi orang yang bermanfaat dan orang yang bisa diandalkan di dunia debat ini, Pak Ahmad ya. Masya Allah, keren pisan euy. Amin ya Allah. Radepa barakallah. Heri Mul. Selamat malam Heri Mul. Kristen Muslim. Ya Allah ya Rabbi, ngomonglah kalian kalau minta naik diajak ngomong lah. Heri Mul. Aduh, untung aku orang sabar ya. Udah turun aja bang. Permintaan diajak ngomong gak ngomong. Untung aku termasuk orang-orang sabar. Berarti kayak Yesus ya. Yesus dimuliakan dan termasuk orang-orang sabar. Mana dia? Bang Kian Santang, di tempat saya noise, saya izin turun ya. Bang Zuma, Bunda Rama, saya izin turun. Nanti kalau sudah nggak sibuk Bang Kian Santang di ini ya, di chat ya. Nanti saya telepon ya. Siap. Ini kita sambil nunggu Bang Andi juga, kita pengen tahu hasil tadi sama Pak Yakob Sulistyo seperti apa. Tadi Bang Andi berangkatnya sama Bang Julius dan sekalian ada pertemuan dengan salah satu ini ya. Pokoknya mantap Pak Yakob Sulistyo lantang Pak Yakob Sulistyo itu kembalikan nama Allah kepada umat Islam, karena itu haknya umat Islam, Tuhannya umat Islam. Itu kalau Pak Yakob Sulistyo, ya kan? Bahkan beliau itu sampai di kick out dari sinode, bahkan beliau sampai difitnahkan, katanya menghina umat Islam. Difitnahkan mereka, entah siapa yang memfitnah, saya juga nggak tahu. Yang tahu cuma beliau. Begitu Abang Kian Santang. Izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dion, selamat malam Dion. Dion mirip Dion Kristen Muslim. Kristen Kak. Apa yang disampaikan Dion, silakan, mau diskusi atau mau bertanya silakan. Bertanya aja sih. Musik bang, musik kecilnya, musik bang, noise gimana nih? Silakan, apa yang ingin kamu ini? Udah itu ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Masyaallah. Terima kasih Ustaz. Bang Kian Santang, Sabeli Abdul Jabar, kemudian Gurunda tercinta dan tersayangku Bang Zuma. Waalaikumsalam Bang Ali. Sehat Bang Ali. Sehat-sehat. Gurunda lagi teleponan Ustaz. Oh iya ya, aman-aman. Saya pantau dulu. Ustaz, nanti saya WA ya, izin ya. Kalau udah rehat, udah selesai ya. Iya, sambil nunggu Gurunda teleponan lagi briefing atau rapat. Intinya mungkin ada saudara-saudara kita kaum muslimin muhibbinnya Gurunda kan,
pendukung dakwah anti pemurtadan selama ini yang dilakukan oleh API dimanapun kalian berada mendengarkan broadcasting atau live streaming ini, kami ucapkan kepada kalian semua, jazakumullah khairan. Hanya Allah yang bisa membalas dengan yang lebih baik dari apa yang telah kalian lakukan selama ini. Baik itu hanya berupa doa, support dari bentuk komenan, support dari tap-tap layar, atau juga mungkin sumbangsih dalam bentuk infak, zakat dan sedekah untuk perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang yang kalian lihat ada di sini, mungkin diwakili oleh beberapa orang saja pada malam ini. Tentu panglima besar kita, jenderal kita yang ada di garis terdepan, yaitu the one and the only one, abang kita semua, Gurunda Bang Zuma. Hafidahullah, semoga Allah menjaga beliau selalu, Allah berikan kesehatan, Amin. Allah jaga dari berbagai macam upaya orang-orang yang tidak senang dan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ingin menjerat beliau atau ingin menyakiti beliau dengan berbagai macam konspirasi dan propaganda. Allahumma amin. Dan juga Bunda Rahma sebagai salah satu wanita Sri Kandi muslimah ada di garis terdepan juga. Ini menunjukkan bagaimana Ustaz, Islam terima kasih, itu Ustazku. ini bagaimana Islam itu menunjukkan bahwa perjuangan itu bukan dipegang oleh tangan laki-laki saja. Bahkan ada orang-orang seibu rumah tangga yang mungkin umurnya jauh lebih tua, harus kita panggil ibu, bunda kepada beliau, tetapi terpanggil untuk terjun langsung mempertahankan akidah umat dari geronggongan, serangan, konspirasi, dan kejahatan-kejahatan keji orang-orang kafir yang kita tahu mereka adalah para misionaris, menghalalkan segala cara biadab tidak manusiawi, licik bagaikan ular beludak sebagaimana perintah akidah mereka. Jadi inilah orang-orang yang harus kita jaga, saudara-saudara. Inilah orang-orang yang harus kita pertahankan dengan segala kemampuan kita. Mungkin saya tidak terlihat untuk naik dalam perdebatan, tetapi ketahuilah, tanpa rasa untuk menyombongkan atau menyanjung diri sendiri, saya juga berbuat dari belakang layar. Abang da Gurunda juga tahu apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan persatuan kita tetap terjaga. Ukhuwah itu adalah setengah dari kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah perintahkan kan dengan sebutan dan panggilan indah, wahai orang-orang beriman, berjihadlah di jalan Allah, berperanglah di jalan Allah dalam barisan yang satu komando. Yaitu komando kita siapa? Komandan kita siapa? Tentu jenderal kita, panglima besar kita, Bang Zuma. Ketika kita berada dalam satu barisan, tidak terpecah belah, tidak saling sikut-menyikut, apalagi ada kedengkian dan iri hati di dalamnya, insya Allah itu sudah setengah kemenangan di tangan kita. Tinggal kita lakukan ikhtiar-ikhtiar lainnya, diakhiri dengan tawakal kepada Allah. Insya Allah kebenaran dakwah ini tidak akan mampu dibendung, karena ini janji Allah. Idza jaa nasrullah wal fath. Maka ketika semua indikator-indikator kemenangan telah kita penuhi, percayalah akan datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan besar. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan melihat janji Allah itu, manusia berbondong-bondong menerima dan tunduk kepada ajaran Allah, tauhid, melalui wasilah antum semua. Antumlah yang akan menjadi asbab surah An-Nasr akan menjadi satu pemandangan yang kita lihat sebagai mukjizat kebenaran Al-Quran. Para ulama berpendapat itu adalah mukjizat terakhir dari Al-Quran yang akan dipenuhi oleh risalah Rasulullah. Ada yang berpendapat itu di eranya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Ada yang berpendapat itu terjadi di setiap masa. Dan kita melihat bagaimana hari ini, bagaimana dengan kehadiran sosok Bang Zuma dan teman-teman yang mendukung beliau, setiap hari kita melihat berbondong-bondong orang melakukan syahadat offline dan online. Apakah itu bukan
kenyataan yang tidak bisa kita katakan itu sebagai kebenaran janji Allah. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku semua, tetap bersatu, tetap berikan dukungan. Karena sekecil apapun dukungan Anda, itu adalah bagian dari perjuangan yang dilakukan atau diwakili oleh Bang Zuma dan kawan-kawan. Termasuk hanya tap layar ketika Bang Zuma sedang berdakwah. Termasuk hanya share kepada para penonton. Termasuk hanya membantu komen dalam bentuk support dan mengalahkan argumen musuh. Itu juga sumbangsih dalam jihad. Karena dalam jihad tidak semuanya ditugaskan oleh Rasulullah sebagai prajurit perang. Rasulullah memilah-milih dalam setiap pertempuran. Ada yang menjadi pasukan panah, ada yang menjadi pasukan kuda, ada yang menjadi pasukan terdepan, ada yang menjadi panglima, ada yang menjadi prajurit biasa. Bahkan para wanita, para kaum muslimah, termasuk istri Rasulullah, menjadi tenaga medis. Bahkan ada yang hanya bertugas di dapur umum, tetapi dia tetap digelar mujahid fisabilillah. Jadi bukan bagian apa kita, tidak semua kita harus tampil seperti para kesatria kita di sini. Netizen atau dikenal dengan Bani Taiping, Anda juga mujahid, Anda juga seorang dai. Apapun sumbangsihmu, apapun bentuk dukunganmu terhadap API, Bang Zuma dan kawan-kawan sudah sangat bernilai, dan insya Allah tidak ada satu kebaikan kecuali Allah telah mencatatnya dan akan ada balasan yang nyata. Maka teman-teman, dari hati terdalam seorang fakir di hadapan Allah, seorang yang tidak ada apa-apanya dengan apa yang telah antum lakukan semua, saya berjanji kepada diri saya sendiri, Allah menyaksikannya, langit dan bumi mendengarnya, bahwa saya adalah bagian dari Bang Zuma, dan tidak akan pernah selama ini adalah perjuangan lillahi ta'ala. Sigma 411 atau kalian mengenal saya dengan nama Bang Ali, ada dalam barisan Bang Zuma. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ultimatum sekali lagi terakhir mungkin dari saya, izin Bunda Rahma, Kang Kian Santang, Gurunda dan teman-teman semua. Ada Kak Nora di sini, ada MBN, Api Jabar, dan seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sebelum coba mencolek Bang Zuma, ingat nih, ada seorang psikopat, songong, sombong, bernama Sigma 411 yang harus kalian hadapi terlebih dahulu. Setelah kalian bisa menghadapi saya, baru sentuh dan Masya Allah. Ya, lanjut Ustaz. ya. Jadi ultimatum terbuka ini sampaikan kepada para pendengki, para pembenci, bahwa ada sosok yang dikenal dengan nama Sigma 411, atau 411 itu sebenarnya hanya kode dari nama Ali itu sendiri kan. Sigma Ali atau 411 terserah mau dibaca apa. Berdiri menjadi tameng, menjadi barrier di hadapan sosok yang kalian sedang incar, Bang Zuma. Bang Zuma nggak perlu repot-repot menghadapi kalian. Ini hadapi saya dulu. Dosma, siapapun engkau kafir di luar sana sedang mendengarkan menggigil dalam tulang sumsummu pernyataan perang saya ini. Kalau mau perang terbuka, ayo perang terbuka. Kalau mau diam-diam, saya lebih bisa menyakitkan daripada yang kalian sangka dan kalian pikirkan. Ini hanya permulaan, tetapi akan ada kejutan-kejutan lainnya yang akan segera membuat tidur kalian tidak nyenyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan perang kepada kalian dan bahkan mengejek kalian dengan ejekan yang sangat hina. Apa kata Allah? Mutu bigaibikum. Wahai para pendengki, para pembenci, munafik, kafir, dalam satu barisan yang sedang mengincar dan mencari cara untuk meredupkan dakwahnya Api dan Bang Zuma serta para kesatria dan para Serikandi dalam barisan beliau, Allah sebutkan satu hinaan kepada kalian, mutu bighairikum, matilah, punahlah
enyahlah dalam kedengkianmu, karena itu tidak akan mempan kepada kebenaran janji Allah bahwa risalah dakwah ini akan menang dan pasti menang. Rasulullah juga berkata apa? Al-Islamu yu'la wala ya'lu alaihi. Islam dari lisan suci Nabi Muhammad menjanjikan satu kemenangan dan satu kepastian kepada kita. Tinggikan kepala kita, saudara-saudara muslim. Jangan pernah rendah di hadapan kafir binatang itu. Apa kata Rasulullah? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam akan terus tinggi dan menang, unggul dalam segala arena. Wa la yu'la alaihi, dan tidak akan pernah mungkin bisa kalah jika semua indikator kemenangan itu dijalankan oleh kita, para pemeluknya. Tidak terpecah belah, tidak saling sikut menyikut, tidak ada kedengkian di dalamnya, tidak ada saling rasa iri hati, tetapi persatuan kita berikan, sumbangsih yang nyata kita berikan, bukan hanya omon-omon gitu ya, bukan hanya banyak rencana wacana, tetapi aksi. Islam kan menyatakan bahwa orang-orang yang disebut sebagai orang-orang beriman selalu diakhiri dengan wa ya'malus salih, dan orang-orang yang beramal saleh, amal, aksi nyata. Jadi iman, dukungan kita kepada API dan Bang Zuma, kalau sekedar wacana digital, hanya algoritma dan bentuk media sosial saja, maka teman-teman itu masih nawaitu, masih dalam ranah kalbu. Harus kita sempurnakan biar sampai kepada al-amal as-salih. Sehingga apa yang kita sedang kerjakan hari ini, apa yang sedang kita laksanakan hari ini menjadi indikator menyampaikan kita kepada apa yang akhirnya menjadi nubuatan dan kemenangan akhir di Islam. Idza jaa nasrullah wal fath, saat kemenangan dan pertolongan Allah telah datang. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Mereka manusia berbondong-bondong akan menerima dakwah kita. Mungkin itu saja dari saya, Bang Zuma, Bunda. Amin ya Allah. Kang Kian Santang sebagai bentuk pengantar ya. Bunda Nora juga harus sabar. Jangan pernah merasa berdiri sendiri. Sesungguhnya kami bersamamu. Seperti kata Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar ketika mereka dikejar dalam proses perjalanan hijrah, agak merasa ketakutan atau manusiawi ya, sedang diburu oleh orang-orang kafir, bersembunyi di Iya, sebuah tapi gua. gini, kalau Bunda Nora, Bang Juma, Uniripa masih tetap berada di Indonesia menghadapi apa yang mereka lakukan terhadap Bunda Juma, Bunda Nora, Uniripa. Tapi mereka sekarang lagi sibuk apa, Mali? Bikin paspor untuk kabur ke luar negeri. Pengecut kan si Agatha, Sirina Wijaya, Wow, bajingan masa semua sih? tuh mereka. Sibuk sih? mereka bikin paspor. Wah, Manusia-manusia mau kabur laknat nih. itu. Mau Kok kabur jadi nih. pengecut kalian? Gak usah jadi pengecut. Hadapi kami di sini. Ya, Gak usah jadi pengecut kalian. Bajingan kalian. Awas nanti Dicegat kebet aja, sama. Masya dicegat. Allah. Bodoh amat Dicegat, ke band, bisa saya bikin dicegat lagi terus. akun. kita harus Adinda, tahu, Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Zuma, Masya Allah. Udah di Bang. Indonesia? Insya Allah dalam beberapa hari ini sudah tiket sudah saya beli, sudah saya pastikan dalam beberapa hari ini sudah di Indonesia. Langsung saya pasang badan saya untuk berada di medan Masya terdepan. Allah. Allahu Akbar. Allahu Masya Allah. Akbar, Ustadku. Subhanallah, Masya Allah. Nah, teman-teman, sekaligus juga saya sampaikan bahwa teman-teman kita ini lagi di rumah Hobbit Bulangi, aliansi beberapa ormas Islam di Kota Makassar, yang sejatinya mereka ini adalah wakil dari beberapa perkumpulan yang akan mengambil tindakan insya Allah pelaporan hari Senin kepada penista penghujat Islam yang selama ini kita lihat betapa hebatnya mereka kemudian melakukan aksi penistaan, penghinaan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga Allah terkait dengan fitnahan batu Hajar Aswad yang begitu mereka hinakan dan mereka distakan. Seperti itu ya teman-teman, sekedar informasi juga. Sejatinya saya hadir di sini, tapi oleh karena ada kegiatan yang mendesak tadi sore sampai saya tidak bisa. Besok baru saya bisa bergabung atau ada di wisata Rumah Hobbit.
Silakan diambil alih sementara. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Api Sulsel baru saja mengadakan koordinasi ya. Jadi ada sebagian teman kami udah pulang Gurunda, barusan aja Iya, iya. balik. Iya, soalnya di gunung jauh memang. Ya, cuma kita ini yang tinggal ini ya paling besok baru pulang lah. Ais, mantap. Jadi tadi ini pertemuan kedua Gurunda, yang kemarin itu kan yang pertama yang di Warkop itu. Kami sudah berbicara, berembuk, kami siap siaga sesuai perintah satu komando. Allahu Akbar. Makassar Masya Allah. siaga satu, mantap. Allah. Allah Akbar. Teman-teman, Kami sudah ini mengumpulkan FPI aliansi. sudah ada informasi. Sudah besok Gurunda, aman. Oke, sip. Jamaah tablik insya Allah. Alhamdulillah, Allah Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Sampaikan salamku sama Ustadz Ardiansa. Sampaikan kalau ada salam dari Sensei Nur Alim kalau jumpa dengan teman-teman tablik. Mereka pasti tahu. Waalaikumsalam. Siap Gurunda. Baik. Gurunda, Ahya Ahmad katanya minta doanya untuk cucunya Gurunda. Alhamdulillah baru lahir Iya. cucunya. Insya Allah. Tadi juga saya sudah mendoakan langsung, beliau begitu tahu informasi cucu dari saudara kita lahir, ya kita langsung mendoakan. Juga sekedar informasi teman-teman, saya sudah berkoordinasi juga dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Beliau minta kami untuk ketemu di kediaman beliau. Doakan semoga ini bisa terwujud. Api akan kita jelaskan di hadapan beliau untuk menerangkan kemudian seperti apa visi misi dari api ini. Dan alhamdulillah saya juga sudah berkoordinasi dan berhubungan dengan tim yang bisa mempertemukan saya dengan Habib Lutfi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Kita sudah komunikasi dengan ponaan beliau langsung. Alhamdulillah. Ini satu kesyukuran API Apologet Islam Indonesia bisa kemudian mendapatkan hikmah dari kejadian ini, bahwa insya Allah kita akan merapatkan barisan dengan penggawa-penggawa Islam yang ada di negara ini, supaya dengan mudah apa yang kita niatkan, yaitu menghindarkan umat Islam dari gerakan pemurtadan, itu bisa tercapai dengan baik. Umat Islam di Indonesia juga bersatu, amar ma'ruf nahi mungkar di bawah panji Apologet Islam Indonesia. Demikian sekedar informasi. Silakan. Saya dikecilin lagi Masya nggak Allah. apa-apa. Mantap. Oke teman-teman, Oke, silakan ya. teman-teman, silakan. Gurunda, Ya, jadi- luar biasa. Saya Lanjut. salah satu hal yang paling saya rindukan dari Indonesia adalah bertemu dengan Gurunda, duduk bersama lagi. Masya Allah. Kita tertawa, ngobrol bersama. Dan satu hal Gurunda, sebagaimana yang dikutip Al-Quran kan, perkataan Nabi Muhammad kepada sahabatnya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah gentar, Subhanallah. jangan pernah bersedih hati Gurunda. Masya Allah Allah. bersama kita. Iya. Nanti kalau mohon izin kalau tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau sempat bisa mungkin Masya Allah, Subhanallah. Mungkin bisa Dinda dengan tim kita sungkeman ke Pak Alam Sahanafi. Beliau minta kemudian kita merapatkan barisan ke beliau. Ya sekedar untuk silaturahmi aja sebagai orang tua kita. Bisa ya Dinda ya? Kalaupun saya ini Kalau mungkin Gurunda sudah memerintahkan saya, sami'na wa ata'na, siap laksanakan Gurunda. Masya Allah, alhamdulillah. Beliau sangat mengharapkan dari kita bisa silaturahmi dengan beliau. Subhanallah, orang-orang yang hebat ini sangat memperhatikan. Rencana hari Senin, dunia. Ustaz Tadali. Iya, mudah-mudahan beliau sudah ada di tanah air. Masya Allah, luar biasa. Aku kena pelanggaran ya. Aduh, nggak apa-apa. Turun dulu, saya turun dulu. Turun dulu, iya. Tenang Nanti aja Bunda langsung Rahma. tidur ya. Hari Senin ya. Siap. Aduh. Hari Senin saya masih di luar Gurunda. Tanggal 30 Gak saya apa-apa baru deh, gak apa-apa baru di nanti. Jakarta. Gak apa-apa nanti coba Kian Santang untuk komunikasi bersama Bang Handi, menyampaikan insya Allah. hari yang tepat.
upayakan Adinda Alia ada di tengah-tengah kita. Ya, Habis itu kita silaturahmi. Saya terus Iya. bersama, insya Allah Gurunda. Amin. Tanggal 30 insya Allah sudah pasti. Saya sudah berada di Jakarta. Mungkin November awal saya sudah bisa sangat intens langsung menghantam kepala-kepala kafir la'anar itu. Mantap. Adinda lihat video beliau yang dia yang viral joget di depan gambar Ka'bah itu. Iya, udah saya pantau. Memang dia yang pertama saya incar nanti, tenang Gurunda. Iya, segerlah. Diincar untuk diajak ngopi ya. Saya juga mau ketemu sama orang ini. Ngopinya Saya mau ketemu. ngopinya di ini sih Gurunda, di satu tempat yang setelah dia minum kopi dia akan mungkin langsung Sparring. kita pertemukan ya Sparring. ya bukan sparring Gurunda. Saya langsung pertemukan dia dengan halusinasinya bahwa ternyata yang dia yakini dan dia percaya hanya sebuah mimpi belaka, yang menanti dia hanyalah malaikatul maut dan azab kubur yang pedih gitu. Iya. Masya Allah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah naikkan Akang ya. Udah naik. Udah aku naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gara-gara tadi caci maki si Gatal sama itu tuh yang mau kabur ke luar negeri. Pengecut kalian itu. Pengecut. Hadapilah kayak kita ini. Hadapi, nggak usah kabur-kabur ke luar negeri Nggak. kalian. Apa memang dia mau kabur betulan? Aduh, parah. Kang Kian Santang, mau dia sembunyi di lubang semut, mau dia kabur ke ujung dunia, ini semua milik Allah, yakinlah. Nggak akan lepas mereka dari gelombang tsunami yang akan menghantam mereka. Tenang saja, Kang Kian Amin Santang. ya Allah. Nah itu kayak si Saipudin kan kabur ke luar negeri setelah mau ditangkap kabur, setelah dia menghujat mau ditangkap kabur, di luar negeri malah di luar menghujat lagi, ya kan? Itu artinya mereka ini makanya mau kabur Ustadz Ali, mereka udah yakin bakal kena. Karena apa? Karena emang benar-benar telak itu hujatannya, itu telak banget itu. Mereka udah yakin dan udah tahu bahwa mereka bakal masuk penjara. Iya, jadi Ya. kita percaya kepada Allah bahwa Allah katakan dengan jelas kan bahwa wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang berbuat kebaikan sekecil apapun itu maka dia akan melihat dengan kedua matanya. Allah menggunakan fi'il yarahu. Artinya para ulama tafsir mengatakan yarahu fid dunya wa fil akhirah, akan dia lihat balasan kebaikan yang dia buat sekecil apapun di dunia, ada dia lihat balasannya, dan di akhirat. Ayat selanjutnya wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Begitu pula sebaliknya, hukum keseimbangan Allah ini. Yang berbuat keburukan, apalagi kebiadaban dan pelaknatan dan kejahatan keji kepada ajaran suci Islam, akidah yang mulia ini, maka juga akan mereka dapatkan balasan dunia dan akhirat. Itu janji Allah, yarahu. Yarahu itu harus lihat dengan mata dunia dan mata akhirat. Artinya, ketika mereka masih merasa terlena, aman-aman saja, bisa lari, bisa sembunyi sebentar di Amerika, dimanapun itu, ini tetap bumi Allah, tetap berada dalam kekuasaan Allah. Dan Allah memberikan istidraj kepada beberapa orang agar ketika diazab dengan pedih, benar-benar pedih rasanya. Jadi kita yakini nggak akan meleset janji Allah ini. Pasti kena mereka semua. Apakah dengan tangan kita atau dengan tangan-tangan hamba Allah lainnya. Bismillah. Bismillah. Nah, Ada Uniripa di bawah. Mungkin Mana? saya turun dulu. Saya saja. Sasi. Enggak, saya herannya begini Pak Suma. Burunda semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya herannya wabarakatuh. begini Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu buat pelaporan dia buat VT, ya kan? Menggertak dia buat VT, pengancaman dia buat VT. Terakhir saya lihat VT-nya, dia minta netizen memberikan alamat kita, alamat Uniriva, Bang Zuma dengan saya serta nomor WA kita. Saya bingung, saya pikir dia sudah pandai dengan bijak gitu loh Bang Zuma. Ternyata
Meminta juga dia kepada netizen untuk alamat kita dengan apa kita, Masya Allah. Ternyata gelar SH-nya ini kemana? teknik apa? Teknik bekicot itu pakai. Dia nggak tahu kalau kita ini orang belajar kejiwaan, belajar psikologi. Dari caramu bicara kita udah bisa menilai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut dulu Bang. Ya jangan heran kalau kita menghadap makhluk-makhluk yang sebenarnya kita malu untuk kita sebut mereka manusia ya. Karena Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran kalbahaim balhum adal. Mereka itu lebih hina daripada binatang ternak, bahkan lebih tersesat gitu. Jadi jangan pernah merasa itu kata kasar, itu kata-kata Tuhan kepada yang sedang kita hadapi teman-teman. Yang kita hadapi adalah binatang gitu. Jangan ragu katakan itu. Binatang yang memang tidak sempurna akalnya. Jadi ketika Bunda Nora menceritakan peristiwa tadi, saya hanya semakin membenarkan firman Allah yang kita hadapi ini binatang ternak, bahkan lebih hina. Siap. Allahu Akbar. Izin guru-guru semua, Gurunda Zuma. Saya MBN Ketua API Riau ingin menyampaikan juga Gurunda bahwasanya dari API Riau insya Allah akan membuat laporan, yaitu 2 orang, si Taufik dan Jerry alias Papa Jahat Indosiar, PPJ ya, PPJ. Kami sudah koordinasi dengan Divisi Hukum API Pusat dan Ida Sondi. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan membuat laporan terjadinya provokasi antara si Taufik dan Jerry ini, Gurunda, dari perwakilan API Riau. Mantap. Mungkin untuk teknisnya akan kami bincang di belakang. Kemarin sudah kita sampaikan di Komal juga bahwasanya akan mereaksi dari Jerry dan Taufik karena beliau orang warga Pekanbaru, salah satu di Riau juga, bikin malu Riau ya, terutama ya orang Pekanbaru juga gitu Gurunda. Jadi insya Allah kita akan dalam waktu dekat akan mengambil sikap yang sama terhadap Gurunda dan guru-guru dan umat Islam yang ada di API. Insya Allah. Izin Gurunda, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan, Masya Allah. Tetap semangat ya, rapatkan barisan, Masya Allah. Kalau nggak salah di Medan juga udah dibuat pelaporan ya, di Medan. Bunda Nora. Jadi Ya, kita sokong lagi dari Aliansi API Riau. Gapai ya. Betul Bunda Nora. Masya Allah, mantap itu. Si PPJ katanya mau menyiapkan juga paspor. Oh, mau pada kabur ya? Astagfirullahaladzim. Bang Zuma nggak siapkan paspor Bang? Nggak ya, nggak perlu kita ya. Kan kita aja ya Bang ya. Mau paspor untuk ke Bolangi. Gimana Ustaz Ali? Ya, mau sampaikan dikit khusus untuk PPJ, kalau memang dia mau lagi siapkan paspor mau kabur, saya akan tampung dia untuk bekerja di sebuah ladang gas minyak di Timur Tengah sebagai kuli angkut di sana. Kerjakan selamanya sampai dia bertobat kembali kepada jalan Allah, baru kita bisa kembalikan ke Indonesia, atau jika tidak tetap menjadi hamba sahaya, budak selamanya di sana gitu. Siap Pada Ustaz muka. Ali, siap. Aduh, pengecut nih kalian ya. Aduh, mau kabur. Iya ya, rata-rata yang habis menghujat si Sopi Bekatul, si Taipudin, menghujat macam-macam lah hujatannya ya, menginjak Al-Quran, kemudian hujatannya si Taipudin mau menghapus berapa ya, 3.000 berapa dia menghapus itu ayat-ayat Al-Quran ya. Setelah mau ditangkap kabur ke luar negeri. Nah di luar negeri dia menghujat lagi. Harusnya mereka tobat ya, sama si Paul Zhang. Dalam kesempatan ini mohon maaf Bunda Rahmah, mau tanya ke Abangda saya, Panglima saya, Jenderal saya Bang Zuma, untuk seorang makhluk ya, sekali lagi makhluk, karena kalau saya katakan dia manusia saya terhina gitu, bernama Logika itu atau Taufik, itu terlalu terlalu receh sebenarnya untuk kita tanggapi dengan cara seperti ini, tetapi memang cara dia sudah sangat menantang. Kalau Abang izinkan, saya mau mampir ke rumahnya sekali, saya live streaming di situ, saya mau lihat bagaimana sebenarnya sosok seonggok hina ini, mau saya pertontonkan di hadapan teman-teman semua. Kalau Abang izinkan, saya mau lakukan ini sepulang saya ke Indonesia.
Tapi kalau memang mau ditempuh jalur hukum, ya tetap lanjutkan saja. Tapi saya sangat ingin bertemu memang dengan satu seonggok daging ini. Apakah Jangan Ustadz Ali, nanti ketemunya di ini aja di Polda Sumatera Utara aja sama si manusia cebol itu. Jadi Ustadz Ali. tidak, jangan sampai dia Jangan mengotori tangan Ustadz Ali yang apa yang halus mulus itu, jangan. Akang, Polda Riau kok sumut. Enggak, pelaporannya tadi udah. Ya, jadi kalau logika, Taufik dengar ya, ini mungkin dia pasti lagi mendengar di gubuk deritanya itu, di perkebunan sawit itu, yang saya tahu lokasinya tepat di mana. Sambil menggigil kau dengar ini, masih kau berani live streaming, nyenggol abangku ini, bukan Bang Zuma yang sedang kau senggol, aku. Sekali lagi, ultimatum terakhir, Taufik logika, masih kau berani bercandaria, tertawa tersenyum bersama kafir-kafir laknat di komalmu, menyenggol abang saya dan Api. Ini ultimatum terakhir. Bukan Bang Zuma yang sedang kau senggol, saya yang turun tangan. Terakhir nih saya katakan. Tolong Masya Allah. jika ada yang merekam ini kirimkan. Tadi MBN ya, Api Riau. Tolong rekaman khusus pendek saya tadi kirimkan ke si seonggok daging tadi. Siap. Lalu laporkan kepada saya apa respon dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Mantap Ustadku. Allahu Akbar. Memang sudah sangat kelewatan sih, sudah nggak bisa ditolerir ya perbuatannya. Apa ya, terus sangat menjatuhkan, merendahkan Gurunda. Menjatuhkan Islam kita sendiri. Bahkan ketika ada gini ya teman-teman ya, aku kan nyimak di bawah, aku ada rekamannya. Ketika seorang misionaris, aku ributkan, seorang misionaris itu Ustadz membagi-bagikan Bible kepada sebuah pemukiman, dia bilang itu biasa-biasa aja, wajar katanya berbagi. Siapa suruh orang-orang Islam itu tidak proaktif ke mereka-mereka yang miskin atau segalanya. Nah itu malah dia malah dia menyetujui gitu loh dengan adanya pembagian-bagian Bible, adanya kristenisasi. Kita sudah tahu semua kan apa yang dilakukan di belakang selama ini. Bukannya saya diamkan, saya mau tunggu momen pas agar saya bisa bicara seperti ini. Dan tolong saudara-saudara di bawah yang merekam, yang bisa menyampaikan potongan ultimatum terakhir dari saya, Sigma 411, kepada saudara yang bernama Taufik alias Logika atau apapun dia menyebut dirinya itu, yang dia hadapi sekarang adalah saya. Ini terakhir kalinya masih berani dia buka komal menyenggol abang saya, panglima saya. Bukan Api yang kau hadapi, saya yang akan datang menghantammu dengan keras sekali, lihat saja. Dan saya tanggung segala konsekuensinya, dan kita bermain dengan cara menyakitkan sekarang. Taufik dengar ini, tolong jika tidak mau urusan ini sampai ke tangan saya, diam mulutmu itu. Cukup sudah kami melihat pertontonan badut yang tidak berguna, hina, dan menghinakan dirimu sendiri di hadapan Allah. Berhenti sekarang. Kalau tidak, kita mainkan apa artinya sebuah kemarahan ya, Taufik. Tolong disampaikan kepada dia, saudara-saudara. Saya ingin melihat respon dia setelah ini. Berani nggak dia masih senggol? Bismillah. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Siap. Setuju, siap. Ustadku setuju. Betul, keterlaluan memang dia. Mana Bang Glenn? Silakan minta kirim permintaan naik Bang Glenn. Bang Glenn Daniel. Akang izin, Bang Zuma monitor izin, seperti yang kita bicarakan tadi, saya ingin menyampaikan sedikit terkait tentang dosmasi jabat. Bang Glenn, monitor Bang Glenn langsung ya. Bang Glenn tolong diluruskan kalau saya salah ya. Iya. Alhamdulillah ada Bang Glenn di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temannya di sini, terima kasih waktu dan kesempatannya. Bang Zuma, izin Bang Zuma ya. Begini, pertama kita tahu Bang Glenn meluruskan saya
Ya, luruskan saya kalau saya salah. Izin buka cam, luruskan Unirifa kalau salah. Antum guru saya dalam ranah hukum, ya. Makasih banyak ya. Bang Glenn, ada istilah mens rea dalam kaidah hukum ya. Yang kita ketahui kalau walaupun tidak mens rea atau pikiran untuk melakukan tindakan kriminal atau psikologi seorang pelaku kejahatan ya. Benar ya Bang Glenn? Betul. Nah, Tapi, atau ya. kita bicara di sini tentang motivasi. Luruskan saya kalau saya salah. Izin guru-guru dalam ranah hukum ya, bapak-bapakku yang memantau saat ini ya, beliau luar biasa mengajarkan saya banyak. Udah Sondi, Bang Glenn dan yang lain. Mens rea, teman-teman, mens rea adalah niat atau motivasi dari pelaku kriminal. Kalau kita bicara tentang mens rea, Unirifa dan Bang Zuma itu punya ribuan dokumentasi motif dan motivasi kami dalam ranah dialektika ini, yang Bang Zuma ada di channel Zulkifli M. Abbas. Bang Glenn di-mute dulu noise. Unirifa ada di channel Rifa MOW. Silahkan ditonton yang calon-calon penyidik nanti ya, silahkan dipelajari kenapa kami berdua ada mens rea, motivasi kami. Kenapa kami hadir di ruang publik, kemudian berdiskusi keras, karena Bang Zuma dan Unirifa secara psikologis ini sehat. Seperti Bang Zuma katakan, kami belajar psikologi. Saya sudah menyelesaikan banyak SKS tentang psikologi umum, psikologi sosial, psikologi anak, saya sudah selesaikan. Artinya, kalau untuk motivasi, penyidik tak perlu susah-susah. Kita punya dokumentasi terkait pergerakan kita dari, kalau saya pribadi 3 tahun lalu, Bang Zuma tentu lebih dulu dari saya. Kenapa kami hadir? Channel Tanpa Ragi, Christian Prince Indonesia, Sophie Fatimah Sedekah, Taipudin Ibrahim, Paul Jong. Mereka lebih dulu, kami hadir kemudian. Oke, kalau lari ke Facebook, Christian Prince Indonesia, banyak penista-penista agama yang mendahului kami. Kami datang untuk membantah syubhat, fitnah. Lalu kemudian kami belajar seiring berjalan waktu. Bang Zuma belajar, saya belajar. Kami pelajari kitab suci mereka, lalu kami kembalikan konsekuensi logik cara berpikir mereka. Dan Dosma yang belum pernah menonton dan belum pernah diskusi sama Unirifa tentang siapa penghujat Yesus sejati, tiba-tiba melaporkan. Ya, mens rea Dosma si jabat. Saya coba analisis sebagai seorang mahasiswi. Prodi PAI pindah ke Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dosma boleh melakukan delik melaporkan karena ini delik umum. Silahkan, itu hak Anda sebagai warga negara Indonesia. Tapi sebagai pengacara, etika pengacara, patutkah kiranya Anda, saya belum berstatus sebagai tersangka, Anda intimidasi di ruang publik, provokasi orang untuk katakan tangkap Rifa. Memangnya negara ini punya bapakmu, Dosma? Andai pun saya tersangka, terbukti bersalah, diputuskan oleh hakim yang terhormat di negara kita tercinta ini, yang menangkap pun bukan kau, pihak kepolisian. Maka dengan intimidasi yang kau lakukan kepada saya yang waktu itu sehari lalu ada di YouTube, saya dokumentasikan, saya punya pembuktian bahwa ada intimidasi di ruang publik. Bang Lian, tolong dianalisis ini nanti. Mengatakan bahwa status saya belum tersangka, pendiskusi lintas agama, kredibilitas saya sebagai mahasiswi komunikasi penyiar Islam divalidasi oleh fakultas saya, diizinkan oleh ulama-ulama saya, dilindungi hak demokrasi saya. Tiba-tiba saya dikatakan tangkap Rifa. Salah saya apa? Status saya tersangka kah? Siapa Anda memprovokasi orang untuk mengatakan tangkap Rifa? Ini mens rea. Cara berpikirmu sudah kami analisis. Kau bersama dengan, kau jadikan Lina Wijaya yang bukti-bukti kita tampilkan dia penghujat agama Islam, pembenci personal Unirifa, pembenci personal Bang Zuma. Kau bekerja sama dengan logika dan Lina Wijaya, kau jadikan mereka saksi. Mens rea. Motivasimu terbaca, brother. Saya khawatir
Saya khawatir motivasimu bukan menjaga intoleransi beragama di Republik tercinta ini, wahai dos masih jabat, tapi kau mewakili penghujat dari Kristen karena malu melihat pendeta kalian, penista agama Islam, blunder di hadapan kami. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi yang kami lihat, saya analisis ini spekulasi dan ini dihargai di ruang publik. Saya mahasiswi, mohon maaf. Saya melihat mens rea, psikologimu sebagai orang Kristen tersakiti ketika pendetamu tak lagi mampu membela imannya di hadapan kami. Kau tertawa berjoget menggunakan lagu rohani yang di belakangnya ada gambar Ka'bah. Ayo, mens rea, dos masih jabat. Kau mens rea. Motivasi itu akan terbaca, brother. Psikologi Unirifa, psikologi Bang Zuma, bertahun-tahun bisa dilihat bagaimana jejak rekam Unirifa dari seorang ibu rumah tangga hadir ke ruang publik membantah perempuan yang sudah mati bernama Utiwati Manet sebelumnya mengijak Al-Quran. Kemudian saya masuk ke Fakultas Umkla. Untuk apa saya masuk Fakultas Umkla? Umur sudah 35 tahun. Apakah akan jadi PNS, ASN? Maaf. Saya belajar di Umkla untuk mendapatkan kredibilitas mengajarkan kalian kaum kafir yang menista agama saya. Saya pindah mencari prodi yang lebih tepat, komunikasi penyiar Islam, yang mana ada mata kuliah kristologinya. Saya berhak membantah syubhat kalian, mengajarkan kalian mana Tuhan, mana manusia. Bang Zuma, apa kredibilitasnya? Sebagai seorang muslim yang melihat kalian bicara sembarangan tentang agama kami, jangankan Bang Zuma, Bunda Rama pun berhak. Perhatikan bagaimana kami menghadapi kalian. Kerasnya Unirifa dan Bang Zuma silahkan di cross check. Menghadapi siapa? Bayangkan Esra Soru di hadapan saya, pernah saya caci dia. Jadi kalian Dosma, kau menggali kuburmu sendiri, brother. Justru saya ingin bertemu kau di pengadilan, membuktikan kepada seluruh alam siapa penghujat Yesus. Karena dalam Al-Quran jelas, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan orang lain. Apa kata Allah saya kepada saya? La ikrah fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Kalian menyembah celana dalam pun kami tidak urus. Tapi ketika kau bicara di ruang publik, kalian Kristen bicara di ruang publik, menginjili umat Islam, menjelaskan iman kalian, menyerang akidah kami, hei, hakku menjawab. Ketika aku katakan Trinitas seperti yang kalian laporkan, tanyakan kepada kawan-kawanmu yang menjelaskan kepada saya. Bahkan kupastikan kau pun akan menyetarakan Tuhanmu dengan kelamin. Agatha, apa kata Agatha? Videonya masih saya punya. Segala sesuatu yang melekat pada diri Allah adalah Allah. Konsekuensi logiknya, segala sesuatu yang melekat pada Yesus adalah Yesus. Itu konsekuensi logik. Maka apakah kelamin Yesus melekat pada diri Yesus? Jawab. Bagaimana konsekuensi logik yang disampaikan oleh Agatha? Segala sesuatu yang melekat pada entitas, maka itu adalah entitas itu. Kami bisa membedakan karena kami belajar ilmu hakikat. Firman Tuhan bukan Tuhan. Kalau firman Tuhan adalah Tuhan, kenapa ada kata firman? Belajar ontologis. Katanya pakar hukum, katanya sarjana, mengerti epistemologis dan ontologis. Yohanes 1, pada mulanya firman, firman bersama Allah, Allah adalah firman. Kaki Tuhan apakah Tuhan? Yes, kawan kalian menjawab. Saksikan videonya di YouTube saya. Ketika tangan Tuhan adalah Tuhan, pertanyaan saya, kelamin Tuhan, Tuhan bukan? Maka kalau seandainya saya mampu membuktikan kalian semua penista Yesus, saya minta tolong umat Islam laporkan penista Yesus ini yang mengatakan bahwa Tuhan setara kelamin. Ya, tolong. Jangan kau mentang-mentang mengaku sebagai anak Tuhan. Mohon maaf, kalian mengaku anak Tuhan ya selama ini Kristen ya. Kami anak Tuhan secara rohani, kami dipulihkan. Jangan mentang-mentang kalian mengaku anak Tuhan seolah-olah Indonesia ini mau kalian buat suka-suka hati kalian. Indonesia ini bos, Makassar, Ternate, Sumatera Barat, Aceh. Sudah lewat perjuangan itu kawan. Jadi kalian pikir kami diam ketika kami Tuhan kami dinista? Kalian pikir kami diam ketika Nabi kami dikatakan bangkai oleh mulut sampah Lina Wijaya? Kalian pikir kami diam ketika logika menginjak kitab suci kalian memprovokasi umat Islam untuk melakukan hal yang sama? Saya Bang Zuma, APII tidak ridho. Jangankan kalian menista agama kami, logika Muslim menista agama kalian, kami maju.
Ini kami umat Islam. Menstrea, motivasi, ya. Kita mudah-mudahan bertemu di ruang publik. Saya ingin membuktikan kepada Dosma Sijabat bahwa secara konsekuensi iman, Dosma penista Yesus. Pertama, Dosma, kalau kau percaya silakan bawa kitab tafsir kalian, Matthew Henry, Jerusalem, ND, bawa penafsir kalian semua. Jelaskan kepada saya Galatia pasal 3 ayat 13. Pertanyaan saya adalah, siapa Tuhan terkutuk atau siapa yang digantung di tiang salib dan terkutuk? Kalau kalian seandainya mampu menjawab ini, mari kita buktikan siapa yang lebih layak masuk penjara, saya atau kalian. Mungkin itu saja. Terima kasih Bang Zuma waktunya. Ini narasi yang ingin saya sampaikan karena saya belajar hukum dengan waktu cepat, harus mengerti kita sebagai umat Islam hukum supaya kita hati-hati tidak keselip lidah. Bang Glenn silakan diluruskan kalau saya ada kesalahan, izin menyimak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Roni atas penjelasannya. Ini akan saya tambahkan sedikit mengenai mensrea tadi. Mensrea adalah lebih tepatnya kita bilang sikap batin atau niat. Pertanyaan saya cuma satu kepada rekan saya, Dosma, tolong jelaskan kepada kami. Kalau memang betul mensrea atau niat Anda untuk menjaga kerukunan bangsa Indonesia, kenapa Anda menjadikan seseorang yang diduga menista agama kalian dijadikan saksi oleh kalian? Coba terangkan kepada saya. Ya. Bukti sudah tersebar, banyak orang sudah tahu apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan tersebut. Sudah terbukti, ya banyak buktinya menyebar. Patut diduga dengan keras dia melakukan penistaan. Tetapi kenapa Anda tebang pilih? Kalau memang ingin menciptakan kerukunan di Indonesia, laporkan kedua belah pihak. Sebagai kita penegak hukum juga, pengacara. Ya, saya akan laporkan juga yang bersangkutan ini. Karena menista agama Kristen, walaupun dia ada saudara Muslim, tapi karena dia berpotensi merusak kerukunan Indonesia, maka akan kami laporkan juga. Itu satu. Kedua, jelaskan juga kepada kami niat Anda sebagai pelapor atau sebagai kuasa hukum pelapor untuk menyerang satu golongan tertentu. Ya, apa motif Anda? Apa yang Anda cari? Popularitas kah? Pundi-pundi kah? Apa yang Anda cari? Itu juga yang kedua saya tanya. Kalau memang betul mensrea atau niat Anda untuk menjaga kerukunan, ayo kita bersifat adil. Kalau perlu sama-sama kita melaporkan. Bagaimana? Anda terima undangan saya untuk sama-sama kita melaporkan penista agama Kristen? Ya, tolong terima undangan saya kalau memang betul niat Anda menjaga kerukunan, bukan hanya menyerang satu golongan tertentu. Ya, sekian dari saya. Allahu Akbar, keren Allahu Bang Akbar. Glenn. Allahu Akbar. Subhanallah. Mungkin Gurunda ada yang mau disampaikan, silakan Gurunda. Untuk menanggapi yang dari Uniripa sama Bang Glenn, Mensrea. Iya teman-teman sekalian, jadi apa yang kita lihat ya, fenomena yang ada sekarang ini, saya sampai detik ini juga masih sepaham dengan Unirifa dalam satu poin yang terpenting, bahwa yang nampak di sini ketika saya menganalisa berdasarkan dengan ilmu kejiwaannya sebagai seorang pendidik, saya melihat apa yang dilakukan oleh saudara Dosma ini itu lebih kepada kebencian terhadap keadaan kekalahan para debater Kristen menghadapi pendebat-pendebat Islam. Nuansa kebencian itu sangat nampak ketika setiap postingannya, hampir setiap postingannya, setelah dia masuk ke ranah dunia apologet, itu selalu bernuansa Kristiani. Bahkan sampai kepada dia berjoget di depan gambar Ka'bah di rumah seorang Muslim
dan di acara pengajian Islam. Bahkan dia ungkapkan kalau dia memang sedang berencana mendengarkan musik rohani Kristen. Artinya bahwa seruan-seruan dalam piti-piti beliau kepada anak-anak Tuhan, menurut beliau, ajakan beliau, itu sangat kuat indikasi dalam psikologi motorik, kekuatan daya pikir yang ada pada seseorang menghantarkan lisannya dan tulisannya, bahkan gerakan tubuhnya itu menyuarakan adanya bentuk kemarahan, kekecewaan, keputusasaan terhadap keadaan yang ada. Apa itu? Dia melihat setiap kali debater Islam datang untuk menghujat akan digulung oleh debater Muslim. Dia melihat berbicara mengenai konsep Tuhan dari Al-Quran kalah, dari Bible kalah. Membahas tentang kitab yang dianggap suci dari Al-Quran kalah, dari Bible kalah. Berbicara mengenai keotentikan sebuah kitab dari Quran kalah, dari Bible kalah. Berbicara mengenai tradisi penyampaian wahyu dari Al-Quran kalah, dari Bible kalah. Dari ajaran, konsep, akidah, tatanan, ibadah, syariat, muamalah, hubungan dengan Tuhan dan hubungan kepada manusia, Al-Quran kalah, dari Al-Quran dia kalah, mereka kalah, dari Bible mereka kalah. Dari apa lagi? Dari kekompakan umat Islam, kompak, Kristen satu sama lain ribut menentukan Yesus ini statusnya Tuhan, utusan, ya, 3 in 1, Trinitas, Tritunggal, apalagi oneness dan seterusnya. Semua medan perang yang kita adakan, baik itu secara spontan, direncanakan, 1 lawan 1, 1 lawan 2, bahkan 1 lawan 1 komal, Bang Suma selalu memenangkan pertarungan di markas komal-komal Kristen. Sakit, mentalnya terpukul, jiwanya meronta, tidak ada keenakan yang bisa dia alami, yang bisa dia kecam, baik mata, kuping, perasaan, pikiran, ketika melihat bagaimana anak-anak Theos terkapar menghadapi debater-debater Islam. Inilah penggerak utama sehingga dia tampil. Ratu Entok itu adalah hanya sesuatu dari sebagian kecil masalah internal dengan rekan bisnis. Tapi ketika kemudian Ratu Entok sedikit masuk ke dalam dunia apologet, seketika jadikan sebagai sasaran empuk. Ini bukti bahwa si Dosma ini, seperti yang diuraikan oleh adik saya Uniripa, dari segi penjiwaan, karakter, orang ini lagi guncang melihat keadaan debater-debater Kristen, kekalahan yang dialami debater Kristen. Adapun yang merasa dirinya menang, itu karena menghujat, seperti CP, Congorpedia, Kiamat. Mereka orang-orang ini adalah orang yang sembunyi di balik layar, tidak seperti Bang Suma, kemana-mana, disut, di bandara, disut, ke gunung, disut, open kamera dan seterusnya. Sementara mereka, kita tidak tahu, hanya suara. Si CP, Sopiatul, kemudian siapa lagi? Congorpedia, Widara, dan banyak lagi penghujat-penghujat Islam. Hanya seperti itu yang mereka punya pasukan penghujat yang hanya modal liur, yang sedikit pun tidak bisa menyentuh kebenaran Al-Quran.
membaca Al-Quran aja nggak bisa, ya kan? Hanya mereka pasukan-pasukan kayak begitu yang hancur lebur dilululantakkan hanya oleh beberapa orang pendebat. Coba kita lihat. Jadi apa yang dialami oleh si Dosma ini bukan murni untuk membela supaya tidak ada kisru, supaya tidak ada kericuhan, supaya tidak ada kemudian pertengkaran bernuansa sara dan seterusnya. Bukan. Tapi semata-mata betul seakan-akan diduga dia mewakili para penghujat Islam. Apa buktinya? Yang menginjak Bible justru dijadikan saksi. Mustahile seorang yang mengerti hukum, apalagi yang mengecam pendidikan hukum, tidak mengerti, tidak paham ya keputusan dua menteri, menteri agama dan menteri dalam negeri terkait apa yang tertuang di pasal 4 di undang-undang di peraturan nomor 1 tahun 1979 tersebut. Tidak boleh menyebarkan selebaran, atribut, simbol-simbol, baik itu berupa kertas, kaos, baju atau apapun itu kepada orang yang sudah beragama. Mustahile orang yang mirip-mirip seperti Luga Tambunan ini tidak paham itu. Tapi apa? Justru dijadikan sebagai saksi. Ini bukti bahwa sebenarnya si Dosma ini mewakili para penghujat Islam di Indonesia ini. Itu yang ingin saya katakan. Si Dosma bukanlah seorang pengacara yang tulus murni. Ya, bukan. Dia lebih cenderung dikatakan pembela para penghujat. Bukan. Apa yang dipertontonkan selama ini sejak ada kasus yang dia laporkan sendiri, semuanya bernuansa Kristiani. Dia seakan-akan menonjolkan kekristenannya setelah dia melaporkan pendebat Islam. Apa itu maksudnya? Wahai pendebat-pendebat Kristen, tidak usah khawatir kalian. Tengok lawanmu sudah kulaporkan. Wahai pendebat-pendebat Kristenku, gaungkan terus, kalahkan mereka. Engkau ada anak-anak Theos, kalahkan mereka. Itu yang saya baca, itu yang saya lihat. Karena dalam hal ini saya yang terlapor. Yang saya lihat dalam pergerakan beliau itu tidak murni, melainkan seibarat dia sedang mewakili pendebat yang menista agama Islam, penghujat, penista agama Islam. Seperti itu teman-teman. Bang Andi kok di sini Bang Andi? Ada PR-nya Bang Andi, gimana Bang Andi? Siapa yang mewakili Bang Andi ke sana pertemuan dengan FBR? Aduh, kacau ini. Kacau. Keceplosan. Kenapa? Jalan dulu. Jenderal lapangan. Waduh, gimana Bang ini? Ya, silakan teman-teman yang lain. Saya tambah sedikit boleh Bang? Ya, silakan abangku. Ya, gini. Jadi saya itu waktu masih di Kristen, saya tidak mengenal soal diskusi lintas agama. Saya hanya fokus belajar di kekristenan. Tetapi memang sudah jalannya Allah. Saya masuk ke diskusi ini 1 bulan sebelum saya menyatakan saya mualaf. Ya. Masya Allah. Saya kemualafan saya ditemani oleh Rifa, ditemani oleh Bang Handi, ditemani oleh Bang Juma, Kodondi. Itu adalah orang-orang yang menemani kemualafan saya. Tetapi yang bikin saya miris, kenapa seperti MKC, seperti Saifuddin, seperti Manubulu, Joshua Teu, malah membuat saya yakin saya harus meninggalkan Kristen. Tolong. Kalau memang kita menjaga kerukunan, jangan sekali-sekali kita menimbulkan kebencian. Ya.
Jadi apa yang kalian lakukan di lintas agama ini malah membuat orang yang berpikiran tenang, yang berlogika meninggalkan Kristen. Karena ulah-ulah pendebat-pendebat yang tidak bertanggung jawab ini. Ya, saya mualaf 2021. Saya mengenal Islam baru 3 tahun, baru belajar merangkak. Tapi setidaknya saya sudah mengenal Islam itu indah. Islam itu penuh ketenangan. Islam itu tidak akan pernah mengganggu duluan kalau tidak diganggu. Jadi kalau memang Anda betul pengacara, Anda mengerti namanya asas kausalitas, sebab akibat. Apalagi kami sudah menganggap apa yang kami lakukan ini adalah tindakan overmah, ya, atau tindakan yang terpaksa. Kami tidak akan terpaksa melakukan ini kalau kalian tidak memulainya. Janganlah berdusta kalau kalian tidak memulainya. Ya, kita dulu diajarin kok bagi-bagi pamflet. Kita diajarin kok suruh duduk-duduk di pinggir jalan bagi-bagi brosur, cari pemuridan. Ya, jadi jangan pernah saling berdusta kalau itu tidak ada. Jangan. Di dalam Islam ini sudah banyak yang mualaf, sudah banyak yang mengerti dan tahu bagaimana kalian memurtadkan orang. Jadi jangan playing victim di sini. Kami tidak akan begini dan kami berjanji. Ya, saya sendiri berjanji, saya akan berhenti berdiskusi, saya akan berhenti berdebat Islam, berdebat agama kalau kalian berhenti tindakan misionaris di Indonesia. Saya berjanji secara pribadi. Apakah setuju yang lain? Ya. Kalau kita berhenti, kalau mereka berhenti. Siap. Ya. Berhenti kita. Berhenti. Kalau kalian berhenti misionaris, pemurtadan kami akan berhenti begini. Siap. Tapi Saya yang akan mengemandoi semua teman-teman untuk tidak lagi berdebat tentang lintas agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tolong janganlah selalu playing victim di sini, ya. Tindakan kami ini karena akibat dari sebab yang kalian timbulkan. Itu aja. Itu Bang Juma. Terima kasih. Siap. Makasih Bang Glenn. Masya Allah. Seorang mu'alaf yang sangat luar biasa. Bang Glenn. Baru berapa tahun. Hebat. Masya Allah. Nih teman-teman semuanya. Kalau sudah mu'alaf kayak gini, pasti orientasinya itu lurus terus. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi yang lain. Waktu dan tempat disilakan. Bang Handi barangkali. Siap, izin Gurunda, saya ingin turun dulu. Ada panggilan dari pengurus API Riau, ingin membicarakan teknis-teknis untuk Kapolda Riau, insya Allah yang tadi saya sebutkan, Taufik dan Jerry, ya Gurunda semua izin. Ya Gurunda. Siap. Iya kan dia yang minta, dia selalu minta laporkan saya. Udah silakan kita penuhi keinginannya. Ya. Kasihan kalau nggak dipenuhi. Siap. Izin semua guru-guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Handi nggak ada capeknya dari bertemu dengan Pendeta Yakub Sulistyo, mutar lagi belum duduk, ada lagi perintah. Masya Allah Bang Handi. Mudah-mudahan antum sahid. Silakan teman yang lain. Oke. Pendo sedang masuk sesi kedua. Oh, lanjut. Ayah, Lanjut, tadi saya mengutip omongan dari Bang Zuma yang mengatakan hebat abangku juga Bang Glenn, Masya Allah mualaf ya kan, girohnya bangkit gitu. Tapi itu yang terkadang saya mirisnya juga abangku, ada segelintir dari umat muslim ya yang mendm, mereka mengaku sebagai umat muslim tapi malu melihat kelakuan kita katanya yang berdebat begini, sementara katanya di dalam Islam tidak diperbolehkan untuk menghina atau menghujat sesembahan orang lain begitu, agama lain gitu. Tapi itulah kalau saya membaca DM seperti itu ya Bang ya,
saya sampai berpikir ya seperti yang dibilang abangku ini kan. Dulu pernah abang bilang dia agama Islam tapi belum tentu dia seorang Muslim. Benar ya, Bang ya? Pernah seperti itu? Ya. Ya. Jadi kadang kan setelah pelaporan ini saya sering komunikasi sama mama saya kan. Sampai saya sering sharing, saya bertanya kenapa ya gitu. Kita yang bukan Islam dari lahir, tapi kalau mendengar, jangankan mendengar hujatan kepada baginda Rasulullah saya gitu, Nabi saya, kepada anak saya saja ketika dikatakan binatang aja saya marah gitu loh. Nah, ini ada umat Muslim yang mengaku, tapi ketika mendengarkan hujatan dari Kristen, ya selalu mengatakan ladinukum gitu loh. Nah, jadi ya seperti yang dibilang abang tuh. Kenapa? Inilah mungkin bukan sombong ya bang ya. Inilah perbedaan antara yang Islam dari lahir dengan yang mualaf gitu loh bang. Sampai mereka mengatakan kamu mualaf, tapi kamu mualaf mempermalukan umat Muslim. Saya selaku umat Muslim malu melihat kamu. Saya jadi berpikir ini perlu dipertanyakan gitu loh. Ketika nabinya dihujat sama orang Kristen, jadi menurut kamu diam aja gitu, biasa saja, atau cukup mengatakan Allah saja nanti yang membalas. Lah, ini bagaimana gitu loh. Jadi itu saya teringat yang dibilang abang, dia agama Islam tapi belum tentu dia seorang Muslim. Mantap sekali bang. Sesuai itu omongan itu kepada orang yang saya maksud. Mungkin orang yang saya maksud ini ada di sini, yang mendm saya mengaku sebagai seorang Muslim. Begitu bang. Ya lanjut bang, izin tadi saya cuma mau menambah yang itu aja bang. Iya. Bunda Nora, izin. Bunda Nora, kalau ada yang nge-DM gitu lagi, Bunda Nora, minta alamat orang itu, nanti Bunda Nora kirim kain kapan ke orang itu. Kirim aja kain kapan. Ya, lanjut Bunda. Al-Quran itu tidak mungkin keliru. Ada orang zalim, ada orang munafik. Itu ada dalam Al-Quran. Ada orang kafir, ada orang yang lalai. Itu ada dalam Al-Quran. Siapa yang munafik ini? Bisa mereka yang bertitel berKTP Islam. Bisa. Kalau kafir udah pasti di luar. Siapa orang zalim? Bisa jadi mereka juga yang berKTP Islam. Jadi kalau sudah berbicara mengenai akidah, Rasulullah Muhammad SAW itu mencontohkan contoh yang sangat bisa kita teladani. Apa itu? Cinta kepada Muslim sesamanya umat Muslim, sayang. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga santun kepada mereka. Rasulullah melindungi mereka. Rasulullah menyuarakan kemudian untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Tapi Rasulullah tidak pernah memberikan contoh untuk memberikan sesuatu perbuatan yang benar-benar ikhlas baik terhadap orang munafik. Itu. Jadi Rasulullah menyayangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Rasulullah tidak kemudian memberikan sesuatu pelajaran kepada umat Islam untuk membenci kepada siapapun yang tidak membenci Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan, bukan dari kelompok umatku yang membenci atau memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Tetapi sebaliknya, orang yang diam saja ketika Islam itu diserang, ketika Islam itu diperangi, ketika Islam itu dinistakan, Rasulullah juga marah. Jatuh-jatuhnya orang itu munafik. Malah diminta untuk menggunakan kain kafan. Itu dalam tradisi guru-guru kita terdahulu. Oleh karena itulah kemudian ya kalau ada yang mengaku Muslim, bisa jadi dia hanya ngaku-ngaku. Kalaupun dia Muslim, ya orang-orang seperti ini bukan ahli ibadah, bukan pemikir,
bukan orang yang berislam karena ilmu. Pasti orang kayak begini, kalaupun dia hebat dalam kajian fikir, ya paling dia orang yang tarekatnya aneh, yang tidak bersanad. Artinya bahwa tidaklah mungkin orang itu belajar Quran dengan baik ketika Islam itu dinistakan, Islam diperangi, Islam kemudian dihujat terang-terangan, dinistakan Rasul dengan terang-terangan, Allah dihujat dengan terang-terangan, lalu kemudian hatinya tenang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang benar-benar berislam dalam arti kata dia ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena ria, dan tidak terlalu cinta kepada dunia, ketika agamanya disentuh sedikit pun pasti akan ada reaksi. Nah itu, jadi kalau ada yang kayak gitu, Dinda nggak usah dipeduli, diamin saja. Hati kita ini kecil. Hati kita ini kecil. Kita jangan pernah mau memasukkan hal-hal dari lisan orang ke dalam hati apabila hal itu merusak hati. Kalau bisa orang-orang kayak gini diblokir, didiamin. Lain cerita kalau dia beda akidah dengan kita. Gitu ya. Jadi saya anak-anak API itu saya pesankan, hatimu jaga hatimu. Jangan pernah menyimpan amarah. Jangan pernah menyimpan kesalahan saudaramu sendiri sampai besok. Jangan. Saya alhamdulillah boleh ditanya di kantor saya, di dalam keluarga saya, di rumah tangga saya nggak bisa marah kepada orang-orang di luar non muslim ya, lebih dari 1 jam, semarah apapun saya. Karena saya belajar dari sejak dulu, hati ini kecil, tak ada ruang untuk menyimpan titik noda di dalamnya. Orang yang melakukan ucapan kurang ajar, misalnya dia ngatain kita, yang mengatakan itu mulutnya, cukup didengar aja. Jangan mulutnya yang kotor sampai tembus mengotori juga hati kita. Nggak usah, senyumin aja. Kenapa? Karena orang yang mulutnya kotor bisa jadi pengaruh setan, bisa jadi karena dia ada masalah, bisa jadi karena dia stres, bisa jadi karena dia banyak utang, bisa jadi karena dia ada penyakit sakit yang nggak sembuh, bisa jadi karena banyak masalah, sehingga ketika bertemu esok hari dengan kita tak marah lagi, dan bisa jadi tersenyum, menyapa, minta maaf. Bahkan rugilah kita yang menyimpan ucapan jahatnya kemarin sampai berjam-jam, bahkan sampai dendam sampai besok. Yang rugi kita. Nah sehingga itu tadi, kok larinya ke ceramah ya. Saya kira begitu, Dinda. Jadi kalau nggak usah peduli dengan orang kayak gitu, konsentrasi aja, tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Faqatilu awliya asyaitan innahu sesungguhnya inna kaidah syaitan kana daifa. Ya, bisikan setan itu lemah, godaan setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang yang menjadi saudara-saudara setan. Karena itu kata Allah, perangi mereka. Perangi dengan cara apa? Perangi dengan menyuarakan kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Bukan dengan perangi angkat pedang, enggak. Bukan. Tetapi perangi dengan ilmu. Makanya kita diperintahkan ikra, 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 ikra. Nah, sama yang dikatakan oleh sahabat kita, Bang Glenn. Kalau mereka sudah menghentikan misi kristenisasi, mereka mengembalikan istilah-istilah Al-Quran, tidak mereka gunakan lagi di Bible, tidak ada lagi hamilisasi, indomisasi. Lah, ngapain? Loh, mereka ini saudara-saudara kita. Mereka hidup di negara, tanah air yang sama. Kita menghirup oksigen yang sama. Duduk kita satu kamar, satu ruangan. Oksigen yang keluar dari lubang hidungnya, yang masuk tadi ke dalam perutnya, keluar lagi lewat mulutnya, itu juga yang kita hisap. Coba kalau ada pertandingan bola antara Indonesia dengan Australia, ya kan? Mau Kristen kita, mau Hindu kita, mau Buddha kita, pasti sama-sama kita mengiyakan Indonesia, Indonesia, Indonesia. Apa sebabnya? Karena petani menanam padi, menjualnya ke Kristen, menjualnya ke Islam. Kita makan padi yang sumbernya sama. Kita menghirup udara yang sumbernya sama. Jadi tidak perlu kita ribut
Islam tidak mengajarkan kemudian. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Yang membuat ini karena adanya kemudian orang-orang tertentu ya yang memiliki misi kemudian untuk mengkristenkan umat Islam dengan cara-cara yang tidak baik. Kita sadar kok Islam agama syiar, Islam agama tablik. Kita sadar itu bahwa kita punya agama memang diajarkan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Tapi dengan cara-cara hikmat, dengan cara-cara ma'ruf, bukan dengan cara-cara menghujat, menista. Loh, buktinya Bang Suma selama ini selalu marah, ngamuk. Oh, itu tidak. Illalladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang zalim yang sudah disampaikan kemudian, tapi mereka tetap ngotot menghujat Allah, menistakan Rasulullah. Itu kita harus tegas kepada mereka, karena itu bagian daripada hikmah. Bukan hikmah itu bermanis-manis, enggak. Hikmah itu tegas kepada yang harus ditegasin, keras kepada yang harus dikerasin, bahkan memerangi kepada siapa yang memerangi. Itu hikmah. Oleh karena itulah kemudian Islam sebagai agama syiar menyampaikan Islam itu. Tapi dengan cara apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum, menyampaikan kebenaran dari Allah. Anda terima silakan, Anda tidak terima la ikraha fiddin. Nah, itu syiarnya Islam. Tapi kalau di sebelah tidak, segala upaya sampai dia menggunakan kopiah, menggunakan koko, menggunakan apa lagi? Mukena jilbab, pakai sejadah, Ka'bahnya dibuat terbalik, dipijak, diinjak. Ada gambar Ka'bah, mereka nyanyi-nyanyi lagu rohani Kristen. Apalagi banyak dari mereka membuat Bible bahasa Arab, padahal ini bukan tanah Arab, ini tanah Melayu, tapi bikin Arab. Supaya apa? Supaya bisa mengelabui orang yang kitabnya bahasa Arab. Tuhannya bukan Allah, tapi mereka sebut Allah. Nabinya, pembawa agamanya bukan Rasul, tapi disebut Rasul. Kitabnya bukan Alkitab, dan disebut Alkitab. Ini cerminan apa? Cerminan cara apa itu? Kamuflase, bunglon, identik dengan tipu muslihat atau akal bulus. Itu yang terjadi. Padahal sejatinya, ayo, mari seperti Islam. Hai teman-teman, ini Islam loh. Setiap hari sholat 5 waktu, kitabnya namanya Al-Quran, Tuhannya namanya Allah. Di dalam setahun ada yang namanya puasa Ramadan. Cara sholatnya seperti ini, wudhu dulu, takbir, diakhiri dengan salam. Itu yang kita sampaikan. Kalau mereka enggak, ini namanya Allah loh, ini adalah pencipta langit dan bumi yang datang loh. Itu padahal yang dijual ini justru mengaku bukan, aku hanya utusan, tapi tidak, tetap aja dipaksakan. Ini adalah Alkitab loh. Padahal sudah disampaikan, tetap aja mengatakan, oh tidak, ini adalah Alkitab, EGP, pokoknya Alkitab. Di Islam enggak. Ini apa namanya? Al-Quran. Al-Quran diterima oleh siapa? Nabi Muhammad. Diwahyukan melalui perantaran siapa? Roh Kudus. Nama Tuhannya Allah. Tak ada yang disembunyikan, semuanya lurus. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Allah menumpahkan semua kebenaran. Siapa yang mau beriman? Silakan. Yang tidak mau beriman silakan, tak ada paksaan. Tapi kalau mereka, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau diperintahkan jadikanlah, sama seperti Bunda Rahma nih. Tak kasih beras, perintah saya jadikan nasi. Apa yang dilakukan Bunda Rahma? Sebagai bawahan harus tunduk kepada perintah atasan. Cakupannya apa? Beras ini wajib hukumnya menjadi beras. Kalau tidak, berarti Bunda Rahma ingkar perintah. Ingkar perintah berarti Bunda Rahma salah dalam menjalankan hukum. Titah
dari atasan. Tuhan memerintahkan, jadikan ini nasi. Tidak Anda jadikan nasi, berdosa. Kenapa? Karena ada perintah. Maka supaya ini bisa menjadi nasi, api tak ada, Anda menggunakan apa? Matahari. Panas matahari tak ada, apa yang Anda gunakan? Batu bara. Tak ada batu bara, apa yang Anda gunakan? Lilin. Tak ada lilin. Korek kayu. Tak ada korek kayu, apa yang Anda gunakan? Apapun. Yang penting perintah Tuhanku bisa aku laksanakan. Apa itu? Jadikanlah beras ini menjadi nasi. Betul? Betul. Kapan Anda tidak menjadikan ini nasi, Anda berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Supaya ini menjadi nasi, Bunda Rahma melakukan apa saja. Kalau perlu dia naik ke atas panci, ya, karena tak ada api dia loncat-loncat di atas, sampainya beras itu meleleh menjadi tepung. Habis itu tepung sudah menjadi tepung karena dia belum bisa dimakan, diludahinnya karena ada air, diludahin, keringatnya dimasukin ke situ supaya bisa menjadi nasi. Semuanya akan dikerahkan, kekuatan apapun, perbuatan apapun, tingkah laku apapun, tindakan apapun dilakukan oleh Bunda Rahma untuk menjadikan beras ini menjadi nasi. Kenapa? Yang perintahkan Tuhan nih. Kalau tidak dilakukan bahaya. Dan kata Bang Suma, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bunda Rahma nggak berani untuk melanggar itu. Kalau saya pimpinan, Bunda Rahma bawahan, kuperintahkan, Bunda Rahma, iya paman, jadikan ini lemari. Padahal kayu itu masih berbentuk batang. Apa yang Bunda Rahma lakukan? Harus jadi lemari, gak bisa tidak. Oh, ini perintah. Kapan Bunda Rahma tidak jadikan itu adalah lemari, Bunda Rahma ingkar terhadap perintah atasan. Bisa-bisa dipecat, masuk neraka. Jadi apa yang terjadi? Oh, ini perintah coy. Makanya tadi Bang Glenn, kami duduk-duduk bagi-bagi brosur. Kenapa tidak? Ada perintah, harus dilakukan. Tidak dilakukan bahaya, karena itu melanggar perintah. Nah, saya kira begitu. Seperti yang ada di dalam kaidah Islam, jagalah dirimu. Perintah jaga diri. Kalau kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Nah, samalah mereka itu. Kewajarlah kemudian ketika melakukan cara-cara seperti itu. Cuman ini kan tak ada paksaan. Di Islam pun dikatakan apa? Jagalah dirimu dari api neraka dan juga keluargamu. Lah kalau saya nggak mau, ya sudah, konsekuensinya adalah neraka. Nggak ada paksaan kan? Nggak ada paksaan. Nggak perlu kemudian membunuh anak gara-gara tidak sholat, ditebas lehernya. Gara-gara tidak puasa, anaknya dipecah kepalanya. Jangan juga kayak gitu. Jangan paksakan. Ajarkan aja, sampaikan aja dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang lurus. Ini loh nak, kalau nggak sholat, ini loh. Begitu anak tidak sholat, ditebas, hilang kaki sebelah. Besok lagi, matanya dicabut sebelah. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Ajarin hatinya, kena hatinya. Pasti mereka anak-anak kita akan menjadi anak yang tunduk. Jangan cara-cara tipuan kita ajarin. Seperti itu. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini, teman-teman. Jadi pada kesimpulannya, ketika kemudian saudara-saudara kita di luar sana mau mengembalikan kitabnya ke original teksnya, lalu menerjemahkannya dengan baik dan benar, saya rasa diskusi debat di sosmed ini tak ada lagi. Tak ada lagi gerakan-gerakan tipu-tipu masuk ke pesantren menggunakan atribut Islam, ngaku-ngaku Islam seperti yang dilakukan oleh pendeta Rusuli Lubis. Saya rasa kalau hilang sudah yang kayak gini-gini, ya kita tak akan lagi berdebat, berdiskusi tentang agama. Kita bahas tentang agama kita saja. Kalaupun ada diskusi, diadakan secara resmi dan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak seperti sekarang. Dikarenakan apa? Ya karena itu. Mereka yang memasang diri untuk kita kaji. Mereka yang memasang diri untuk kita diskusikan.
Kalau membahas tentang Al-Quran, silakan, mari kita bahas Quran. Ada Kristen mau membahas tentang Al-Quran, kita siapkan untuk belajar Quran. Bertanya sepuas-puasnya tentang Al-Quran, silakan. Tapi jangan menghina, jangan menista, jangan merendahkan. Yang kita lakukan selama ini adalah ketika mereka datang di tengah-tengah kita, Yesus itu adalah Tuhan. Oh, itu di mana? Tertulis. Misalnya di dalam Roma 10 nomor 9 atau Roma 14 nomor 9. Oh gitu ya. Tapi bagaimana dengan dalil lain yang mengatakan Yesus bukan Tuhan? Di mana dalilnya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Berarti kita ini mau mengaku manusia atau Tuhan? Ah, bingung sendiri. Itulah yang terjadi. Emosi, marah karena dia argumentasinya dipatahkan oleh Bible sendiri. Nah, itulah makanya terjadi debat kocar-kacir sana sini, sehingga ya Dasma merasa, waduh, kasihan ini pendebat-pendebatku. Saya harus menolong mereka dengan cara memenjarakan semua para lawan-lawan diskusinya. Meskipun dia hanya mengawal pergerakan misionaris agar tidak memurtadkan, seperti Lina Wijaya datang bagi-bagi kaos, tapi saya bisa memutarbalikkan fakta. Dia membakar kaos, maka dialah yang kemudian yang harus dipenjarakan. Parah kali. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kalau tidak ada lagi yang ingin diperbincangkan, mungkin kita cari materi baru untuk kita perbincangkan. Silakan Bunda Rahma, Dinda Nora, Bang Glenn, Kiang Santan, Bang Handi. Bang Zuma di mana, Bang? Sekarang saya di Makassar, Dek. Kan lari-lari tempat saya, pindah-pindah. Besok saya ada di Kebumen. Sore ada di Padang, Sumatera. Maghribnya saya di Dubai. 3 jam kemudian saya di Singapura. Nah, besok pagi pasti saya di Thailand. Di Thailand mungkin 2 jam kemudian saya di Afrika Utara main golf di sana. 3 jam kemudian saya ada di mana? Di Burundi. Burundi main kelereng dengan presidennya. Habis itu balik lagi saya nantinya di Kairo, desa terpencil di Kairo itu namanya Desa Munte. Saya nanti di situ mungkin 2 jam 3 jam, habis beli daster pulang lagi sampai di Takalar. Takalar nanti di sana ngajarin kuda lomba lari kucing, habis itu pindah lagi di Mamuju sana. Habis di Mamuju kembali lagi di Tarakan, Kalimantan. Habis di Kalimantan main sepak bola sebentar di sana, terbang ke Papua. Di Papua hanya sentil kupingnya Pak Bobom, jeb, hilang lagi saya nanti. Di mana terakhir? Di stadion. Nah, itulah hebatnya alat yang ya. Itulah Bang Glenn, alat yang digunakan kemudian oleh si Dosma ini sampai dia memfitnah saya pindah-pindah tempat. Iya, Bang. Di mana kita lari, Bang? Saya pindah-pindah tempat. Riva katanya. Dan dia katakan begini, Suma dan teman-temannya ini suka ganti-ganti HP. Besok saya menggunakan nomor HP saya pakai nomor KTP. Besoknya lagi saya pakai nomor kartu keluarga. Habis itu saya pakai lagi nomor telepon posyandu. Habis itu saya pakai nomor apa lagi? Nomor sertifikat tanah. Habis itu nanti saya pakai lagi nomor surat nikahnya kakeknya. Fitnah aja terus ini si dompala. Tak ada bedanya dengan pendebat-pendebat Kristen lain. Si Dosmen tak beda dengan pendebat Kristen lain. Fitnah, menghina, menghujat, teriak lagi dia, menulis bubarkan api. Wah, bisa kau bubarkan, kau ganti dana-dana yang kami gunakan untuk membentuk api. Ganti semua itu, 5 triliun lebih. Kau mau ganti, kau bisa. Kau jual ginjalmu pun tidak cukup. Sedangkan yang kita dengar, Bang, dia ke Makassar kemarin tuh, Bang, dari nggak usah lah kita ngomong sini, Bang. Dari donatur. Dia ke Makassar. Mungkin dia mau cross check database-nya Bang Zuma. Kau akan temukan Direktur Utama PT A2M, Direktur Utama Alim Kajila Propertindo,
dan beberapa perusahaan-perusahaan lain. Direktur Utama Wisata Rumah Hobbit Bolangi. Pokoknya kau nangis, ya, kau nangis kalau mau cerita-cerita kayak gitu. Jadi tidak usah kamu sombong kali. Udahlah, kerjakan profesi. Tapi udah terlanjur mau kayak mana? Saya tinggal menunggu saudara siapa? Saudara Nora sih? Saudara Dosma ini mendaftar jadi apologet Kristen. Nah, itu baru bagus. Kita lihat bagaimana penguasaanmu terhadap Bible-mu itu. Anak didik saya yang di Kalimantan nanti yang ngajarin dia. Dia mau buka Zuma cabang Junior katanya Bang. di Makassar. Iya, nggak tahu cabang apa Bang. Ketawa Silakan saya. aja. Mau buka kantor cabang, nggak tahu cabang apa. Silakan aja, tapi sayangnya kamu sudah bergesekan dengan umat Islam masalahnya. Sementara di Makassar ini mayoritas Islam. Iya benar. Dan kamu Cari tuh memviralkan dirimu bawa-bawa agama. Sementara tugasmu itu adalah harusnya netral. Aduh, Dosma. Berapa sih ongkos ke Medan Makassar itu ya pakai donatur segala, bingung aku. Bang Glenn yang hebat. Perlu saya minggu depan saya ke Makassar dan saya bukan butuh donatur, saya akan berdonasi. Iya. Betul. Kalau Bang Glenn ini hebat. Kita belum apa-apa, Iya, Bang, tiba-tiba ada di Medan. Luar biasa. Saya jadi kaget. Orang ini ada di Medan. Habis itu terbang lagi kembali ke Jakarta. Nggak ada pun pernah menginformasikan ke kita biaya pesawat apa segala macam. Tinggal di Medan berapa hari, nggak pernah sedikit pun masuk di kuping saya. Sampaikan ke Bang Suma atau kepada tim kita, nggak ada wallahi. Hebat orang ini, saudara saya ini. Padahal profesinya sebagai pengacara loh, seharusnya dia lakukan itu, tapi tidak. Hebat. Ada orang paling hebat sekali, ngaku blakok, tapi anyamona malak kuci nih. Apa artinya Bang? Ngeri aku melihatnya. Geli kali Bang dia buat fiti-fiti itu terus Bang. Sikit-sikit fiti. Astagfirullah. Apalagi yang bisa dibuat selain propaganda. Itu sudah, apalagi yang bisa dibuat. Jadi kalau memang dia menghargai instansi kepolisian Indonesia, tidak perlu memprovokasi, tangkap Ripa, tangkap Juma, tangkap Nora, tidak perlu. Percayakan saja bahwa kepolisian Indonesia masih memiliki integritas, cukup. Nggak usah lebih dari itu. Buat apa kita propaganda, membuat fiti-fiti, ngajak-ngajak bantuan, tidak perlu. Atau begini deh, biar kita lebih netral, lebih asik, bagaimana kalau Dosma ketemu saya, diskusi dia terbuka, bawa 2 debater Kristen, saya bawa 2 debater Islam. Bagaimana? Setuju nggak? Saya daftar. Setuju. Nah, setuju nggak? Kita damai, kita diskusi terbuka, damai, dilihat, kalau perlu kita minta izin sama Polda Sumut. Gimana? Kalau oke, DM saya, kita buka. Kita tenang, nggak perlu keluar biaya dari kami semua. Kami punya Allah yang Al-Wahhab, malah memberi, nggak perlu donasi. Kita biayai si Magdalena sekalian datang ya. Kita tidak perlu donasi, nggak perlu donatur, nggak perlu kalau buat urusan begini. Kami punya Allah yang maha pemberi, cukup. Ya, jadi kalau memang Anda setuju, DM saya. Ya, Anda pengacara, saya pengacara, sepertinya berimbang. Ya, apalagi gelar Anda panjang sekali saya lihat. Aduh, panjang sekali gelar Anda. Respect, respect pada rekan, respect. Ya, buktikanlah. Kita berdalil secara hukum di depan umum, dilihat oleh ribuan orang. Biar nanti kita
kita juga menyaksikan bagaimana debater Islam berdebat dan berdiskusi dengan debater Kristen. Kita saksikan secara hukum, kita batas-batasi secara hukum bagaimana mereka akan melanggar hukum, itu kita edukasi mereka. Itu baru benar. Oke, kalau emang Ya, setuju betul. dan berminat bisa DM saya. Tidak usah memikirkan soal biaya yang akan dikeluarkan karena biaya kami tanggung. Wallahi kami yang nanggung. Terima kasih, sekian. Iya, Masya Allah, luar biasa bangku ini. Keren, keren, keren. Ini Keren. penonton sampai 3K kok nggak ada yang naik ya bang? Otennya bang? Bunda Rama mana? Anu, cakuri di pelok dah. Cakorok batu lase dah. Ayo teman-teman Kristen, naik Nah, kan tahu cakuri di pelok dah. Lari tama lase dah. Aduh, apa artinya bang? Burungnya lari Itu ke dalam. disensor. Oh tidak disensor. Ya. Tidak disensor gitu. Burung yang dipelihara di teras, ada guguk lewat, masuk ke dalam, lari, takut diterkam sama guguk, gitu loh maksudnya. Silakan diajak dulu teman-teman yang mau berdiskusi di bawah. Saya nelpon sebentar, ya teman-teman ya. Itu udah ku naikkan di mana dia? Nggak nongol. Apakah dia udah kabur? Monitor, Oh, ya. masuk. Bang Handi. Ya, silakan bang. Iya. Ada baru nyampe. Ternyata kenapa aku lemes ya? Belum makan dari pagi. Astagfirullahaladzim. Lupa makan gitu loh. Mau disuapin bang. Hah? Mau disuapin. Waduh, boleh juga. Naikkan oten. Ya. Yang jelas siapa yang memulai ya dia akan juga kan mengakhiri. Yang jelas ini perjelas-jelas nih. Kalau siap melapor ya siap juga dilaporkan. Kan gitu. Ya koordinasi ternyata bahwa orang-orang yang menjadi saksinya ya bagus juga sih itu si Logika Mas Lina Wijaya. Saksinya hebat juga ya. Ya penista, penginjak Bible terus misionaris. Wih, hebat juga saksinya. Salut gua itu. Ya udah Bro Dosman ya teruskan saja begitu ya. Jangan sampai kan juga pengacara itu ada juga yang namanya kode etik. Lu pikir pengacara itu kebal hukum? Enggak, pengacara justru boleh juga dilaporkan. Dosman ini daerah wilayahnya itu Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Itu ya. Tenang aja Pak Dosman, nanti kami koordinasi juga dengan Peradi Bandung ya, yang nggak ada masalah begitu. Ya, jangan sampai juga Anda dipanggil kok kejauhan. Ya itu apa maksudnya coba joget-joget background Anda itu Ka'bah. Nah, hati-hati dipanggil nanti lah ditanyain kode etik maksudnya apa. Sepertinya juga kan tadi ya masuk pidana ya. Ya. Dalam Mas Glenn. Siapa sih ini ngomong? Gue ngomong siapa yang ngomong itu? Siap-siap aja lah itu. Ya, tuh di Jawa Barat ya lapor balik aja lah teman-teman untuk Jawa Barat siapa yang laporin di sana. Bahwa si Dosman ini juga indikasi ya terduga menista agama Islam. Kenapa sampai joget-joget di backgroundnya itu latar belakang Ka'bah? Itu aja sih teman-teman. Si Topik ya siap-siap lah nanti diberangkatkan dari Riau ke Medan. Si Lina Wijaya juga dari Jakarta ke Medan gitu ya. Hebat kalau Anda yang menjadi saksi. Terus si Agatha. Tadi saya baru ketemu salah satu pendeta ya beliau sangat memberi apresiasi bahwa sebenarnya pemicunya adalah ya mereka baca tiap hari ya output atau hasil karya lembaga Bible Indonesia itu. Pemicunya di sana ada beberapa kata-kata atau istilah dalam Al-Quran yang dipakai disalahgunakan. Sebenarnya kalau ini sudah
LBI sudah menyadari ini semua, ya antara Kristen dan Islam saya rasa sama dengan Buddha dan Islam, nggak ada tuh debat-debat lagi. Paling konsolidasi, ngobrol santai, bagimu agamamu, bagi kami agama kami, gitu loh. Tapi kalau ini belum, ya ini nggak berkepanjangan terus. Jangan salahkan juga kalau umat Islam itu marah, tapi marah masih batas kewajaran ya. Tapi kalau sesabar-sabarnya umat Islam, ya bisa jadi melalui proses ya sebagaimana orang yang berilmu, ya LBI ini juga bisa kita beri somasi gitu ya, bahwa LBI segera tampilkan aja lah ini siapa sih. Nah disambut dulu lah, gue males kalau ngomong ada yang buka cam. Sambut dulu tuh, pusing gua. Wong Tulus, selamat malam. BBC Kristen Muslim. Halo. Ya. Katolik. Boleh silakan, apa yang ingin kau sampaikan? Mau diskusi, mau bertanya, mau ditanya, silakan. Di mana kuasanya Muhammad? Di mana kuasanya Muhammad? Ya, waktu Nabi Muhammad SAW masih ada di muka bumi ini, dia berkuasa tapi dia tidak maha kuasa. Dia menjadi pemimpin, bahkan menjadi nomor 1 di daratan Arab waktu itu. Dia berhasil mendidik orang-orang yang jahiliyah menjadi berilmu. Dia berhasil mengajak orang penyembah berhala, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang ini Nabi Muhammad tokoh yang paling berpengaruh yang pernah ada di muka bumi ini, nomor 1 yang dirilis oleh Michael Hart, orang Kristen sendiri. Gitu ya. Kalau bilang mana kuasanya, ya itulah, pernah berkuasa waktu dia hidup. Dia pernah menjadi pemimpin perang, mempertahankan akidah, mempertahankan harga diri umat Islam, membela hak asasi manusia, membela hak asasi perempuan. Dan sampai sekarang ini, ya, beliau itu ilmunya masih dipakai di seluruh dunia, termasuk Indonesia ini, karena Nabi Muhammad SAW dengan ayat suci Al-Quran, Indonesia ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Ya itulah kekuasaan Nabi Muhammad SAW waktu hidup, terpatri di dalam Al-Quran dan hadis, yang masih terpatri juga di dalam hati umat Islam. Kira-kira begitu penjelasan sederhananya, bro. Silakan. Udah terjawab, Ada Halo? komentar nggak? BBC ditanggapi. TBC BBC. Bro, saya udah jawab. Kalau Anda mau mengkoreksinya ya silakan, tapi ya punya keilmuan lah. Jangan koreksi berdasarkan kebencian ya. Ini diskusi baik-baik lu. Bang, sudah dijelaskan ya, 100 tokoh terkemuka di bumi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki posisi peringkat pertama. Kemudian Isaac Newton, kemudian baru Yesus atau Nabi Isa. Itu. Bang, abang, udah ya. Wong, kenapa dia nih, kasihan? Dia nggak bisa, siapa kayak? Oke, saya buka dulu ya. Mungkin nggak bisa buka mute-nya. Belajarlah kalian tuh ini. Ya, silakan ditanggapi jawaban Bang Handi. BBC. Halo. Izin turun dulu ya, udah sampai ke lokasi, baru kerja dulu meeting. Oke. Iya Bang. Ya. Terima kasih banyak ya Bang Glenn. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong tolol, wong apa nih? Wong
Oh, Wong Tulus. Selamat malam Wong Tulul. Tulus. Tulus ya. Orang tulus namanya. Wong itu orang, Bunda. Oh, orang. Tulus, orang tulus gitu loh. Berarti Assalamualaikum. Kok saya jadi ini ya? Ada TBC, ada Wong Tadi Tolol. TBC, sekarang Wong Tolol. Enggak, kalau malam Bun, penglihatanku kurang bagus. Kalau uang merah, sementara kalau uang merah. Uang Tulus. Ya maaf Bang Cecep, namanya orang tua tuh. Buka mute-nya gara-gara dia Wong Tolol. Ya, Turun dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bunda pakai kacamata. Ya ini kalau malam begini saya penglihatan kurang bagus. Coba kita kasih naik ini ya. Mungkin ada info penting. Mana tadi si BBC itu? Pertanyaan doang baru kabur. Ya, kasihan udah jatuh mental dia dibawakan Bang Handi 100 tokoh ini ya. Mana dia tarik enggak ya. Paling intinya adalah Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak membawa ajarannya kesukuan, tidak mengajarkan ajarannya kebangsaan, tapi rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Jadi untuk Anda juga tadi yang bertanya, cuma Anda ini tidak mau menerimanya. It's okay, nggak dipaksa, begitu ya. Itulah indahnya Islam, tidak ada pemaksaan memeluk agama Islam. Kami hanya menyampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan di mana kuasanya Nabi Muhammad SAW, ya waktu hidup dia berkuasa. Gitu. Tadi ya pemimpin Arab sana, pemimpin pasukan gimana? Ya, Dia, itu. aduh, Bunda Nonon, kok dikurangi tuh teh, jadi nonot, Nonon. Mohon maaf ya Bun, bercanda. Bunda Nonon, Bunda, selamat malam. Bunda Nonon. Astagfirullahaladzim. Mungkin Jadi- tadi permintaan udah lama. Jadi semua, ya dulu Bunda, semua para nabi itu ada zamannya. Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Musa dong yang nomor 1 di zamannya. Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Isa dong nomor 1 di zamannya. Nabi Muhammad SAW ya untuk seluruh umat manusia. Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Jadi alangkah naibnya seseorang kalau ajarannya Nabi Muhammad SAW itu diabaikan, apalagi kembali menista. Padahal kalau kakinya kesandung ke batu, ya kalau dia dapat musibah nggak berasa dia bilang astagfirullah. Kalau dia dapat rezeki nggak berasa dia bilang alhamdulillah. Nggak berasa dia bilang, entar dulu Bunda ya. Tak berasa dia bilang Allahu Akbar. Nggak berasa itu loh. Kenapa? Ini memang ya sudah merupakan kodrat manusia itu gitu loh. Refleks. Cuman karena berdasarkan berisik, ya karena berdasarkan berisik ya apa sih? Gua kalau ada berisik tuh hilang gua itu loh. Bisa nggak sih naik nggak berisik gitu loh? Karena berdasarkan, aduh ya Allah, berdasarkan karena sombong, angkuh, itulah manusia. Karena memang kan iblis itu diciptakan untuk mencari teman ke neraka. Iblis itu tugasnya untuk menyesatkan orang. Iblis itu kalau sudah orang tersesat, terus iblis itu kalau sudah temannya udah menjadi kafir, iblis itu sudah meninggalkan kafir. Karena dia sudah menjadi kafir, tugas iblis adalah berisik. Gitulah, tugas iblis adalah berisik. Bisa dimikir dulu kan gitu ya. Jadi tugas iblis itu mencari lagi. Mencari tiap hari. Iblis itu tidak pernah tidur 24 jam mencari orang supaya orang ini mengikuti. Iblis ini untuk happy-happy nanti di neraka. Itu ya, untuk itu teman-teman waspada terhadap godaan iblis yang terkutuk.
Karena iblis ini memang ditugaskan untuk itu. Izinkanlah aku untuk menggoda umat Nabi Muhammad, umat manusia yang ada di muka bumi. Tapi kalau orang udah menjadi kafir, iblis udah pergi. Selamat ya, kata iblis, lu udah jadi kafir. Gue gak goda lu lagi. Ngapain gue goda lu? Lu udah berhasil kok menjadi anak buah gue. Lu tenang di situ. Fir, kata iblis. Lu tenang di situ. Kata si kafir, lu mau kemana, iblis? Ya gue mencari lagi orang-orang supaya lu punya banyak teman. Kata si Fir, silakan iblis, bawa banyak-banyaknya iblis. Kata si iblis, oke coy. Nah, kerja terus siang dan malam. Ya inilah fenomena yang berkembang selama ini gitu ya. Jadi itu kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Kira-kira begitu. Lanjut, gue mau batuk. Iblis. Hoir, selamat malam. Hoir. Aduh, mute dulu kalau naik bang. Hoir, selamat malam. Hoir, turunlah kau bang Hoir. TikToker, selamat malam. Assalamualaikum. TikToker, Anto. Bisa apapun aja dah. TikToker. Gak ada yang jelas. Gak usah dipanggil berkali-kali bunda kalau dia nggak mau gitu. Turunin aja. Saya ini kan yang di bandara itu kan ketinggalan pesawat, dia jadi kasih tahu, turunlah kau TikToker. Ini bener, ini saya lanjutin ya. Bener loh yang saya omongin tadi. Iblis ini kan kerjanya supaya orang membuat orang jadi kafir gitu loh. Kata iblis, lu di situ aja ya. Kata si kafir, mau kemana iblis? Ya gue mau main dulu, lu mau ikut? Nggak usah, lu udah kafir, kata iblis. Terus sasaran lu apa lagi, iblis? Ya gue mau nyari orang beriman, gue mau nyari orang yang labil, gue pengen nyari yang lu temen. Buat apa, iblis? Supaya nanti lu banyak teman di neraka, kata si Fir. Oke, lanjutkan perjuanganmu, iblis. Nah, sekarang ini iblis ini mulai mencari teman. Siapa sasarannya? Ya orang-orang yang lemah imannya. Tadinya kata perintah Tuhan, jangan makan babi. Perintah Tuhan mulai dari zaman Nabi Musa sampai sekarang, babi itu haram. Tapi datang iblis, makan saja, enak. Terus orang lain, oke juga, makanlah. Udah Bang Andi Nah, Oke, kita sapa. Alpa bukan Indomaret. Alpa. Oh Alpa. Alpa ini kenapa nih? Barusan permintaan. Gak ada suaraku kah? Oh Alpa. Ya Allah, untung aku termasuk orang-orang sabar ya. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Aku termasuk orang-orang sabar. Alpa. Ya tinggal diturunin aja sih, dipanggil 2 kali kayak apa aja. Mungkin dia di dapur. Bang Handi kan buru-buru dia kasihan. Udah gua kick, atau udah. dia Yang lain lagi masih aja. ini di kamar mandi tuh baru dia tarik celananya tuh. Ya, Uti, selamat malam. Uti, hati-hati loh kalau nggak jawab loh, ditendang sama Bang Handi. Kalau kini orang baik, Uti. Sekali lagi nggak mau ngomong, gue turunin 1, 2, 3 selesai. Uti cepat. Udah. Ya Allah ya Rabbi. Ini pejantan. Coba sapa Bunda. Pejantan. Itu kan pejantan itu ayam ya. Ayam pejantan. Ada juga nih ayam. Selamat malam pejantan. Malam. Kristen ya? Iya dong pasti. Mantap. Silakan, apa yang ingin kamu sampaikan? Mau nanya, boleh nanya?
Boleh. Boleh. Bang, boleh. Muhammad menggauli Aisyah umur berapa tahun? Menggauli. Iya. Setelah Aisyah resmi menjadi istrinya, Aisyah akil balik. Ya pasti dong suami istri kan. Gitu kira-kira jawabannya. Saya nanya, dia menggauli Aisyah umur berapa tahun? Setelah yang mana yang berumur berapa tahun nih? Yang mana? Ini bisa jawab atau enggak nih? Muter-muter nih. Bisa jawab. Ya berapa tahun? Nabi Muhammad SAW di atas umur 40 ya. Di atas umur 40. Saya belum tahu pasti umur berapa. Kalau Aisyah itu pasti akil balik ya di atas umur 15-16 tahun. Begitu. Udah saya jawab. Udah saya jawab. Sudah kubisukan. Gak bisa dinyalakan mulutnya itu. Matilah kau di atas. Jangan bisa. Jawab Ini belagu nek komal buka mic aja gaptek. Jadi Nabi Muhammad menikahi Aisyah itu di usia 50 tahun. Ya benar tadi di atas 40. 50 tahun. 51 tepatnya Dai. Iya. Mampus dia tidak bisa buka mic dia. Buka mic gue, Bang. Undang Bunda, undang. Nah, udah ngomong silakan. Dinikahi Muhammad umur berapa tahun? 51, 50-an lah, 50-an. 50-an. Umurnya berapa tahun? Ada Aisyah saja tanya guru Bang Dai. Iya. Nabi yang membela hak asasi manusia perempuan. Berapa tahun si Aisyah digauli Muhammad? Saya udah jawab tadi, itu akil balik dia ya kurang lebih 14, 15, 16 tahun. 15 tahun, 16 tahun. Oh iya, berarti parah lah itu Sahih Bukhari itu ya. Kenapa emang? 9 tahun digauli, dinikahi umur 6 tahun. Enggak. Di mana itu tertulis? Itu kan periwayatan orang yang sudah usur. Jadi itu ikun sudah. Bukhari itu salah lah itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena periwayatannya ini Anda ini ngomong terus kan udah kita jawab. Berarti hadis palsu lah itu ya. Bukhari itu ya. Ya itu orang pikun sudah meriwayatkan itu. Usianya udah di atas 70 tahun gitu. 70 tahun usianya tapi buat hadis ya. Kalau Bunda Maria itu digauli oleh Pak Yusuf kan punya adik lagi di usia berapa? Bunda Maria digauli oleh Pak Yusuf. Ini kan Komal Komal Islam. Ya saya tanya balik dong, kan saya udah jawab. Jawabmu nggak muter. Ini kok muter-muter? Saya udah jawab tadi. Sekarang saya mau nanya juga itu loh kan sesudah Yesus kan Yesus punya adik lagi tuh. Itu nah Pak Yusuf itu dengerin dulu saya tanya balik dong. Pak Yusuf itu Pak Yusuf usia berapa menggauli Bunda Maria? Kan Bunda Maria punya anak lagi adiknya Yesus. Di usia berapa Bunda Maria? Di usia berapa Pak Yusuf? Silakan dijawab. Saya udah jawab loh tadi. Aisyah itu 16 tahun dan Nabi Muhammad 51 tahun, 51 tahun. Saya udah jawab loh. Ya kalau Anda menjawab tadi itu ya itu hadis sudah pikun itu orangnya itu. Ya itu sudah merupakan referensi saja. Yang meriwayatkan Hisam itu udah pikun. Ya Hisam ya. Udah 70 lebih. Sekarang pertanyaan saya ke Anda, di usia berapa Pak Yusuf menggauli Bunda Maria? Pertanyaan sama lo ya. Saya balikin kata-katamu nih. Di usia berapa Pak Yusuf menggauli Maria dan Maria waktu itu usianya berapa sehingga dia punya Yesus punya adik? Silakan dijawab. Pak Yusuf 90 ya, tahun. Bunda Maria, benar. Kenapa Bunda Rama yang jawab sih? Aduh, nanti dikira kita menghujat. Silakan bro, di usia berapa? Bang, aku. Lu nggak mau jawab, saya turunin nih. Turunin aja bang, kalau nggak bisa jawab kamu bang. Ya udah, oke, nggak bisa jawab. Kabur. Selamat tinggal, nggak bisa jawab. Bunda Rama jangan menjawab dong. Dia kan yang punya tanggung jawab. Nah, ini saya balikin ya. Tadi
dia membawa bahasa menggauli. Jadi saya udah jawab, dan saya balikin dong dengan bahasanya dia sendiri. Nah, saya tanya dia, di usia berapakah Pak Yusuf menggauli Bunda Maria, dan Bunda Maria itu usianya berapa? Karena menurut data di Bible itu, Yesus itu punya adik, jadi Bunda Maria pernah melahirkan lagi. Nah, silakan teman-teman ngarang-ngarang aja sendiri. Mau ngarang, mau tertulis, saya tunggu jawabannya. Gitu Bunda Brahma kalau diskusi sama mereka. Santai aja. Habis dia malu menyampaikan kalau Yusuf jadi catatan Bunda Rama jangan ensiklopedia. menjawab. Jangan dijawabkan Nggak ya. bisa. Ya kita pindah topik aja, jangan. Kita nanti ngarang-ngarang lagi. Nanti kalau Bunda Rama umur sekian, datanya mana? Jangan kita Ada yang ngarang. Jangan. Ada Di Bible nggak ada Bunda. Oh. Nah, kita kan berdasarkan Bible. Biarlah dia yang mengarang Bunda, jangan kita yang ngarang. Biarlah dia yang mencari data, ngarang mau kemana ki? Gitu loh maksudnya. Paham ya Bunda Rabaya, jangan kita yang ngarang. Kayak kemarin kan ada yang menjawab begitu. Netizen emosi di bawah. Kemarin saya dengar ada yang menjawab begitu. Nah, mereka nggak percaya karena di Bible-nya nggak ada. Nah, biarlah mereka yang ngarang sendiri gitu lah. Ya, jadi ini saya berbalas pantun, pertanyaan yang sama saya sudah jawab. Ternyata pertanyaan saya juga Anda nggak bisa menjawab. Oke, itu aja, santai kita diskusi. Ada lagi? Silakan naik. Banyak yang minta naik itu Bunda, silakan naikkan. Ayo naikkan lagi Bun. Banyak loh yang minta naik. Aduh, gua juga yang naikkan. Siapa ya yang mau naik? Silakan. Yang mau naik, yang baru naik silakan bicara. Anda kalau bertanya kita sudah menjawab, tapi Anda menyangganya, ya terpaksa saya tanya balik. Itu aja. Oke, perkenalkan saya. Ya, siapa? Nak kenal ka acara tak kuliah. Oh, bahasa Indonesia aja Bang, bahasa Indonesia. Oh ya. Oke. Siapa yang suruh bawa open cam? Gue nggak malas lihat muka lu. Tutup aja. Lah nggak bisa begitu. Nggak apa-apa lah. Lu mau diatur atau tidak? Oke. Apa kita mau bahas? Bahas. Lu agamanya apa? Saya orang Kristen, saya yang paling hebat. Oke, paling Indonesia. hebat. Oke. Kalian yang bertanya ke saya. Kalau bertanya. Ya, Theos itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia apa? Katanya paling hebat. Theos. Iya. Iya Bang, apa Theos itu Bang? Theos itu bahasa apa? Theos itu bahasa apa? Theos. Tuhan Yesus. Theos itu bahasa apa? Iya Bang. Katanya pinter, paling pinter di Indonesia. Yang lain Bang, jangan minta maaf Bang. Yang lain Bang, katanya pinter. Banyak bahasa yang lain Bang. Minta maaf Bang, bahasa yang lain. Yang lain ya. Yang lain. Ya. Tuhanmu ada berapa? Oke, Tuhan Yesus itu di seluruh dunia itu satu, hanya satu Tuhan Yesus. Oh Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan? Kenapa? Yesus itu manusia atau bukan manusia? Saking hebatnya itu Tuhan Yesus, ia bisa jadi manusia. Oke. Waktu menjadi manusia dia Tuhan atau bukan Tuhan? Lah sudah pasti dia Tuhan. Iya, tetap juga mengakui. Jadi yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Ya. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Oke, saya mau buktikan, saya mau nyatakan bahwa dia hebat. Dia mati tapi lalu ia bangkit. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Berarti Tuhanmu pernah mati?
Tapi kehebatannya dia bisa bangkit loh. Iya, Tuhan berapa hari Tuhan mau mati? Saking ajaibnya 3 hari. 3 hari. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Hah? Siapa yang bunuh? Herodes. Orang mana itu Herodes? Roma. Apa? Roma. Roma. Iya, Roma. Apa salahnya Tuhanmu sehingga dibunuh oleh Roma? Karena mereka tuh nggak mau melihat mujizat-mujizat. Mereka itu iri. Kayak kalian, iri. Iri. Iya, kayak kalian. Iri kenapa? Iri kenapa? Karena ada mujizat, dia bisa bangkitkan orang mati. Dia berdiri di atas air. Lebih kuat mana Roma daripada Tuhanmu? Hah? Lebih kuat mana Roma daripada Tuhanmu? Oke guys, begini. Coba ulang pembahasannya. Mana lebih kuat Tuhanmu daripada tentara Romawi? Karena Tuhan itu maha kasih, dia tidak mau melawan. Saya nggak nanya itu. Mana lebih kuat antara Romawi daripada Tuhanmu? Ih, udah jelas Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia mati dibunuh oleh tentara Romawi kalau dia kuat? Oke, saya maklumi karena kamu ini kan nggak pernah baca Bible gue. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ibu jelaskan ya. Ya, coba jelaskan. Coba. Tes. Woi. Karena Jangan diganggu. dengarkan dulu. Yang lain dulu, diam dulu ya. Iya. Saya ini bisa bantai Handi Celebes. Iya. Kita berdua ya, kita berdua. Iya, yang penting bahasa Indonesia mau bagus. Oke, gini. Di dalam Alkitab mengatakan, mengapa kamu bertanya kan, kenapa Yesus tidak berlawan? Enggak, saya nggak nanya itu. Mana lebih kuat antara Romawi daripada Tuhanmu? Iya, dengarkan dulu. Lebih kuat itu ke Yesus karena tertulis di Alkitab. Ya Bapa, aku serahkan nyawaku ke dalammu. Artinya, Yesus tidak boleh berbuat apa-apa. Yesus ini tidak mau melakukan kejahatan karena Tuhan itu maha kasih. Dengarkan itu kasih, sukacita. Kayaknya kau nggak jawab deh, bahasa Indonesia nggak nyambung deh. Loh, gimana mau nyambung? Coba diulang ya, coba diulang. Mana lebih kuat tentara Romawi daripada Tuhanmu? Tuhan Yesus. Andainya Tuhan Yesus berlawan, habis itu semua Romawi. Berarti dia tidak mau melawan gitu ya? Iya, Nasami. Ya, siapa yang menciptakan tentara Romawi? Tuhan Yesus. Jadi ciptaan membunuh penciptanya. Iya, karena saking begonya itu kan dulu kan hebat nggak juga ya. modern. Hebat juga ya ciptaan membunuh penciptanya ya. Iya, kan kalian itu nggak tahu bahwa itu. Kenapa lu bawa-bawa gua ini antara tentara Romawi sama Tuhanmu? Saya nggak terlibat loh. Iya. Kenapa lu bilang kalian antara tentara Romawi dan Tuhanmu? Iya, karena yang menciptakan tentara Romawi kan Tuhanmu. Iya, Ya, dari bumi. tentara Romawi ini membunuh penciptanya kan begitu ya? Saya mau tanya dulu. Ya, sekarang apa salahnya Tuhanmu sehingga dibunuh oleh ciptaannya? Aduh ya Tuhan Yesus, kasihan kamu ini. Loh, kok kasihan? Karena mujizat, kasihan, mujizat. Mujizat. Dia membangkitkan orang mati. Apa salahnya Tuhanmu sehingga dibunuh oleh ciptaannya? Karena ada salah satu yaitu apa itu? Tentara Romawi. Kamu ini minta maaf ya, kamu nih sebenarnya nih nggak baca Alkitab saya ya. Iya, nggak apa-apa nggak baca. Apa salahnya Tuhanmu sehingga dibunuh oleh ciptaannya? Salahnya apa Tuhanmu? Aduh, kamu nggak baca Alkitab saya kah? Nggak baca. Saya nggak punya saya, makanya saya tanya. Itulah tentara-tentara Yahudi, Romawi. Apa salahnya Tuhanmu sehingga dibunuh oleh tentara? Oke, karena ada iblis di antara manusia, ada iblis di antara manusia yang membenci Yesus. Gimana? Oh, iblis. Apa salahnya iblis? Iblis itu cemburu. Oh, cemburu. Kenapa dia cemburu buta? Karena dia tidak mau. Dengarkan dulu. Kamu pernah? Saya mau cerita sedikit ya. Cerita banyakin. Pada waktu itu Lucifer, malaikat dibuang di bumi.
Karena ia sombong, ia mau jadi Tuhan, dia memberontak. Bukannya dia bintang timur itu ya? Dengarkan dulu ya, iya. Terserah kamu, hak kamu lah. Mau dia siapakah, mau dia ini kah? Tapi ini saya hak ini, tapi ini hak saya yang sebetulnya. Iya, boy. Kau sekolah pendeta di mana? Pintar kali kau, bro. Wah, gue barusan dapat orang yang berilmu loh. Bener. Aku nggak berilmu, tapi aku dipimpin Tuhan Yesus, Roh Kudus. Iya, kau pintar sekali malam ini. Saya salut sama lu. Puji Tuhan, terima kasih. Bisa nggak aku berguru sama kamu? Nggak perlu, kamu cukup harus percaya Yesus itu Tuhan. Oh gitu ya. Jadi terus tadi apa salahnya Tuhanmu sehingga dibunuh oleh ciptaannya? Karena begini, makanya aku jelaskan, jangan dulu dipotong-potong, minta maaf dulu please. Iya silakan. Ya. Pada waktu itu setan itu. Please Bang Andi, jangan dipotong dulu Bang Andi, please deh. Dengarkan dulu, astaga. Iya. Pada waktu itu Lucifer itu iri. Lucifer iri kepada siapa ya? Kepada Tuhan, karena karena pemberontakan. Lalu itu Lucifer kan dibuang ke bumi. Kamu pernah dengar itu kan? Enggak pernah dengar. Oh bagus. Lucifer iri kepada Tuhan. Iya. Iri kenapa? Ya, karena Lucifer ini kan mau jadi Tuhan. Dia memberontak. Oh, Lucifer mau menjadi Tuhan. Iya, pada waktu itu. Oh, dia mau mengkudeta Tuhan. Nah, lama kelamaan, saking kesombongannya, ia langsung dibuang ke bumi. Lalu, dia pengaruhi manusia. Dia pengaruhi manusia untuk apa? Habisi semua yang bermateri Allah. Aduh, udah paham, pintar kali kau ya. Lucifer ini jahat, mempengaruhi tentara Romawi untuk bunuh Tuhanmu gitu. Iya, betul. Jadi Tuhanmu mati ini karena kehendaknya Lucifer. Bukan juga, karena terus kehendak siapa? Cocok kau bilang itu cocok. Ya cocok nih tadi kau itu. Iya, karena Lucifer itu ia melihat mujizat Tuhan dinyatakan supaya manusia percaya. Tapi sehingga rencana Lucifer itu membuat manusia tidak percaya, terjadi pemberontakan dan dia mempengaruhi satu sama lain untuk mencari Yesus dan menculik dan disiksanya. Mencuri? Siapa yang curi? Ya, Herodes. Herodes suka nyolong apa dia? Nyolong apa? Mencuri apa dia Herodes? Dia menculik Yesus di taman Getsemani. Mencuri apa menculik? Intinya menculik begitu. Oh, tapi menculik. Oh, jadi Yesus diculik? Iya. Wah. Yesus diculik. Diculik. Jadi Herodes menculik Tuhan. Iya, karena kan disuruh sama. Bunda Rama diam dulu Bunda. Bentar dulu. Jadi Herodes menculik Tuhan gitu ya? Iya. Diculik dibawa kemana itu? Diumpetin apa bagaimana? Artinya dibawa ke Roma. Dibawa ke Roma. Iya. Oh, dibawa ke Italia, jauh banget. Intinya begini, kalau mau dibilang gimana? Kalau mau dibilang Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu. Saya sudah tahu semua isinya. Oi netizen, saya tidak ngomong. Bercanda itu Bunda. Bunda kamu jangan ditanggapi Bunda. Gimana? Jadi saya berani naik ke sini. Istilah itu Bunda, karena ada sesuatu ini Bunda. Artinya begini ya, Mama Bi Andi, ini hak saya. Jadi dari Kejadian ke Wahyu itu, saya semua sudah tahu isinya dan intinya. Makanya saya bilang panggil semua pendeta-pendeta itu. Yang bisa khotbah itu, saya mau aja baik-baik itu. Kalau bisa. Tapi jadi nggak sia-sia ini saya berguru sama kau ya? Bukan, cukup kamu mendengar dan memahami sharing saya, edukasi saya. Iya, saya mendengarkan baik-baik. Iya. Jadi tadi kisahnya itu Lucifer itu turun dari langit jatuh bintang timur. Terus Lucifer ini memang kan jahat ya.
mempengaruhi tentara Romawi. Bukan cuma tentara Romawi, manusia-manusia yang lain juga. Termasuk Herodes. Sudah pasti. Sudah pasti. Mempengaruhi juga nggak itu kayak pas tua-tua Yahudi? Kenapa? Yang nggak usah lah, nggak tahu itu. Kalau Yudas itu apa sih? Siapa sih Yudas? Begini, oke. Kalau Yudas, gimana? itu kenapa kamu kebatannya dari tadi? Itu ya, ini terlambat saya nanya. Yudas itu Hadi salah, harusnya Yudas itu ditanyakan dari tadi ya. Iya, telat gua. Hadi, wah telat Hadi, parah Hadi. Oke. Jadi Oke, silakan. Isi semua yang dalam room ini ya, mohon dulu jangan dipotong saya punya pembicaraan. Enggak. Ya, harap terima hak saya. Salah atau benarnya? Ngomong kodong pala. salah atau tidaknya? Harap terima hak saya. Karena saya juga sebagai manusia sampai mana pemahaman saya. Jadi saya lanjut. Ya, Yudas itu orang mana sih? Kenapa dia? Apa masalahnya Yudas? Oke, begini. Awalnya tuh Yudas itu sahabatnya Tuhan Yesus. Oh, sahabat. Muridnya lah. Terus? Iya. Tetapi ia berkhianat. Berkhianat. Kenapa ia berkhianat? Itu semua pekerjaannya iblis. Karena Yudas kerasukan iblis. Yudas kerasukan iblis. Mau saya tunjukin datanya supaya puas. Enggak usah lah, percaya, kita kok percaya itu. Oh iya, terima kasih. Banyak kalau udah percaya. Percaya. Kamu kan pinter, nggak mungkin saya nggak percaya. Tapi jangan bohongin aku ya. Saya mau belajar loh, jangan bohongin aku ya. Ini firman Allah, saya tidak mau mengatakan, saya tidak mau. Nah, karena ini mangkasar aja balik-balik bela. Aja patolo-toloi, nakam benjo. Anu tahu jangan sirna pace, kau yang gitu saya sirna pace. Berdosa ya. Itu mau pale. Iya, saya ini ingat sekali sirna pace. Oh ya, sirip ya pace injo. Oke. Saya sebagai lelaki mewakili Makassar untuk berbicara tentang lintas agama, saya tidak pernah memalukan. Bere. Dasar mewakili Makassar. Oh, masih kerja kah di Jalan Veteran? Saya ini sebenarnya calon-calon pelayaran, saya hampir mau masuk diterima tapi saya menolak. Terima agama pemecah belah bangsa. Iya, dia menolak nggak bisa renang ya. Tidak, karena begini. Nggak bisa renang, Bang Handi, dia nolak di pelayaran. Iya, karena pada waktu itu COVID. Ya udah. Iya, bagaimana? Sekarang kau udah bisa berenang? Bisa, Deng. Nanti kalau besok saya jemput kok, kita coba di apa itu di pinggir pantai Losari. Terima kasih banyak, soalnya saya di hari kedepan ini banyak sibuk, banyak panggilan. Panggilan apa itu? Penumbalo. Tidak, astaga, saya itu anti alkohol begitu. Saya itu mengikuti firman yang jalan benar. Ya, sekarang kembali ke Yudas ini. Kau kenal baik Yudas nggak? Kenapa Yudas itu? Kau kenal baik sama dia? Yudas? Iya. Puji Tuhan, dia itu sudah dikasihani sama Yesus. Udah diampuni. Bukan diampuni karena dia sudah salah, bukan. Terus gimana itu? Karena Tuhan sudah tahu ada iblis. Oh, jadi iblis ini memasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat. Sudah pasti. Sama dong tadi. Siapa yang menciptakan Yudas? Intinya sumber kita dari Allah. Bukan Yesus. Yesus itu adalah Allah sendiri. Oh, jadi Yesus yang menciptakan Yudas. Iya kan, kamu nggak tahu kan bilang itu Yesus Allah sendiri, kamu nggak tahu. Iya, jadi Yesus yang menciptakan Yudas. Iya. Yesus juga yang menciptakan tentara Romawi. Kenapa? Yesus juga yang menciptakan tentara Romawi gitu ya. Iya. Artinya begini dengarkan dulu. Ya, coba. Kenapa manusia di bawah bumi ini jahat? Karena kenapa? Jujur, saya juga ini sebenarnya orang jahat. Karena kenapa dari Adam dan Hawa? Bunda Nora diam dulu, Bunda. Berarti dong palakko. Jangan begitu lah. Biar tahu Bunda. Dengarkan dulu. Kenapa di bawah manusia, di bawah kolong langit ini? Artinya
bumi ini banyak manusia yang berdosa dan jahat. Karena kenapa? Bukan itu pertanyaannya. Jadi Yesus yang menciptakan Yudas. Iya. Nah, yang menciptakan Maria siapa? Bunda Maria. Tuhan Allah. Bukan Yesus. Ya Yesus itu kan bersama Tuhan Allah pada waktu itu. Jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria juga ya? Iya. Terus anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Karena begitu ajaibnya Tuhan Yesus. Dia jadi manusia. Oh. Jadi anaknya Bunda Maria yang menciptakan Maria gitu? Saya mau tanya dulu Bang Handi, boleh? Jangan kau tanya saya kan belajar. Tidak, saya mau tanya kasih seperti Apa tuh? Logikanya begini. Ya, bagaimana logikanya? Kalau kita mati nanti, apakah kita bersama orang tua, sama saudara? Tidak. Jangan kau tanya saya ini belajar. Kita akan dipisahkan ketika kita mati. Coba Buka kamera kau Beng, kulihat dulu mukamu. Buka kamera kau Beng, gambar aja kau. Buka Beng. Ganteng tawa itu. Coba ya. Saya ini manusia biasa, saya tidak sempurna. Tidak sempurna, kau coba ikut tengok Jangan Ki. Banyak fans mau dibawa mau tengok lihat mukamu. Suaramu bagus Ki, sepetok gambar kau. Banyak orang mau berguru menjadi murid sama kau. Benar. Banyak follow kau itu. Banyak follow kok. Nah itu mulai. Tengoklah netizen ya yang mau tengok mukanya. Penasaran karena suaramu bagus Ki. Walaupun cadel tapi bagus. Coba. Banyak netizen yang nanti kamu di follow. Tuh. Gambar kita. Kasih turun sedikit. Ngapa mundur ke sedikit. Mundur kok. Hidung aja kayak ini pesawat terbang. Mundur sedikit muka. Jangan deh. Bunda jangan ke personal Bunda, jangan ke personal. Jangan. Bisa nggak besok kau cukur rambut rapi-rapi sedikit Bella. Terlalu gondrong, panjang nih. Begini. Gimana? Kita mau bahas apa nih? Supaya saya tidak membawa. Itu tadi masalah Yudas belum selesai. Saya minta maaf ya, saya di sini bukan buang waktu ya. Jangan buang. Gimana tadi Yudas itu berkhianat? Iya, Bigal. Ini sinyalnya Bigal. Itu Yudas berkhianat gitu ya? Iya. Tunggu dulu ya sebentar. Tunggu dulu 20 detik. Kenapa ya? Kamu mau ngambil apa? Saya mau ambil dulu buku saya yang berisi firman Alkitab. Oh iya, ambil kau balik dulu. Oh iya, ambil supaya kalian ini seisi ini bertobat dan percaya dan mengakui Yesus itu Tuhan. Iya. Saya mau selamatkan kalian ini semua. Berapa hari? Saya tunggu berapa hari? Baik. Oh, jangan bilang saya juga sudah punya ilmu untuk kalian juga. Di mana kau belajar ilmu bagus sekali kan? Jadi begini, saya mau tanya dulu Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi ini percaya kalau mati masuk surga? Saya percaya. Depan rumah saya pohon mangga udah pada matang-matang. Bang Handi percaya kalau akhir zaman terjadi ini malam Bang Handi itu selamat. Apalagi kalau mangga itu yang panjang-panjang itu, kalau mengkal-mengkal enak sekali dirujak. Bang Handi akan selamat ketika terjadi kiamat. Jadi besok saya mau ke Tator jam 10 pagi. Bagaimana nih Bang Handi bisa menjawab saya? Apakah Bang Handi selamat dari kiamat? Ya karena dari Tator saya harus nanti tembus lagi ke Palopo. Pulang dari sana baru saya ke Karebosi lagi, ada jadwal anak-anak latihan bola. Gitu. Saya antar besok anak mau main bola. Gitu. Lu mau ikut kah? Mana suaramu Bigel? Kok dari tadi nggak ngomong? Lu mau ikut kah besok? Sama tim mau pergi main bola di Tanah Toraja baru Palopo. Saya mau jelaskan dulu. Kembali lagi latihan di Karebosi. Dengarkan dulu saya Bang Handi, saya mau bersaksi. Iya, coba. Itu hari saya itu orang berdosa. Saya bermimpi
Datang malaikat temui saya. Dikatakan malaikat, kamu percaya, kamu harus percaya kembali ke jalan benar, yaitu Yesus sanjung Ketika selamat. anak naik kok. Besoknya Abigail, waktu kau kecil, kau pernah mengalami musibah kah? dengarkan dulu bang, dengarkan dulu sampainya saya selesai. Abang mau bilang apa terserah, dengarkan dulu saya. Iya pale. Ternyata besoknya itu hari Minggu, saya ke gereja, saya mau berdoa, saya itu berdoa, Tuhan Yesus saya mau berubah, saya mau mengikuti Engkau. Tidak ada Tuhan selain Engkau Yesus. Saya ikuti Engkau Yesus, saya ikuti. Saya baca firman-Nya, berdoa Terus kepada. bapak itu apa bapak? Dengarkan Kalau dulu cuma saya, tiada dengarkan Tuhan. dulu saya. Bapak kasihan. dulu. Dengarkan dulu. Jangan kau didengarkan deh, kau suka kau balik-balik kulihat mukamu. Astaga. Itu bapak itu siapa itu bapak? Bapak. Kayak Dengarkan. Yesus jadi Tuhan lu bilang Iya, nanti Yesus saya jelaskan Tuhan itu bapak. masalah kecil itu Jangan pertanyaan mau begitu. jelaskan, tidak mau dengar ke mimpi lu. Aduh. Balik-balik kok. Bang Handi, Besok besoknya kau tuh minum Bang Handi. balu. Sininya itu, saya tidur. Itu mau dulu kau bilang tidak ada Tuhan selain Yesus. Jadi bapak, kau dong kemana bapak itu Roh Kudus burung merpati. Iya, Apa saya mau itu jelaskan. Saya mau jelaskan dulu, makanya diam dulu. Di mana nu simpan bapak sama burung merpati? Kalau Yesus jenis sebut-sebut di gereja nu. Iya, dengarkan Bapak dulu. nu apa nu buam mi? Karena dalam mimpi saya itu fokusnya kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Jadi bapak tidak tidak anggap mi pensiun mi bapak. Burung merpati pensiun tom mi. Karena Ada bapak di surga. nggak ingat. Karena bapak di surga. Ada doanya tuh, bapak kami di surga. Jadi siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yesus atau siapa? Kenapa cuma satu jenuh ingat? Bukan. Ingat tong itu tuh dua iya. Apa Sekali keketaatan? sekali dia anak. Kau hati-hati kok. Yang dua itu tidak ingat ki. Awas kok. Dengarkan dulu saya. Kenapa Yes. satu jenah tiga itu lihat Tuhan nu gambarna? Kenapa na Yesus jangan ingat? Kan aku mengatakan Yesus Kau itu ku Tuhan. tanya, kenapa satu jangan beda-bedakan itu Tuhan nu? Kenapa nu beda-bedakan? Kenapa tidak nu ingat kita dua? Itu Bapak sama itu Roh bukan Kudus yang Tuhan. burung itu. Itu bukan Tuhan. Apa aja itu dia? Apa itu? Oh, bukan Tuhan itu Bapak. Bukan. Burung Dia pencipta. merpati. Apa aja, Pak? Pencipta. Oh, jadi beda, Mbak. Oh, jadi Yesus ini Tuhan Bapak, bukan. Jadi siapa yang mencipta? Kenapa? Terus Bapak ini bukan pencipta, bukan Tuhan. Bapak itu pencipta, maha kuasa. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan, bukan. Bukan. Oh, kodong. Jadi siapa yang ciptakan Tuhan Diam itu? dulu Bunda, kasihan. Siapa yang cipta? Kau ini kau nu cerita mimpi nu, kau tidak mau jadi dengar ke mimpi nu. Dengarkan dulu, Siapa yang Bunda. cipta? Kalau Bapak yang dengar kau dulu supaya saya kau. Dengar kau dulu kau. Yang menciptakan itu Tuhan nu, itu Bapak tuh. Kenapa bukan Bapak yang kau puja-puja tahu di Itu hak gereja? kamu. Kenapa Yesus? Itu hak kamu, Haji Rama. Siapa yang ciptakan itu Tuhanmu? Kan Bapak pencipta. Yang ciptakan itu Tuhanmu itu kan Bapak. Haruslah Bapak nu tahu, nu nggak ingat. Ini orang ini. Dengarkan dulu Haji Rama. Anu sekali kok kau kawan sekali kok kau. Karena tidak dongeng Bapak. Bapak itu ciptakan Tuhanmu. Nggak deh. Dengar lagi ulu nggak pernah kamu nih. Siapa ciptakan Tuhanmu? Kan Bapak pencipta. Yang ciptakan Tuhanmu Bapak. Ngapa nanya Yesus nu nggak ingat terus? Bapak tahu. Kalau tidak diciptakan Tuhan nus. Pakai jotakmu. Masalah nak pakai otak nu, pakai otak nu toko dompala dudu, anja bapak ciptakan itu Tuhanmu. Harusnya anja pencipta ya nu sombah. Nu Tuhan kan je pencipta ya nu puja-puja nih sing Yesus. Jadi gini ya guys, saya bahasa Jakarta saja supaya paham. Tolong gidanan. Saya bahasa dompali cerita mimpi nu. Oh, dompala saya bahasa Indonesia aja ya. Saya juga dari Jakarta juga. Saya bagian saya dari Jakarta. Saya mau bahasa Jakarta aja ya. Jakarta saya ndak tahu Jadi Jadi gini, gue mau jelaskan dulu ya. Gini. Lo gak kisah dompala. Begini Haji Rama. Biar dia tahu Bunda, ya jelaskan. Iya. Apa? Kenapa? Biar kita tahu. Jelaskan tapi jangan mau sebut-sebut ke mimpi Kayak garejano rini pun dari garejano bale-bale mau join inilah karyanya iblis. Inilah karyanya iblis. Saya mau menceritakan kebenaran. Datanglah iblis. Ini ceritanya iblis. Saya mau bersaksi. Kau kulihat mukamu tadi itu tanja iblis kok.
Eh, Saya jangan mau ketawa. ceritakan ajaibnya Tuhan Bukan Yesus. Cerita mau kau. Cerita kau. Saya mau ceritakan ajaibnya Tuhan Yesus. Ini iblis yang menggagalkan. Ajaib ki, woi kalau ajaib ki tuh Tuhan bilang Tuhan tidak dibunuh. Masa Tuhan dibunuh? Yang mati di salib itu siapa? Siapa yang mati? Tapi bangkit. Iya tapi mati tuh. Metong mati. Mati tuh. Mati tuh selamanya. Beda mati tuh sementara. Cocok, tapi mati tuh. Itu mati Apa suruhnya. istimewanya Tuhanmu? Apa istimewanya Tuhanmu kalau mati? Coba kau tengok itu kenapa bisa mati Tuhan? Apa? Apa bedanya Tuhan mati? Tapi dia bangkit. Jangan. Biar mi bangki yang penting mati toh. Mati Tuhanmu mati. Rikodo mati. Sadar-sadar saya kok. Mau pembangki lek bagi mati toh. Mati. Tidak. Bisa mati dead. Tidak. Oh, jadi Tuhan nunjuk bagi dibacang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menghujat. Satuan aja. Oke, satuan aja. Kau mati Tuhan nu nampak nu pelece-lece kan. Cerita kau dulu. Enggak menghujat. Kalau begini. Enggak ada yang menghujat. Cerita Kenapa? Memang mati Tuhan tuh. Tapi itu nggak dibacakan. Yang mati disalib siapa? Tapi kenapa nggak dibacakan? Iya, apa artinya itu innalillahi? Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Tapi tidak ada kata begitu waktu itu, nggak ada. Siapa Terserah kalau saya mau. Kan mati, orang mati itu dibacakan begitu, orang mati. Jadi kenapa pada ada orang mati? Ada teman saya Gini saja. Waktu Tuhan mau mati kira-kira orang tuanya kan punya ibu namanya Maria. Kira-kira Bunda Maria baca apa? Baca doa atau apa? Pada waktu itu kondisi dan lingkungan itu tidak. Iya. Karena sedih. Artinya gini. Pada waktu itu kondisi dan lingkungan itu tidak kondusif. Artinya lingkungan pada waktu itu tidak ada sempat baca doa karena taunya menangis. Karena kondisi dan lingkungan itu sedih. Saking sedihnya bahkan saya juga sedih. Kok dong? Seandainya waktu itu kau ada di sana itu, kau membela Tuhanmu atau kau ikut kabur juga? Saya sebagai lelaki, saya ini sebagai laki-laki, kutobok ngasing. Yang itu yang anu Herodes kah Yahudi. Kalau nu tobo ki, tidak ada penebus nu kalau mau nu tobo nu tusuk pisau. Yang bunuh Yesus mau nu bela Yesus tidak jadi disalib. Tidak ada penebus. Jangan sebut benda tajam lain YouTube. Tidak kalau nu tusuk itu tentara Roma yang mau bunuh Tuhanmu tidak jadi penebusan dosa. Ngapa mako tidak selamat mako? Tuh. Tapi biar itu benda dia mau melawan. Nabila semua. Jadi kan hak tidak ada penebusan dosamu. Nu tahu tidak ada penebusan dosamu. Intinya damai sejahtera, sukacita, kasih. Damai sejahtera. Tahu kalau nu bantu tidak jadi penyaliban, tidak ada penebusan. Kalau tidak mati Yesus tidak ada Tuhanmu, bro. Oke. Di Roma 14:9 apa kata Paulus? Untuk itu Yesus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Jadi kalau kau bela Yesus tidak jadi dibunuh, tidak jadi disalib, tidak ada Tuhanmu. Itu Roma 14:9. Untuk itu Yesus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Kita sapa dulu, kau diam dulu ya. Pasang dulu ini. Nino, selamat malam. Siapa noise? Nino, selamat malam. Kita ada yang Gurunda. Silakan. Kasih dulu pencerahan ini Tator batak mamaknya ini bapaknya batak. Mamaknya batak. Banyu lagi mau belajar sama Abigail. Banyu mau belajar bisa toh? Siapa? Oh bisa. Ya, bisa. Kan untuk share ya edukasi bisa. Tuh.
Belajar cuma-cuma. Dari apa? Dari apa? Disiplin Oh, Bang ilmu Suma, apa kenal ini? saya di Bang Suma. Iya, disiplin. Assalamualaikum Bang Suma, masih kenal dengan saya? Waalaikum. Siapa ya? Siapa ya? Itu hari, yang saya bilang cerita tentang Belanda. Yang kita Di mana? melakukan cerita sama. Di mana itu? Tunggu dulu, saya bisa tampilkan dulu waktu itu masih saya simpan pembahasan kita. Apa? Wih, bagus nah itu. Ilmu jadi anak menguasai ilmu tujuh melingkar. Angin ribut aja bisa redakan. Masa? Dari sekte apa ini teman kita ini? Dari sekte anak sekolah. Sekte Takama-kama? Bukan kamar juga. Dompa lah guru, dompa lah. Enggak serius, dari agama apa saudara ini? Kristen. Oh, Kristen. Mamanya ini Gurunda, mamanya kalau nggak salah Manado atau Tator ya. Salah Jadi dia mamanya. ikut-ikut Salah bisa. Bunda Rahma ini kah? Mamanya perempuan, bapaknya laki-laki. Bapaknya Ya sudah orangnya mi datang. Ayo biar mi. Nah, orangnya datang. bicara sama kue sama Gurunda Bang Zuma. Tunggu. Mana? Tolong besarkan saya dulu sedikit. Mau saya dibesarkan ya Allah ya Rabbi. Ya, ikuti tahu besar. Oh iya, ku Sudah, besarkan nih. kau nampak ku patapas aku sebentar. Benar dia sawah. Ini 11-12 kayak Alberto. Coba lanjut nih. Oh, Di mana kita tinggal di Sukamaju? Mana kok tampil? Apa yang Jumai? Bang Suma kayak katanya kenal saya. Coba lihat mukanya, Beng. Tunggu ini. Di mana kita tinggal di Jawa Barat? Ini Bang Suma, kau kenal saya ini Bang Suma sebelah kanan. Yang mana itu kita? Oh, njok gondrong ya. Oh, yang gondrong ah. Oh iya, tahu temanku ini. Cocok ya. Iya, saya nggak lupa tuh. Kita Bang Suma meskipun Bang Suma itu orangnya bagaimana begini, saya itu nggak ingat. Ya penting itu saya cuma mengedukasikan begitu. Iya, ku ingat Maki. Iya. Ku ingat Maki. Jadi itu pembahasan tadi Bang Suma saya edukasi sharing dengan teman-teman yang ada dalam home ini. Terima tidak terima hak saya urusannya. Yang penting aku sudah mengatakannya kepadanya. Ya, itu sudah pasti betul sekali. Ya. Bang Suma di mana? Di rumah Ji. Posisi di Surabaya sekarang. Oh, baik-baik selalu. Baik. Iya. Sehat Kita ya. iya bosku. Sehat aja Ki. Puji Tuhan dan alhamdulillah untuk bagi semua saya juga sehat sampai hari ini. Oh, kita ingat Ji waktu Natal tahun 2020. Apa itu Natal apa itu? Kejadian waktu nenek tak mau potong babi, nenek gigit ke kita. Ingat Jaki? Tidak. Bisa itu. Saya saja ku ingat Ki, masa kita lupa. Waktu kapan? Enjoy. Disuruh kipekan sama nenek tak na ekornya kita pegang colok-colok ki pantak na gigit mi kakinya. Masa lupa? Sebisa na. Mau saya nggak ingat waktu itu. Astaga, itu waktu itu kejadiannya 2020 langsung saya ditelepon. Bang Suma di mana kini? Dikena ke ini kode musibah, bantu dulu pinjam 100. Masa lupa? Sebisanya? Saya waktu itu Bang Suma saya lagi di Bali. Cocok mina di Bali maki itu dulu. Gara-gara hampir ke di masa curi sendal di Makassar, lari ke Bali. Masa lupa? Tidak lain. Mungkin kita salah orang. Cocok mi. Dede. Bale-bale. Salah orang ke kapan tahu? Tidak. Temanku ini, teman SMP ku dulu. Tidak. Saya kelahiran berapa? Lahir tahun berapa Ki? Lahir tahun berapa? 99. Sama itu. Saya tahun 98. Apa tong? Masa nak lupai? Nah, saya yang kasih baku odok-odok Ki. Saya yang kasih jadian Ki dengan kepala sekolah. Ayo.
Ayo, kita odori ke kepala sekolah ya toh. Jangan bersuma nih bercanda ini. Anda kita Kupikir cucunya kepala sekolah ya kita mau, ternyata kepala sekolahnya langsung yang kita odok. Masa nak kalupai miseng? Saya nak kalupai mami. Bisanya itu segala sesuatu yang kuingatkan samamu mengingatkan engkau kepadaku dan kau sengaja melupakannya. Apakah itu namanya sayang sebagai saudara? Enggak, soalnya begini, pada waktu itu Bang Suma, lingkungan dan kondisi saya itu lagi di Bali, Natal. Cocot. Pada waktu itu saya pun ada di sana. Kok cocok? Ya cocot. Hah? Oh, tadi aku dengar cocok. Ya memang cocot bahasa kita kan? Jadi iya, nak kalupai sih. Bahasa anda saja nak kalupai. Bagaimana cerita teman baiknya nak kalupai? Tidak mentong harapan. Kapan pulang Bang Suma? Saya kalau selesai urusanku di Surabaya, besok saya berangkat lagi. Aduh, usahakan bulan 12 Bang Suma di Makassar. Ada Ki juga di Makassar itu? Saya siapkan kue Natal untuk Bang Suma ini, spice semua minuman saya untuk siapkan Bang Suma ini. Masih seperti biasa kan? Masih minum-minum orang kalau malam Natal? Tidak, Sprite, Coca-Cola. Oh, campur balok sedikit. Tidak ada. Itu enggak begitu saya. Lain itu Bang. Enggak, di teman-teman TN dulu. Oh, lain itu Bang. Yang teman yang lain kan lain juga kerjanya, lain minumnya. Oh iya tahu, coba sih. Baru gue ingat saya. Iya, Tapi kan, sudah kita kasih kembali sendalnya Pak Imam. Yang mana imam, kasihan kau dong. Yang mana imam, kasihan. Itu hari pura-pura mau masuk Islam, ternyata datang jadi rumah Pak Imam curi sendal. Masa lupa? Yang mana imam saya? Bang Suma ini selalunya buat lucu-lucu. Saya nggak ada Bang Suma ya. Jangan bawa cerita Bang Suma. Teman-teman, ini Bang Suma nih lagi cerita campur aduk. Bang Suma lagi cerita campur aduk. Ini lah Bang Suma. Artinya Bang Suma cerita campur aduk. Bagaimana keadaannya istrimu? Selesai masalahnya? Kenapa istri nak tahu? Terlibat pinjol. Tidak. Dia marah ke mertuanya, marah ke orang tuanya. Karena kan ini anak sebenarnya di nikah paksa Ji. Karena dipaksa dijodohkan ceritanya tuh. Jangan begitu Bang Suma. 1 tahun setelah menikah dia keberatan karena istrinya ndak hamil-hamil. Harusnya kau tahu diri, kenapa tidak hamil istrimu? Kenapa kau mereka? Kenapa tahu kau Bunda Rahma ikut-ikut campur? Ternyata istrinya ini cuma operasi Ji. Jadi bikin nasangkele perempuan, ternyata bukan. Tapi dia tadi ahlinya Pak, dia mau menjelaskan bintang timur jatuh ke bumi tadi. Pinter dia. Oh ya? Iya. Coba. Wahyu tuh. Saya kerjaan itu Alkitab saya hapus semua. Coba. Coba apa itu bintang timur? Bintang timur. Ya. Yang aku bilang jangan bilang bus Makassar Mamuju, awas kok. Sang Fajar. Sang Fajar. Apa itu Sang Fajar? Malaikat. Yang tertinggi. Jadi Yesus itu malaikat. Siapa? Yesus. Yesus itu bukan lagi malaikat. Tuhan. Nggak pernah Tuhan. Nah tadi lo bilang katanya bintang timur itu adalah malaikat. Nah Yesus di Wahyu 22 nomor 16 mengaku bintang timur. Berarti Yesus malaikat. Artinya begini, pada waktu itu bintang timur itu posisinya Sang Fajar itu Lucifer adalah bintang timur. Tapi karena dia sombong, menjadi setan. Terpaksa Yesus menggantikan posisinya. Enggak, tunggu dulu. Waktunya ini bintang timur sombong, jadi apa Ki? Jadi apa Ki dia? Bintang timur itu enggak sombong, tapi karena Lucifer ini yang sombong di posisi bintang timur, akhirnya dibuang. Jadi apa Ki dia setelah dibuang?
Siapa itu? Bintang timur kah yang tadi Lucifer kah? Intinya begini, itu ibaratnya begini. Bintang timur itu seperti tempat. Tempat itu artinya apalah kayak jam. Jam dinding atau jam tangan? Jam dinding lah. Ini anunya ya. Ini logikanya begini. Jam dinding itu saya mau naik ke atas. Saya mau jadi jam dinding. Tapi karena saya sombong mempunyai alaha yang begitu cantik, saya dibuang. Hancur ki jam kah? Jadi jam tangan ki? Lama kelamaan jadi jam tangan. Seorang yang rendah hati jadi jam dinding. Ya begitulah. Kenapa orang jadi jam dinding? Masih logika. Atau ya, begini tapi saja. bagaimana ceritanya orang jadi jam dinding? Atau begini saja. Apa bagus di? Apa bagus? Sendal jepit. Yang menciptakan Abigail adalah ibu Abigail katanya. Bagus nah. Bagaimana sih bosku? Dari Kalimantan. Iya bang. Masya Allah. Salam sama teman-teman di Kalimantan. Jadi ada tamu. Bagaimana ini? Tolong dulu, ada tamu namanya Hengso. Kalian nggak siapa ya? Temanku gitu. Iya. Oh teman. Bisa jadi begitu. Bintang timur artinya bintang yang berada di barat. Tidak, yang berada di timur. Oh, matahari dong. Saya tidak tahu juga. Yang penting namanya bintang timur berada di timur. Kan bintang timur berada di timur. Ini gue udah naik tuh. Kan bintang timur itu kan artinya timur itu kan di timur. Federico tuh gue udah naik tuh ke ruangan si Juma. Bintang timur berarti sama seperti timur-timur gitu ya? Enggak, artinya timur itu di kutub timur. Oh, kutub timur. Iya. Kutub utara. Lain kalau kutub utara. Ada kutub utara, ada kutub timur, ada kutub selatan. Kutub barat ada juga. Kutub barat ada. Kutub barat ada juga. Cuma nanya pasti Allah. Iya. Susah. Iya, jadi bagaimana ini Pak Suma kita menjelaskan tentang apa? Supaya saya tidak membawa waktu di sini. Jelaskan misalnya siapa yang menciptakan tangannya Yesus? Tangannya? Iya. Oke, sama menjelaskan. Di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan bumi dan seisinya. Pada waktu itu bumi itu gelap kosong. Tiai bumi tangannya Yesus kan ikut. Iya, dengarkan dulu. Iya, dengarkan dulu Bang. Dengarkan dulu hak saya. Lalu itu Yesus lalu Allah, begitu Allah ada di bumi, dia membentuk tubuhnya sendiri. Iya, dari situlah. Mama Artinya. Jadi pertama yang dibentuk dulu kepalanya. Turun ke bawah bentuk dada. Teng ke kiri ke kanan terbentuk terus ke lambung ke bawah turun sampai ke bawah bukan begitu Bang, sampai kaki. Itu tidak bagaimana sih? Itu tidak ada tertulis dari kitab. Tidak ada tertulis. Intinya Allah membentuk dirinya. Bagaimana Jib? Yang menciptakan tangannya aku bilang saya. Oh, saya tidak mau berani mengatakan. Saya tidak mau menambahkan, saya tidak mau mengatakan karena di Alkitab tidak ada tertulis Yesus membentuk tangannya. Yesus dari mana? Enggak ada. Cukup. Tapi tadi kan pertanyaannya siapa yang menciptakan? Kalau di Al-Quran kan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Abang tahu? Berarti Allah yang menciptakan Yesus. Allah sesuai dengan Al-Quran. Nah, kalau di dalam Bible yang menciptakan tangannya Yesus siapa? Allah. Tuhan Allah. Maksudnya? Tuhan Allah. Yang menciptakan berarti Yesus ini Allah sendiri. ciptaan. Tidak, Allah sendiri.
Maksudnya Tuhan menciptakan dirinya. Tunggu dulu, saya ambil pulpen dulu ya, saya mau gambarkan dulu sesuatu. Iya, gambar dipahami saja biar sekalian jadi tato. Dokter apa yang cocok dihubungi ya? Bunda Rahma? Bisa buka Penyakit saraf. Kurang isi tangan. Bisa otak ki kurang ambil isi tangan. piring sama sendok. Bisa buka kamera. Ya, Iya, coba. kami tadi sama Bang Tolong Andi. besarkan saya dulu, tolong besarkan saya. Besarkan tahu. Parente Nah, parente apa itu? pun Kodok. pulpen tas 1.000 Apa apa itu? yang kodong. Dia pulpen saya. Meninggal pulpen di saya kameramu, ada di Gong. rumah satu. Pulpen saya Kamera ada di tak rumah meninggal satu. ki, ya hidup lagi. Ini Tuhan, ini alat. Apa Ini ini contohnya gambar contoh. apa nih? Kelereng. Hah? Ala Ya, ben bilang ala. Ini apa? Kelereng. Ini Tuhan Yesus. Sembarang tuh. Bajiki rombawanu gang. Ini Roh Kudus. Apa na tanjano injo jemuran? Tanjaon Apa daon Roh deh. Kudus ya kuda. Tiai. Apa njo ka masih? Ngapa na tanja sempa? Jawa itu Pulau Jawa. Tiai. At tanja celana dalam kecil nak ke gang. Apa? Oh tersambung itu Bang Juma tersambung katanya yang menciptakan injo burung Maria, si agang Yesus, Bang. anu. Apa ini injo Allah. di apa itu ekornya itu berbentuk tanda tambah ekornya. Ini Tuhan Yesus. Ini Roh Kudus. Oh burung, Roh Kudus burung. Berapa di Oh, burung. Kenapa Ini satu? Allah. Burung. Kasih kakinya penganiayaan ini. Kasih cukup 2 kakinya. Ya. Sayapnya mana? Sayapnya mana? Cacat gitu pun natena sayapnya. Sayap. Besar kama perut na Berapa burung sayapnya? Berapa sayapnya? Berapa sayapnya? Tidak bisa dihitung. Berapa sayapnya? Tidak bisa dihitung. Ngapa nak kulis nih? Ini Allah. Allah ini Itu dalam- Yesus yang tadi. Oh gitu. Yang itu yang apa itu kurus? Ini apa itu kurus? Yesus beda. Apa njoka masih? Inja tambah ya, tambah ya Yesus. Jadi njo kaki na burung kecil na kaki na burung na. Dengarkan Itu kaki dulu. burung kenapa kecil sekali? Saya mau jelaskan dulu. Kasih gemuk-gemuk saya sedikit kok dong. Tunggu dulu, saya menjelaskan dulu. Izinkan saya menjelaskan. Bagaimana ini keadaannya Tuhan kalau begini Mika masih? tadi gini. Malaku jasa ya. Allah. Habis kertas nade nah sinampi ngaruk misalnya mana kan. Yesus adalah Allah sendiri. Ini Allah. Apa yang dia gunung? Segitiga lah. Tuhan Allah. Oh segitiga. Tuhan Allah ini. Di mana Allah dia? Ya, Allah masih bisa burung dilihat. Ji. Burung juga itu. Ini nggak pernah terlihat kinjo segitiga. Ya, karena tidak terlihat kinjo segitiga kamu sih. Burungnya lagi berenang tuh Bang. Burungnya kena ini apa? Kena sabetan pedang hilang kaki 2. Jadi begitu Bang. Itu tinggal gambar airnya di bawah lagi tuh. Jadi udah jelaskan? Iya, Udah jelaskan? Di mana ki malaikat kah? Kalau malaikat di mana tuh yang tadi digambar kah? Oh, malaikat. Nah, kalau malaikat di mana? Di luar-luar jadi ya. Iya, di Malaikat luar-luar itu- jadi ya. Malaikat itu sebenarnya Bang. itu. Itu cuma nama akun. Itu di Bibelmu Bapak lebih besar Di mana daripada itu cerita? Yesus. Lanjut Ki. Karena saya tolong dulu kecilkan saya, tolong Bang Suma aja dikasih besarkan. Karena Bang Suma sini tuan tuan rumah. Berarti nek parenta na dompa lah. Bang Suma itu tuan rumah. Parenta terus. Aduh, kamu sih. Oh, mama Dosman. Kemai ko Dosman. Cini serong ini anak buahnu ko dong Soalnya Bang Suma tuan Panjuero rumah. ipakan rem punagaman nih kamu sih.
Maka tidak menangis Ki Dosman kalau naliak begini pendebat na Kristen. Jadi udah aku jelaskan ya Bang Suma, aku udah jelaskannya begitu prinsipnya. Iya, udah aku menjelaskannya kepadamu, iya. Masih ada lagi? Yang masih. Makanya kasih saya pertanyaan paling susah. Tapi di dalam kita itu tadi pertanyaannya, pertanyaan siapa yang paling susah. mencipta? Tanya Ki Gurunda, mau pertanyaan paling susah. Enje mitadi kan aku dong ya. Enje minake kan sumpahin siapa yang menciptakan jari-jarina Yesus? Kalau itu tidak ada tertulis dalam kitab, jadi saya tidak berani mengatakan siapa yang menciptakan. Entahkah dia menciptakan sendiri atau bagaimana? Merasa itu berarti Tuhan menciptakan Tuhan. Tidak, Tuhan menciptakan dirinya sendiri berbentuk manusia. Ya injami Tuhan menciptakan Tuhan kan. Tuhan Tidak. menciptakan dirinya Salah. sendiri berarti Tuhan menciptakan Tuhan. Salah. Tuhan menciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan tubuhnya sendiri berbentuk Apa? manusia. Apa? Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia. Iya, tapi Tuhan sudah ada, tapi berbentuk roh. Tuhan berbentuk. Aman rasa misalnya manusia. Pakai racun. Tidak Bang Suma. Bang Suma saya ini orang paling hebat dalam sarjana. Dalam hal membual. Bang Suma tidak percaya saya ini. Saya beberapa kali dipanggil-panggil di kiri kanan gereja untuk mewakili Natal. Mewakili apa? Mewakili pembakaran masjid. Gitu. Mewakili Natal. Oh, mewakili Natal kah? Gampang dulu je pernah mewakili Natal. Karena tu minat apa deh? Jangan-jangan Bang Suma. Bang Suma tidak percaya saya ini orang hebat ini dipanggil-panggil untuk mewakili acara-acara Natal begitu, acara besar. Apa itu menyanyi? Jadi penari latar. Jadi pendeta muda. Hebat sekali. Ada jitu jemaat bertahan bela. Coba bem praktekkan berkhutbah. Mau gak dengar? Coba praktekkan, coba jadi pendeta bagaimana? Saudara-saudara, para jemaat-jemaat yang kepadanya kasih karunia Tuhan selalu ada. Pada hari yang berhikmat ini, saya selaku pendeta mencoba untuk kembali membawa kita pada perenungan kita di setiap saat di hadapan Tuhan kita yang ada di sorga. Pada kesempatan ini, hujan rintik-rintik di luar, angin bertiup sopai-sopai. Yang di depanku menggunakan rok yang pendek tapi panjang sebelahnya, yang rendah juga sebelahnya. Dengan hormat saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melantik anak kita sebagai pendeta muda, Bapak Dr. Randos Abigail SAG, Sarjana Agaro. Kita minta kepada pendeta muda kita, Bapak Abigail yang kita hormati, yang menggunakan baju daster di tengah-tengah kita, untuk memberikan 2-3 buah satu karung kata-kata. Silakan Bapak Abigail, jemaat kita memohon kepada Bapak untuk memberikan 1 buah kata persekutuan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat silakan keluar dari gereja. Demikian. Begitu, coba praktikkan kau jadi pendeta, coba. Sebenarnya gak begitu. Itu namanya bodoh itu. Balas sana lah. Kenapa lu kanak-kanak sing nak bodoh ka masih? Cari masalah nih tahu. Jangan. Bagaimana Ji? Ya, coba. Jangan permainkan Bang Suma. Ini kan kasihan kami nih kalau Bang Suma begitu. Jangan Bang Suma. Loh, saya kan sedang mempraktekkan sebisa saya. Coba, kamu yang kusuruh coba. Kalau Bang Suma tidak tahu, jangan Bang Suma mengatakan kalau Bang Suma tidak tahu. Kamu paling langsung aku. Coba begini. Coba. Kalau kamu mengatakan begini, kenapa Tuhan kalian mati? Tuh itu Indonesia hapus itu Kristen di Indonesia kalau memang
Ngapa sih di negeri teh manuha puska masih sembaran Sulunan na doon pala penumbal lo. Kenapa lu suruh hapus kisentau Kristen? Kalau kamu kalau kamu mengatakan kami tidak benar. Siapa sih yang mengatakan engkau tidak benar? Ku bilang contoh Kang Ibedeng, kan kau selalu dipanggil untuk menjadi pendeta. Jadi saya mau tanya Bang Suma. Isi Alkitab saya ini sudah betul, asli sudah nyata, asli betul. Iya, asli minjo ya terjemahan. Asli terjemahan untuk kitab mau cocok. Bahwa Yesus itu Tuhan sudah betul asli nyata karena di negara Indonesia. Di dalam Bibelmu Yesus itu Tuhan. Di dalam Bibelmu. Buktinya di Indonesia udah meresmikan agama Kristen. Tapi di luar Bibel bukan Tuhan dia. Dan presiden merubah kalender hari kematian Tuhan Yesus Kristus, hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Masuk akal gitu kira-kira di kepala nu ada Tuhan bangkit dari kubur. Masuk akal ji, masuk jadi otak nu. Sudah pasti. Pak Presiden Indonesia merubah di kalender. Ya kan negara kita menghargai itu. Kutanya jadi kan kita merasa orang pintar. Jadi kutanya kita masuk di akal itu Tuhan mati dibunuh sama manusia. Masuk akal jadi kita rasa. Tapi dia bangkit. Cocok, jami dulu bangkitnya, matinya dulu. Masuk akal ji kita rasa itu ada Tuhan mati dibunuh sama manusia, masuk akal ji. Bukan dibunuh, bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan aku serahkan. Apa ji kalau bukan dibunuh, bunuh diri ki? Nah sesana Tuhan nah. Jadi bunuh diri ki? Aduh. Tidak dibunuh berarti kan mati. Saya ini nah, pun nanti dibunuh berarti bunuh diri. Kalenda. Iya. Ngapa niat tolo-tolo kamanjo? Kutanya kita tolo-tolo kalenda. Saya cuma bertanya, masuk akal jika di akal tak, masuk di hitungan hati tak jika kalau ada Tuhan mati. Kalau saya, bagi hak saya, dia mati untuk menebus dosa. Ngapa nak kuliah harus mati? Kenapa tidak bilang, hus, dosamu telah kuhapuskan. Selesai, ngapa nak harus mati? Lalena. Karena darah Yesus. Ngapa sih yang bicara darah tahu ah? Ngapa nak ada Tuhan punya darah? Ngapa nak kuliah? Nucinik juku ki. Apa memang kakakku bilang Tuhan itu menjadi manusia? Nah, ini menakiu kan? Masuk jadi akalmu itu, masuk jadi akalmu. Tapi rohnya itu hidup. Anas samip jadi karena roh pasti hidup. Kamu sih. Iya. Aduh, bikin sesuatu, nggak usah diladeni itu, kasih turun saja. Tapi bangkit. Kata Hike. Kamu dulu mati kamu dulu saya lagi lawan bersama ini. Kamu dulu jangan mencuri perhatian saya dulu, Bang. Ya kata kue. Jangan kau mencuri perhatianku. Tidak, siapa namanya kata kue. Kamu jangan dulu mencuri pembicaraan saya, mengalihkan. Lempar ki pulpen muridmu kalau kurang ajar ki lempar penghapus. Bukan kurang ajar, tidak bagus kita nonton, kurang seru ya. Sakit turun, tidak bagus Bang Zuma. Kenapa? Tidak. Kamu nih izin dulu Bang kate Kristen Muslim Bang. Muslim. Enggak ada otennya Bang, enggak ada oten. Gak apa-apa Bang, hiburan. Siapa pula tahu kejam kali Bang Handi pasti itu tenda mesti orang. Lanjut mau ke Bigel dong pala. Kenapa begitu Haji Rahman? Dah baik nak begitu. Ngapa nak jawab kemana? Kan kau nilai-nilai kau sedikit ada dong pala nu sedikit. Lanjut mau kau. Cara aku dibicara, tapi apa kamu tahu anak saring sein titel tahu dong pala. Padahal tidak gitu tahu. Kau belum. Ilmu saya ini lebih besar, lebih tinggi daripada Haji Rahman. Tapi cara aku bicara ini memang kayak kalian menilai saya kayak orang bodoh kalau saya bicara. Tapi sebenarnya padahal memang tidak. Aduh, kita cari saudara-saudara yang non muslim ya kalau ada yang mau diskusi.
Iya, Bang. Panggilnya Haji Rahma. Bunda Rahma kan perempuan. Oh, Haji Rahma. Sakit betis kena Aja. bikin ketahuan ya anak. Iya, Bang Lebih Suma, baik Abigail cepat-cepat kau datang, Bang sadar-sadar Suma. aja. Abigail dengar kau dulu sadar saya kau jangan saya kau menuhankan anaknya orang. Jangan kau tahu saya begitu. kok. Abigail ini mantan pemainnya PSM itu. Oh, Iya kah? iya pernah kena tiang. Satu zaman nih sama Bar Muarram bek kanan. Oh iya. Salah tendang nakop kitiang ya. Dia bilang begitu. Patut tulang nih. Satu room ini, sama tanya satu room ini. Sama tanya room. Iya, tanya. Siapa mau lawan saya? Sepak bola sebentar malam. Kau lawan saya. Kita jangan datang ke dompal bola senang. Masih main bola. Kau Kesial sekali komal kita malam ini ya. Kamu tidak tahu, kamu tidak percaya kalau saya punya Tuhan ini aja, kalau saya berdoa, pemain bola ini akan menang, pasti menang. Oh begitu. Tanja. Iya. Itulah aja Tuhan Yesus. Jangan terlalu serius Bunda. Saya justru ketawai Bunda Rahma. Argumennya tanja lah tuh. Bunda Rahma saya ketawai. Coba kau cerita dulu waktu kau ada kasus dulu di Abigail. Coba kau ceritain dulu waktu kau ada kasus dulu di Matuangin. Kasus apa dulu itu? Saya ini orang ini bukan serius. Kelihatannya doang bego, aslinya goblok. Saya ini kurang ajar juga. Saya ini waktu itu PSM main, dia mau masuk nonton. Ya waktu Iya, PSM main dia masuk nonton, nggak beli tiket. Pas dia lompat mata kakinya. Bagus bahasanya. saya anak rumah Kenapa kau lompat tembok? Kenapa kau nggak beli tiket? Saya anak rumah Ji. Saya nonton di TV. Woi, normal aja kok itu kayak normal lambe kok. Nah. Normal aja kok, atau malambe memang kok suaranya kok kayak malambe kok. Ini Haji Rahmat tuh kalau ketemu saya pasti malu-malu. Pasti malu-malu Haji Rahmat kalau ketemu saya. Langsung sopan. Tidak tahu, nak kena angin malam. Malu, udah kuliah minta di rambut gondron deh. Tapi kalau kamu bertemu dengan saya secara seperti kamu malu-malu, pasti nggak mau bahas tentang ini. Malu-malu mengakui kau kalau kau manusia. Iya, malu-malu akui kau. Makanya ya saya nilai Haji Rahmat beraninya nih mengatakan ini ketika di sosial media, tapi kalau ketemu dengan saya pasti malu-malu. Haji Rahmat, mantap. Kenapa kau malu-malu? Iya, biasa mau panggil kak ya biasa mau. Iya Haji Rahmat, Bunda Rahmat. Iya. Kenapa kau malu-malu? Kenapa kau? Ada apa dengan kau kah? Tidak Bunda, ini Bunda Rahmat pasti malu-malu ketemu dengan saya. Ya malu ya kalau jelek karena jelek kok atau apa? Karena apa kok? Karena Bunda Rahmat ini berani di sosial media. Kan Bunda Rahmat kan kenapa kok malu-malu dulu ya? Kalau perempuan dan teman berkelahi cocok ya. Iya, cocok juga Bang Suma. Ya? Iya, lembutnya sama gurunda lembut. Kalau saya sekek langsung turun nggak ada bicaranya sama sekolah Bang Suma. Kenapa kok Karena begini. Nggak kelainan juga kah? Saya itu melihat rasa ibanya Bunda Rahmat ini. Bunda Rahmat ada berubah namanya. Saya melihat rasa ibanya Bunda Rahmat ini kurang disiplin dengan saya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh disiplin kau dong pala. Jadi nggak usah gue mengeluarkan kata-kata yang sopan disiplin gitu loh kepada Bunda Rahmat. Logat kising, wih keren. Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya gue tuh lihat cini-cini tahu kau Rong mana bagi kita naik. Makanya ini kau tahu. Norongan Cermin kau. Ada cermin di dekat cermin kau. Yang baju diajak anak-anak. Cermin korongan. Ada cermin dekat nu saya tuh dia itu orang itu yang diajak bicara. Ada ulang bahasa tadi, Gang. Ku suka ku dengar. Jangan Bang Suma. Dia kalau dia SD ngapa nasawa lo mau bicara ya ngapa no okot kenapa kalau bicara ke okot ketong ko tak rem bicara lancar saya bicara Biarkan Bunda Rahmat ini
S Okot. D dalam kurung sadar diri. Iya tahu. Bagaimana Bunda Rama? You understand? Iya No, I'm not understand. Dompal. Kamu Abigail, saya mau nanya sama kau. Waktu kecil kau pernah jatuh, Kak? Tidak lah. Namun kita bisa main TikTok, guys. Iya tahu. Katanya dulu pernah kau jatuh dari pohon kebentur, enggak? enggak ada itu, Bang. Abang ini. Kamu biasa ini orang todo-todo kah? Iya tahu. Oh iya tahu. Artinya? Nu sini apa ya kamu sih? Iya tahu nak. Nu pakai India. Iya tahu. Aduh, Oke. Jadi gimana ini? tahu kok tapi tahu setengah-setengah kok. Basuma. Jemaatnya Dosma ini lepas. Dulu katanya kau pernah luk kajanga. Hah? Luk kajanga kan jemaah. Oh dulu Bang, waktu masih remaja. Dia kui. Palu kajangan. Oh tanjana. Oh palu kajangan pantas. Gasing kau ngale janganku ya. Oi, janganku jahit lenyak. Dulu Palu saya dulu kajangan nakal. kau paling. Dulu saya pernah nakal juga. Memang Joko cini jatuh na lut lanyak janganku kayak nak kau muka itu ku tanda-tandai tadi. Jadi teman-teman, Kali lanjut, jangan Abigail kau ini ngaku tandai kalau tadi dulu mukamu. dia adalah mantan pencuri ayam. Kok bisa kayak gitu? Pantas. Lanyak Aduh. janganku biasa kau paling Ternyata kau pelukat. Ternyata dirimu Itulah muka pelukat muka tandai ayam. kau tadi muka pantasan guru nak kenapa ini mukanya kayak biasa ku tengok kuliah ini. Kepala jangan tojeng ku paling. Astagfirullahaladzim. Walah. Tidak, Tapi sadar mau kau toh? Sadar mau kau toh? ayamnya Tobat, siapa? Mago. Ayamnya omku. Oh, ayam nak tunjuk. Itu urusan nu. Tapi tobat mah kau kah? Kenapa kalau ayamnya omku saya curi? Iya tahu. Mana peng ayam na naik ke pelukak ko sulunun nih. Biar ayamnya siapa kalau curi ayam sama aja itu. Dengarkan dulu. Pencuri itu boleh dikatakan dia mencuri ketika sudah dia revendisi. You understand? Oh. Gitu guys. Penekanan nih dompel. Pencuri itu bisa dikatakan dia mencuri ketika sudah dia revendisi. Disahkan dia pencuri. Kembali ke topik Abigail, katanya kau tadi paling pintar di antara pendeta. Kau belajar di mana, Kak? Menguasai itu, Bible. Saya kuliah S2 Jurusan tata boga. teologi. S2 sedengnya. Hah? Jangan tahu Teologi kau tahu. muka no. Teologi. Teologi. Oh, teologi. Kampus mana? Saya berpasti minta maaf saya mau bilang. Privasi tahu. Iya. SLB, kuliah di SLB kita 6 tahun. Sekolah luar biasa. Atau cacat aja pun Enggak, dia kuliah di UTD. UTD kau UTD Universitas tak disangka. Begini, saya merasakan isi lubuk hati saya. Saya dipermainkan dalam room ini. Saya merasakan isi lubuk hati saya. Saya rasakan ini memainkan saya. Oh sedih dia. Ini cerita momen sedih kan nih. Enggak, saya merasakan di isi lubuk hati saya dan dalam ini kalian mempermainkan saya. Oh ini tanda-tanda Oke, sudah mari mau kita pamit ini. sama-sama berduka cita lah. Berduka cita kita kalau gitu. Ayo, Bukan begitu. sama-sama kita bersedih. Astaga, bukan begitu, gak? Aji Hama. Iya. Woi, enjorengku. Ketika anak-anak monton jorengku Bunda Rahma. Oh iya, Bunda Rahma. Lewat kok di depan rumahku, awas kok. Bang Suma, jangan terlalu lama di Surabaya, Bang Suma. Tidak ji bosku. Iya. Nanti kalau Bang Suma di Makassar, saya panggil Bang Suma datang ke rumah. Apa dibikin? Ya, ucapan syukur Natal. Mau ngasih daging babi ya? Nggak ada. Iya, lu mau ngasih daging babi, lu mau ngeracun. Saya mau kasih Bang Suma ini kue Natal yang spesial. Oh, kue Natal. Dende mati mija. Yang lain dalam ruhun jangan iri ya kalau aku kasih Bang Suma ya. Kenapa no spesial kepada Bang Zuma, kenapa? Soalnya begini. Kamu nggak dengar tadi ya yang aku ngomong? Iya tahu. Nggak denger aku, nggak denger. Mengapa aku lembut kepada Bang Suma dibanding Haji Rahmat? Ya, Haji Rahmat. Haji Rahmat. Cinta undang puluh di bawah anu. Cinta undang puluh di bawah anu. Bunda Rahmat.
Aduh, nak balas si tahu. Tanya enggak Abigail? Kenapa? Kenapa kau lembut? Karena Gurunda juga lembut sama kau gitu. Tidak, karena kalau ini Bunda Hamad bilang saya dompal, ternyata tidak. Tidak Memang dompal aku. Lanjut mau kenapa ya? Apa mau nu kasih aja? Awas kau macam-macam kau. Tidak, begini ya. Kalau kita bicara tentang lintas agama atau rasa kebencian bolehlah dilampiaskan di sosial media ini. Tetapi kalau kita ketemu, nggak mungkin lah. Pasti Aji Hamid malu-malu dengan saya. Berapa sih nih pendapat dia? Pasti malu-malu. Pasti kamu malu-malu lah deh. Malu-malu aku saya bilang Abigail dompal lah deh. Salah aku. Padahal tidak. Oh ya tahu. Padahal memang sedikit. Kita diam kok dulu Abigail. Kita mau sekali ngomong ini logika iman. Silakan Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Muslim. Alhamdulillah. Abigail mau boleh tanya enggak? Siap-siap pusing. Abigail. Siap pusing. Abigail. Aku nggak tanggung jawab. Boleh tanya enggak Abigail? Aku nggak tanggung jawab, Bang. Tanya. Ya. Katanya Abigail pinter nih. Ya. Sudah pasti. Pintakan aku kudus. Iya. Yesus sama Maria tuaan mana? Kenapa? Tuaan mana Yesus sama Maria? Bahas itu pertanyaan kamu itu. 3. Bahas itu pertanyaan kau itu. Ujungnya kamu menghujat. Kamu mau putar-putari saya. Iya. Kamu pasti mau putari saya. Nanti kamu bertanya, dulu mana yang ini yang sama ini? Nanti kau bertanya, dulu mana telur atau ayam? Ujungnya nanti begitu. Saya mau tanya kau dulu, dulu mana telur atau ayam? Saya mau tanya kau, yang mana dulu telur atau ayam? Mati minyak, balas ya nana kan. Aku tahu ini orang ini dia mau jebak saya, dia mau putar saya, dia mau jebak saya. Nah, cocok minta tahu itu pertanyaannya. Iya, saya mau tanya. Bang. Pertanyaan itu bagus loh. Dulu yang mana? Telur atau ayam? Apa? Yang duluan mana telur atau ayam? Ya jelas telur lah. Jelas ayam lah. Salah, telur. Bisa itu. Iya, belum pernah ada telur berayam. Yang ada ayam bertelur. Kita lanjutkan. Kalau mau tahu hasilnya, lanjutkan logika. Oke, logika apa pertanyaannya tadi? Apa? Dijawab sama Bang Juma, ayam, duluan ayam. Nah, jadi pertanyaan si logika ini tadi, tua yang mana Bunda Maria dibanding Tuhan Yesus? Coba jawab. Kalau aku mengatakan secara manusia, yes, duluan tua Maria. Tetapi secara roh jauh lebih waktu bumi berputar Tuhan Yesus duluan ada. Karena Yesus itu adalah roh yang hidup. Iya. Tetapi Kalau rohnya Maria bukan roh hidup. Enggak ada waktu itu Maria membentuk roh, enggak ada. Katanya kamu dulu pernah nyuri ayam. Aku tanya sekarang, harusnya kamu tahu lah kalau di dunia pencurian itu kan harusnya tahu. Di salah satu kitabmu tuh ada yang dicuri loh ayatnya. Saya tahu nggak siapa yang nyuri? Siapa yang nyuri? Coba tanya. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Saya nggak mau jawab juga. Ada yang hilang loh. Siapa? Tanya siapa yang nyuri, kan sesama itu kan harusnya tahu itu. Loh, kamu yang bertanya, kamu ini bagaimana? Aku tanya sama kamu Abigail, katanya kamu S2. Aku pengen berguru gitu, pengen tanya siapa yang nyuri gitu. Saya nggak tahu. Tapi ada yang hilang ya? Itu bener ya Abigail? Ada yang hilang bener? Siapa punya hilang? Di Alkitabmu tuh ada ayat yang hilang, itu bener nggak? Aku tanya. Astaga, saya juga gimana gitu ya. Kamu kalau sudah tahu siapa, enggak usah paksakan saya untuk menjawab. Aku tanya kalau aku nggak. Kenapa jadi menangis ya?
Kalau aku tahu kenapa aku tanya kamu? Lah aku juga nggak tahu. Kan kamu katanya bilang pernah nyuri ayam, harusnya tahu kan? Nggak ada dari kitab. Oh, nggak ada? Nggak ada. Coba tanya sama Gurunda itu. Gurunda ada yang hilang nggak di ayat di kitabku? Ada ayat yang hilang nggak? Coba tanya. Coba kalau berani. Iya, banyak data-data. Oh kan? Yang tahu nggak dia? Siapa nama tokonya? Katanya. Toko apa? Yang curi ayam. Yang hilang dari kitab. Allahu Akbar, Masya Allah. Kamu temannya Kepas ya pasti ya? Saya nggak berteman dengan manusia, saya berteman dengan firman Allah, Tuhan Yesus. Hebat. Berarti nggak temenan sama Oten juga ya? Ya? Nggak berteman sama Oten juga? Kan aku udah mengatakan. Dia hanya Saya berteman dengan manusia-manusia roh. Saya berteman dengan makhluk-makhluk roh. Bukan. Saya berteman juga dengan manusia, tapi saya tidak berteman dengan manusia yang berbau iblis. Siapa? Seperti Kepas, juga Bom-bom. Enggak, bom-bom itu juga orang luar biasa. Ya? Bom-bom itu orang luar biasa itu. Allah? Bom-bom. Luar Siapa biasa. dia? Luar biasa juga itu bom-bom. Itu sahabat saya. Oh, Nabi juga? Bukan. Oh. Dia itu seperti Nabi. Oh, Nabi juga berarti? Bukan, dia cuma seperti Nabi. Oh, seperti Nabi. Iya, karena caranya menyampaikan firman itu luar biasa sekali. Ibaratnya begini, dari barat ke timur itu. Banyak sekali. Oh, kenapa gak dipanggil Nabi Bom-bom gitu kan bagus? Karena dia tak sadar diri, dia sebenarnya bukan Nabi. Oh. Tapi saya mengatakan dia seperti Nabi. Oh gitu. Iya. Makanya namanya saja Pak Bom-bom. Mana dia berani tulis Nabi Bom-bom? Gak ada. Karena dia mengerti Alkitab. Tapi cara penyampaian itu seperti Nabi. Oh. Berarti beda sama Luga ya? Oh, Luga. Orang gila. Orang gila itu. Kan temanmu satu iman. Kenapa kamu bilang gila? Dia tuh umurnya Bom-bom berapa kira-kira? Abigail, umurnya Bom-bom berapa ya? Umurnya Bom-bom berapa itu? Saya tidak tahu. Kalau berat badannya berapa kira-kira? Berat badannya? Iya. Minta maaf, saya juga tidak tahu kalau berat badannya, karena saya kalau lihat Pak Bom-bom itu selalu terpotong anunya kan, kameranya nggak full badan. Kasih lihat Bunda. Kamu pernah ketemu sama Pak Bom-bom gitu? Enggak, cuman lewat, kan saya sama Pak Bom-bom kan satu grup WA. Oh, satu grup WA. Iya. Muridnya Bom-bom ternyata ini. Oh, pantes. Iya loh, mirip loh. Pinter. Betul, pinter, betul. S2 lagi. S2, betul. Iya, calon S2. Oh, calon S2. Calon S2. Terus kalau diskusi yang dibahas apa, Miguel? Dua dia minum beli 2 es, bayar 1, nyolong 1 gitu. Abigail. Kalau di grup WhatsApp itu biasanya pada dibahas apa, Abigail? Bahas apa gitu? Kalau Kita sama berdoa. Oh, gitu. Share tentang firman. Begitu. Iya, Kami selalu sama. berdoa. Oh, sama yang itu ya? Selalu kami berdoa kepada saudara-saudara untuk agama Islam, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha. Kami doakan untuk memberikan kesehatan.
Oh ini. Kayak Nabi ya? Gemunya ya? Oh, kayak Nabi ya? Kenapa gemuk sekali? Kenapa gemuk sekali? Kamu bilang gitu, jangan gitu, katanya kayak Nabi. Tapi pembahasannya, isi jiwanya seperti suara Nabi. Oh itu, oke. Iya. Itu dia gemuk itu karena hidup di dalam banyak makan babi. Babi itu sehat, Itulah aku bilang. Tuh. Babi sehat. Iya. Oh, pantas kamu pintar loh. Abigail. Kita sapa Faisal. Assalamualaikum, selamat malam kalau Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim ya bang? Iya. Apa yang disampaikan bang? Saya mau tanya ini sama Bang Abigir ini. Bang, abang siapa? Abigail. Ya. Saya mau tanya ini. Yesus kan mati lalu dibangkitkan. Nah, siapa yang membangkitkan Nabi Yesus? Ayo jawab. Oh. Jadi begini teman-teman. Tidak ada yang membangkitkan Yesus, ia bangkit sendiri karena memang dia Tuhan. Di mana dalilnya dia bangkit sendiri? Masa di situ kan ada dibangkitkan. Di mana dalilnya kalau dia bangkit sendiri? Aduh. Tuh saya. Kok dia bilang aduh, bapakmu sakit? Iya, ini kalau pertanyaan begini takutnya aku jawab kalian lagi. Ya. Bilang aku terus terang, net itu bale-balean nih bilang. Kau jawab. Enggak ada, di mana ada tanya jawab mau kok. Alasan pintar alasan akal lang. Banyak kali akalnya. Ya, saya dengar kan Abigail katanya pintar, hebat. Dia semuanya Yesus kan mati lalu dibangkitkan. Nah, yang membangkitkan itu siapa? Tidak ada yang membangkitkan, ia bangkit sendiri. Ya, di mana dalilnya kalau dia bangkit sendiri? Jadi gini, Tunjukkan datanya, tunjukkan. soalnya begini, saya pakai HP 2, ada di HP 1 saya. Saya ini pakai HP iPhone, ada di HP Android saya Samsung. Oh, Saya Android pakai yang HP membangkitkan. Android Samsung yang membangkitkan. Biasa cewek nak bicara, cewek yang ngomong, ditanya siapa membangkitkan Yesus, ada di HP saya. Iya. Ngeles. Ada di HP saya kalau pertanyaan, kalau jawaban begituan. Soalnya saya pakai HP iPhone ini, ada di HP Samsung saya. iPhone yang membangkitkan Nabi Yesus. HP-mu. Tidak, datanya itu ada di HP Samsung saya. Soalnya saya pakai HP Ya itu iPhone. kalau di iPhone dibangkitkan, kalau di Samsung bangkit sendiri. Jadi beda itu, HP itu beda ya. Tidak, dengarkan dulu saya. Yang saya tahu itu Yesus bangkit di antara orang mati. Artinya dia bangkit di antara orang mati. Namanya ia bangkit, berarti tidak ada yang membangkitkan. Karena tertulis ia bangkit. Soalnya saya kalau ada dia dibangkitkan ku apa kok? Kalau ada ku apa kau kasih kau data ini? Mengaku memang kau bilang ada, bilang dia dibangkitkan. Kalau masih balik-balik kau berbohong kok. Ku tunjuk data ini. Apa? Mana? Kita bersumpah kau kenapa? Mana? Jadi kau percaya kalau Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Karena ia bangkit. Tidak ada tulisannya bangkit sendiri, tapi tulisannya ia bangkit. Tidak ada kata dibangkitkan. Kalau dia dibangkitkan, kenapa kau bersumpah kau dulu deh? Siapa bangkitkan? Saya mau tanya siapa bangkitkan? Bersumpah kau dulu. Kalau dia dibangkitkan oleh Allah. Di dalam Alkitab mengatakan dilarang sumpah-sumpah. Baco Sudah dulu deh Abigail. Abigail, sebelum sakit kepalaku, kau tidur dulu lah. Saya mau pamit dulu Basuma. Kabur. Turun mengkodok. Basuma. Daripada saya lempar ke sendok.
Ngapa na Udah. jabe na? Pamit dulu ya Rama. Aku pamit dulu aja. Jabe kan mai, jabe na ben si mai. Kenjana tong ko yan eh. Turun ko dulu daripada saya lempar ke sendok. Kasih turun Kak. Kenjana tong ko. Carameng ko ngambil ke carameng ah. Tuh jabe dua. Kasih turun Kak. Ya kasih turun. Banyak sendok saya Bang Andi. Sendok semen. Enggak sendok ini, sendok semen. Jabe namoy saja turun marang-marang. Ben si mai. Jangan yan. Sa gunung. Siapa lagi yang mau naik Kristen? Yang muslim semua di atas. Bagaimana mau diskusi nih? Ayo naik teman Kristen. Jangan yang kayak Abigail si anu tadi ya, yang pinter-pinter lah naik. Teman-teman yang masih ingin berpartisipasi dalam pergerakan kita ini ya, tetap kita buka terus di rekening Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini masih kita buka dan terima kasih yang sudah berpartisipasi dan berdonasi. Kita masih tunggu karena masih panjang perjuangan kita. Kira-kira begitu ya teman-teman. Semangat. Lanjut. Oke, dan ini Kristen yang dinaik. Silakan Bang, saudara yang di atas, baru kita gantian yang lain. Silakan. Ya, Aja Rama sama Bang Hadi, aku pamit turun dulu ya. Ya Bang, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini kete hikwe Muslim ya, kete. Bunda Kete. Ya, buat Muslim. teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk meratakan semua para penghujat ya, silahkan di transfer atau di ini ke rekening API ya. Tolong yang tahu rekening API di bawah di spam dong, biar teman-teman bisa ngelihat ya. Nanti bukti transfernya bisa dikirim ke WA-nya Bang Andi. Nah itu tuh ada tuh QQ. Di spam dong ya. Aldre kalau nonton kok besarnya suara menonton. Nah kita sapa dulu Nisa. Selamat malam, assalamualaikum Nisa. Halo Mbak Nisa. Kenapa Oten pada ini ya? Pada takut naik, kenapa kalian? Ayo. Yongsday. Ini kok di kamera kok ndak nampak ya? Ini pun siapa nih? Selamat. Aduh kenapa nih? Dia tidak ngomong, turun keluarlah. Siapa nih? Epa Siregar. Selamat malam Epa Siregar. Pasti alasannya kalau kita tanya nunya. Di mana datanya? Di HP satu, kok saya lagi di jalan. Akang, ini di atas udah full kah? Kok nggak nampak di saya? Ayo teman-teman yang ingin naik ke atas, diskusi ringan apa yang perlu Fredo kita Taskon. perbincangkan.
Predo. Kristen Muslim Predo. Bang Predo. Banyak rencana doang. Ini si kafir ini. Predo. Ya Allah ya Rabbi. Turunlah. Ini kayaknya ada yang nyangkut di atas ini. Kok penuh? Iya, kayaknya ada nyangkut, Kak. Kok bisa? Coba kita tengok. Iya, kayaknya ada yang nyangkut sinyal. Dia sinyal kayaknya nyangkut. Berarti sinyalnya yang bermasalah ya. Udah nggak ada. Ini si user, teman kita user ini sudah berapa kali naik? Assalamualaikum Cuma warahmatullahi diam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma boleh izin sebentar? Iya, silakan Bang Riko. Iya, terima kasih Bang, yang moderator yang udah naikin saya. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang jualan aneka cemilan dari Belitung. Ada pempek sutra Tenggiri, abon Tenggiri, pastel mini abon Tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi-cumi, dan kerupuk Tenggiri. Yang berminat silakan langsung chat saya di WA saya. Saya kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui line pasar Cepat JNT. Insya Allah dan halal, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, tidak COD ya. Yang mau pesan langsung ke WhatsApp saya, ada di akun ini, insur aja. Terima kasih Bang Juma, tambahin dikit. Oke, teman-teman sekalian dimanapun berada, seperti biasa mari kita menikmati diskusi di malam hari dengan cemilan-cemilan dari Bang Riko Mualaf, dengan cara memesan ya, jualan beliau berupa pletek, pastel, kemudian kerupuk, pletek, abon Tenggiri, pempek, dan seterusnya. Langsung ke bio beliau, langsung tanya harganya berapa ya, tidak nerima apa namanya COD ya, karena bisnis beliau ini bisnis kecil-kecilan, bisnis rumahan, dan insya Allah beliau amanah ya, kalau dipesan insya Allah nyampe ke alamat yang dituju. Sekali lagi mari silakan teman-teman kita bantu saudara kita Riko untuk kemudian membangkitkan perekonomian keluarga dengan memesan cemilan kepada beliau. Asik benar, enak dimakan sambil dengar diskusi lintas agama. Demikian, terima kasih. Bang Zuma sudah nyobain ya? Udah sering kali pun, banyak kali pun aku mencoba. Ya juga buat teman-teman yang mau ngasih ke para debater, silakan hubungi saya. Buat Bang Hadi, Bang Zuma, dan semuanya ya, yang belum pernah nyobain juga silakan ya. Nanti, Bang Riko mau ngirim Bang Zuma boleh ya, ngirim Bang Handi boleh, ngirim Bunda Rahman boleh semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak bisa COD ya. Siap. Gak bisa Tidak COD. dibawa lagi Bunda Rahma. Iya Bang Riko, terima Terima kasih kasih. Bunda, makasih Bang Andi. Iya, Siap, sama-sama. saudara. Tak bisa. Rudi, selamat malam. Bukan, Apa bisa belum? belakang. Belum. Grand. Malam Oh, hoax ya. Kan? Nah, ini nih, suara si Paulus. Waalaikumsalam warahmatullahi Kristen itu, Rudi. wabarakatuh. Iya Kak. Oh, Islam, Muslim Kristen. Alhamdulillah Muslim. Silakan apa yang disampaikan Bang. Bang Rudi. Jika Kau kenapa Rudi? Mr. Santai Dia dendam sama saya, Bun. Dendam sama saya dia. Kau kenapa Kenapa Grand? dia? Saya bongkar. Aib Habis Tuhan telan saya baterai. bongkar, Gurunda. Hah?
aib Tuhannya saya bongkar, kesal dia, dendam sampai sekarang. Oh gitu. Bukan karena keselak baterai, bukan? Iya, kenapa Bang? Diskusi kita baik-baik. Iya, diskusi aja kita ya. Yuk, kita diskusi baik-baik. Yuk. Apa materi, silakan angkat materi, kita perbincangkan. Yuk. Oke. Temanya apa? Do you think that Islam is as far as Kau lagi sakaratul maut. Nggak jelas Bang, nggak jelas. Coba itu sisir kutu yang ada di mulut dilepas dulu Bang. Sisir kutunya jangan ditaruh di mulut. Dilepasin coba. Ya, tes. Silakan. Ya, sisirnya lepasin, kutunya telan semua sama lu, Glenn. Cuman dia monyet. Iya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mana suaramu? Iwang Pahlevi. Mana? Assalamualaikum Bunda Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Penyambungan Sumatera Utara, Bang Juma. Masya Allah. Iya, gimana Bang? Apa kabar di sana? Sehat? Sehat Bang Juma. Ini saya udah mau kirim ke rekeningnya, kan saya sudah tahu. Nanti tanda buktinya saya kirim ke WA siapa gitu kan? Ke Bang Handi, ke Akang, boleh, ke saya boleh. Silakan. Yang mana di tahu nomor WA-nya? Nomornya belum ada saya tahu, Bunda Rama. Oke. Tulis nomor WA aku, Bang. Iya, sebentar Bunda Rama. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang ya, dukungannya Bang Iwan. Iya, terima kasih. Dan begitu pun netizen. Ya, silakan. Netizen ya, saudaraku di bawah ya. Mari kita sama-sama mendukung ya. Seikhlasnya ya, semampunya kita mendukung ya, saudaraku. Iya, berapa nomornya Bunda Rama? 0895 plus 915 0895 plus ini jangan ditulis karena itu supaya tidak ke band. 0895 plus udah ya Bang. 95 plus. Ya, plusnya nggak usah ditulis, itu kode aja. Plus itu gimana maksudnya ya? Saya nggak tahu Bunda Rama. Nggak usah ditulis Bang, nggak usah ditulis. Itu aja yang 0895. Kalau aku yang bilang angka plus, aja yang ditulis Bang. Kalau aja, biasanya nomor angka HP itu kan tidak mungkin ditambahi plus di dalamnya, pasti nomor-nomor aja gitu loh Bang. Oh iya, siap Bang Juma, siap. Supaya nggak tegur dari ini, nggak kena tegur. Iya ya. 0895 plus 280 90 280 90 plus 792. Oke, ya udah. Saya ulang Bang ya. Tengok. 0895 280 90 plus 792 plus. Oke. Iya. Itu mantap kakek merah. Kakek merah mentong kakek merah. Ya udah, makasih ya. Makasih Bunda Rama, Bang Juma. Kirim aja buktinya Bang, biar kita ada pelaporan ke bendahara. Ya, sama-sama. Iya. Kasih. Makasih. Assalamualaikum. Makasih ya Bang ya. Dukungannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sini, Ririn, naik dulu Ririn. Udah gua jambak Ririn. Jangan ngoceh terus di room sebelah lu. Sini naik. Rin, naik Rin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bang Juma dan Bunda, saya dari Banten ini, ujung kulon. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oten nggak di sini ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Aduh, sayang sekali. Saya mau nanya ke Oten tadinya, apalagi Otennya Oten perempuan. Anak buahnya si Ica sama anak buahnya si Agatha kalau ada. Nggak ada Bang perempuan nih, ada kita sapa dulu nih Oten, tapi laki-laki nih. Bang Opit, selamat malam. Malam. Silakan ya Bang Opit diskusi sama Bang Zuma ya. Ya, siap Bunda Rahma. Silakan. Suaramu itu loh bisa ini sedikit semangat. Bang Opit ini, Bang Opit ini Oten bukan ini? Kristen bukan? Bentar bang. Ya, sebentar Bang, biar sama Bang Zuma aja, belum diskusi Bang Zuma. Bang Ken Santang. Alhamdulillah kalau saya sehat. Gimana masih tersesat ya Bang Opit ya? Belum paham tentang kata Allah itu ya? Iya sih. Oke ya. Kita kupas kata Allah itu ya. Boleh coba. Ya dah silakan Abang bahas. Ya, silakan Guru Nda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara mengenai kata Allah di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan innani ana Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku. Jadi Allah menyatakan diri di dalam Al-Quran sebagai Tuhannya umat Islam. Jadi Allah ini adalah Al-Quran menerangkan nama yang melekat dari Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Innani, sesungguhnya aku ini, ana Allah, adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi di Islam itu punya hak paten untuk menggunakan kata Allah, karena di dalam kitab kami menyatakan diri dengan sebutan nama Allah. Nah, kalau di dalam agama Kristen, kitabnya saudara Kristen kita itu hanya terjemah, di mana terjemah itu bukan firman Tuhan, terjemah itu adalah perkataan manusia. Nah, kalau kita mencari akar, di mana Tuhan menyebut dirinya, menyebut namanya, di dalam tradisi Kristen, Wahyu 22 nomor 16, aku ini adalah Yesus. Nah, kalau Yesus dianggap Tuhan, maka nama Tuhannya Kristen itu jelas Yesus, bukan Allah atau Allah atau Allah. Begitu Bang, silakan. Gue sih kalau saya sih setuju ya Pak, kalau atas Bang Zuma ya, atas namanya kalau misal kalau itu proper name ya Bang. Cuman kan kalau Abang kan kalau dan umat Islam memahaminya kata Allah itu sebagai proper name, bukan sih, benar nggak itu? Iya, memang betul. Dan terlepas daripada predikat yang Anda jelaskan itu, tak ada kemudian kekuatan yang bisa mengotak-ngotakkan itu, karena itu adalah hak prerogatif umat Islam memiliki Tuhan yang bernama Allah. Di luar Islam tidak punya hak untuk menggunakan itu. Seperti Anda menjadikannya gelar, dasar pijakannya apa? Dia bahasa Arab? Nggak mungkin. Bahasa Yunani? Nggak mungkin. Bahasa Ibrani? Tak mungkin. Bahasa Indonesia? Lebih lagi tidak mungkin. Jadi Anda menggunakan kata Allah ini apa? Baik, Anda mengatakan ini gelar. Ada kaidahnya? Ada, jujur ya Bang, kalau kita ya dari Kristen tuh memakai kata Allah itu kan sebagai generic name, yang berarti itu sang, dari kata al-ilah itu ada tuh di prasasti Arab saya pernah baca, itu berarti sang Tuhan yang
pencipta alam tunggal, yang pencipta alam semesta, yang maha kuasa, maha tahu dan maha hadir. Itu sih kita pakainya, karena kan kita nggak pernah pakai itu untuk proper name kan. Itu kan kalau Allah itu jadi proper name kan bang, berarti harus ada generic name ya. Pertanyaan saya, generic name dari kata Allah itu apa kalau boleh tahu bang? Gimana? Kok jadi saya yang ditanya sekarang? Iya, generic name kata Allah itu kan kayak misalnya abang tahu kan, misalkan perusahaan itu kan generic name, proper name-nya apa? Itu kan misalnya kayak Microsoft, Apple gitu. Nah itu kan pasti proper name-nya kan Allah. Kata generic name-nya apa kalau itu bang? Itu sudah dijelaskan. Ya, proper name itu adalah nama Allah, bukan generic name. Jadi kalau Anda kemudian memaknai kata al-ilah, Anda dari mana ini? Kita mau menakar Bible orang Indonesia ini dari bahasa apa ini? Bugis, Batak, Arab, Indonesia atau apa? Kalau itu dulu. juga ada bang dari bahasa Arab itu, saya pernah baca itu proses artinya. Saya tahu, saudaraku. Sekarang pertanyaan saya nih, kitab orang Belanda nih yang datang ke Nusantara ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kah atau ke dalam bahasa Indonesia? Tahu saya bahasa Indonesia dari kan bahasa Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan kata al dan ilah? Kan bukankah kata al dan ilah itu adalah bahasa Arab? Terus kenapa terjun ke Arab? Ya, karena saya pelajari ya bang, kalau kaidah bahasa Allah itu kan berasal dari kata al ilah juga. Tidak bisa kemudian Anda jadikan itu sebagai alasan atau acuan atau dasar pijakan untuk menggunakan kata Allah. Kenapa? Bible dibawa oleh Belanda, dalam bahasa Belanda masuk ke Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bukan masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab, al-ilah boleh, sembahan-sembahan boleh, banyak sembahan silakan, sang sembahan silakan. Kalau di dalam bahasa Arab, coba sekali-kali dudukkan kemudian kodratnya sebagai manusia untuk menggunakan akal. Kitab Anda dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Nusantara yang kita cintai ini, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bung. Dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Kenapa ketika saya menjelaskan atau minta penjelasan dari saudara, coba Anda sampaikan kepada saya, ketika kata theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa kata yang sepadan dengan itu? Anda lari ke bahasa Arab. Kan kita tidak sedang di Arab nih. Kita sekarang di Indonesia. Baik ya, boleh. Oke, silakan. Kalau abang pelajari ya bang, kalau kita itu cuma ngikutin bahasa yang umum di Indonesia. Misal jadi kita pakai kata Allah bang. Kalau abang perhatiin juga di Al-Quran yang Yunani itu juga ada loh bang kata theos. Abang udah tahu belum? Apanya tuh? Theos. Al-Quran Yunani itu ada tuh bahasanya tuh yang menggunakan kata theos untuk nama Tuhan, itu Tuhannya. Lagi-lagi saudara, kita tidak sedang berpijak kemanapun selain daripada Bible Belanda masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cakupan atau pembenaran yang Anda lakukan, bahasa Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani lalu kemudian disandarkan kepada kata theos. Ingat, jangankan Allah, Elohim, Hasem, Adonai, Elohen dan seterusnya, Eloah, El Shaddai, El Eroi, semua ketika masuk ke dalam bahasa Yunani, karena bahasa Yunani ini miskin kosakata atau memang ada kesengajaan, maka semua gelar Tuhan yang ada dalam bahasa Ibrani semuanya berubah menjadi theos. Jadi kalau Allah kemudian diterjemahkan ke dalam kitab terjemahan bahasa Yunani pun, ketika Anda menggunakan kata theos, itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk orang Indonesia menggunakan kata Allah. Gak bisa. Kenapa? Karena struktur bahasa Yunani memiliki kaidah tersendiri dari ejaan bahasa Indonesia yang kita miliki. Memiliki masing-masing cara menerjemahkan dari bahasa lain ke bahasa yang mereka punya. Jangan disama-samakan. Jadi Kristen mau lari kemanapun tak akan pernah bisa dibenarkan mereka menggunakan kata Allah itu di Indonesia ini, nggak bisa.
Anda lari ke bahasa Arab al-ilah, gugur. Anda lari bahasa Arab ke bahasa Yunani theos, gugur. Kenapa gugur? Karena yang kita pakai di sini adalah standarisasi bahasa yang kita cintai, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejatinya kalau Anda cinta bahasa Indonesia, Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seluruhnya, totalitas harus bahasa Indonesia. Mengaku Indonesia, mengaku cinta bahasa Indonesia, implementasikan dalam kehidupan keberagamaan. Lihat terjemahan Al-Quran, tak ada yang keluar dari koridor bahasa Indonesia, kecuali bahasa Arab yang memang sudah disadur masuk menjadi bahasa Indonesia. Silakan. Kemana Kristen hendak berpijak ketika kemudian ternyata lembaga Bible mereka melakukan kesalahan fatal. Dan ingat saudara, bukan tanpa alasan. Lembaga Anda menggunakan kata Allah, memang ada yang melatar belakangi itu semua. Apa itu? Misi pemurtadan. Lebih jauh saya akan jelaskan kepada saudara kenapa bisa ada kata Allah di dalam Bible. Jadi nggak perlu susah-susah mencari alasan. Orang misionaris ini harus menjelaskan kepada orang-orang Kristen supaya orang Kristen itu tidak melilit lidah untuk mencari pembenaran, kemudian kami menggunakan kata Allah dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Saya terangkan kepada Anda. Mohon duduk. Yang Islam juga dengarkan baik-baik. Mungkin ini adalah ilmu baru atau ilmu yang sudah lama tapi kita segarkan kembali. Yang perlu dipahami adalah adanya gerakan strategi yang digerakkan oleh kristenisasi dengan kode C1, C2 dan seterusnya. Itu seringkali merujuk pada metode-metode misi atau strategi penginjilan atau evangelisasi yang digunakan untuk menyebarkan agama Kristen di berbagai wilayah. Nah, titik konsentrasinya biasanya adalah di daerah yang sudah memiliki agama mayoritas lain. Nah, jadi kristenisasi ini strateginya berangkat dari pendekatan kultural dan seringkali disebut dengan kontekstualisasi. Apa itu? Bagaimana pesan Bible bisa disampaikan dengan mempertimbangkan latar belakang budaya, agama mayoritas, dan sosial masyarakat setempat di mana Kristen itu datang. Saya ulang. Pendekatan kultural yang sering kemudian disebut dengan kontekstualisasi, yaitu upaya bagaimana agar pesan Bible bisa disampaikan dengan mempertimbangkan latar belakang agama, latar belakang budaya, latar belakang sosial masyarakat setempat di mana Bible ingin diajarkan. Ini adalah metode kemudian yang digunakan oleh para misionaris, dan secara lembaga itu kita lihat ya secara terstruktur diajarkan kemudian lembaga Bible bagaimana mereka kemudian melakukan satu strategi menggunakan metode gereja tradisi Kristen Barat yang kemudian mereka adaptasi budaya setempat untuk mempraktekkan keagamaannya yang dilakukan dengan sepenuhnya melihat, meniru, mempersamai dirinya atau karakteristik yang muncul pada budaya atau agama atau sosial yang muncul pada lingkungan masyarakat setempat itu bisa dipersamai. Salah satu materinya adalah bagaimana bahasa ibadah yang mereka gunakan itu sebisa mungkin digunakan dalam bahasa Bible mereka. Ini kita masih berbicara mengenai ruang lingkup C1. Seperti itu, Bung. Jadi tidak ada kemudian upaya orang Kristen di Indonesia ini untuk bisa mendapat jawaban yang tepat ketika ditanya, kenapa engkau menggunakan kemudian bahasa Al-Quran? Karena sejatinya itu adalah upaya adaptasi untuk menggunakan karakteristik bahasa keagamaan yang mayoritas pada tempat atau
pada lingkungan yang menjadi sasaran kristenisasi itu sendiri. Nah, ini kita sudah masuk mata kuliah metodologi gerakan kristenisasi. Mungkin orang Kristen yang tidak pernah kuliah juga tidak akan tahu. Jemaat-jemaat biasa tidak akan pernah tahu itu. Jadi adanya upaya yang menyesuaikan kemudian budaya, menyesuaikan ritual, atau menyesuaikan adat, bahkan menyesuaikan pakaian-pakaian mayoritas penduduk yang memiliki agama atau kepercayaan pada tempat tertentu. Sama seperti di Indonesia yang kita lihat. Di Indonesia ini mayoritas Islam. Maka sebisa mungkin karakter yang dibawa pada dasar agama yang berasaskan dari asalnya, misalnya dari Belanda, itu nantinya akan menerapkan bagaimana supaya kitab mereka ini bukan hanya diajarkan kepada jemaat yang ada, melainkan juga sebisa mungkin diajarkan kepada orang-orang di luar daripada agama itu sendiri dengan cara menyamakan diri mereka dengan masyarakat mayoritas tempat. Jadi kesimpulannya adalah penganut agama Kristen akan diidentifikasi secara jelas. Mereka nampak kemudian seringkali memperlihatkan diri, lisannya, Bible-nya, cara berpakaiannya, kemudian cara-cara ibadahnya, bahasa yang digunakan dalam kitabnya, untuk kemudian beradaptasi dengan lingkungan. Seperti itu, Bang. Oke. Silakan kalau ada sanggahan. Kalau itu pasti jujur saya nggak, pasti kita kan kalau misionaris yang mengakukan penginjilan pasti kan menyesuaikan juga kan ya Pak budaya di negara itu atau daerah itu kan, supaya kan mereka bisa relevan kan. Kalau kita juga kalau misalnya budayanya di Jepang, pasti kita akan usahain pakai bahasa Jepang, Bang. Itu sih, itu yang pertama. Nah, tapi kalau abang juga bilang itu jadinya apa sepenuhnya wah ini salah gitu, kita jadi mencuri kata Allah dari Islam, itu saya kurang setuju, Bang. Karena faktanya kan yang pakai kata Allah itu lebih duluan Kristen dari Arab, itu pertama. Kedua, kalau misal abang bilang Islam itu nggak pakai kata-kata misal penginjilan juga nggak nyesuaiin budaya-budaya sempat. Faktanya waktu di Al-Quran di bahasa Yunani ada tuh kata theos tuh, Bang. Itu abang nggak mempertimbangkan itu. Kalau memang beneran itu kan harusnya semuanya full dong bahasa Arab, nggak ada itunya. Gitu sih. Karena kan kita penginjilan kan tujuannya kan untuk untuk supaya memperkenalkan Tuhan kita kepada setiap orang dan itu juga bisa lebih mudah dimengerti tanpa ada salah bahasa. Itu sih, Bang Zuma. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan yang bisa dijadikan sebagai pembenaran untuk meminimalisir kemudian pengetahuan di luar Kristen terhadap misi yang dilakukan. Membawa-bawa Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah, tapi itu hoax. Itu tak ada bukti. Itu tak ada bukti. Dan kalau kita lihat bahwasanya orang Kristen pertama kali menggunakan kata Allah berdasarkan Al-Quran, yang menggunakan kata Allah lebih dulu itu adalah orang Quraisy. Orang Quraisy itu adalah orang jahiliyah, bukan Kristen. Itu yang pertama. Kemudian atas dasar apa kemudian orang Kristen menggunakan kata Allah lebih dulu daripada Islam? Sementara kitabnya orang Kristen pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Arab itu nanti di abad ke-9. Lalu yang Anda harus pahami adalah model C2 dalam agama Kristen ini, dalam pemberitaan Bible, itu sedikit berbeda dari model yang pertama tadi yang saya jelaskan. Meski karakteristik kekristenan itu masih terlihat kental. Jadi pada level C2, model ini mulai mengadopsi bahasa lokal.
dalam menyampaikan ajaran Kristen. Meskipun penganut Kristen tetap mempertahankan identitas dan prosesi-prosesi praktik yang sepenuhnya berasal dari Kristen tradisional masih digunakan. Jadi karakternya, tanda-tandanya kemudian adalah bahasa ibadahnya disesuaikan dengan bahasa lokal, namun istilah-istilah Kristen tidak diubah. Itu. Saya ulang, bahasa ibadah disesuaikan dengan bahasa lokal, tetapi istilah-istilah Kristen tidak dirubah. Tetap mempertahankan budaya dan bentuk gereja tradisional. Itulah tanda-tanda kemudian ciri khas C2. Masih muda orang Islam mengenali orang Kristen pada tataran ini. Masih muda. Kenapa? Karena orang Kristen masih mempertahankan istilah-istilah kekristenan, meskipun dalam hal ibadah mereka sudah menyesuaikan dengan bahasa lokal. Contoh, mereka menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Tapi ketika mereka beribadah, mereka menyebut Bapa yang ada di surga. Nah, artinya bahwa memang ini adalah terstruktur dan terencana. Gerakan-gerakan ini memang ada gitu loh. Seperti yang saudara akui tadi, bahwa kalau kami ke luar negeri, ke Jepang atau apa gitu, kami tidak mungkin tidak menggunakan bahasa Jepang. Artinya memang amanat agung itu benar-benar berjalan kalau begitu. Kalau Anda sudah mengakui, berarti amanat agung ini betul-betul berjalan dengan baik. Artinya tanggalkan bahasa aslinya supaya Bible bisa dengan leluasa masuk ke zona masyarakat di mana Kristen itu atau penginjilan itu ingin dilakukan. Nah, jadi akan muncul nanti paradigma berpikir bahwa ada kesengajaan menghilangkan original teks agar supaya Bible leluasa mengikuti irama bahasa dan rasa bahasa atau budaya setempat. Nah, inilah yang terjadi, yang kita lihat di permukaan. Umat Islam mayoritas menyembah kepada Allah, maka Kristen mencoba memiliki karakteristik yang sama, menyembah kepada Allah. Umat Islam memiliki kitab yang mayoritas di Indonesia ini dengan sebutan Alkitab, maka orang Kristen berupaya untuk menyamai karakteristik nama kitabnya orang Islam, yaitu Alkitab. Nah, ini dia. Jadi memang ada upaya-upaya yang sudah terstruktur, terencana, masif dan berkelompok secara lembaga dan keagamaan untuk melakukan penginjilan atau memahamkan Bible kepada manusia di luar daripada Kristen itu sendiri. Demikian. Oke, saya izin tanggapin tadi. Kalau Bapak bilang kan memang itu ya kita akuin benar. Tapi kita nggak pengen kalau dibilang menghilangkan manuskrip asli, ya kita nggak juga Pak, karena kan manuskrip asli pasti ada dan tetap ada lah di gereja itu. Dan juga kan nggak setiap orang, nggak kalau misalnya disuruh belajar bahasa Yunani sehari langsung bisa, itu kan mungkin butuh waktu lebih dari setahun. Makanya kita nyesuaiin dulu kan, karena kita mau kalau menyebarkan kan juga harus ngikutin budaya di negara tersebut. Sama juga kan kalau misalnya kalau misal umat Islam menyebarkan ajaran Islam di di Yunani, saya baca tuh mereka nggak semurni itu bahasa Arab, ada loh beberapa yang terjemahin dalam bahasa Yunani dan keluar kata teos. Jadi itu sih ya namanya ya menyesuaikan ya. Jadi menurut saya masih wajar. Yang penting jangan melanggar peraturan, misalnya menyebarkan terus ngebakar rumah orang atau sebagainya, atau ngebom gitu. Itu sih yang paling penting. Yang penting kita menjaga hubungan baik antar warga negara dari situ. Itu sih caranya. Baik. Saya ingin tanya kepada saudara. Gelombang agama Kristen dari Barat masuk ke Nusantara ini itu dengan cara apa? Tahu kalau saya pelajarin ya Pak, pertama di Portugis itu terus mulai dikenalin di zaman VOC Belanda. Oke, berarti makin agama Anda masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Dah selesai.
Penjajah melakukan kemudian misi penjajahan, perampokan, pembunuhan, perampasan, penindakan, perbudakan, dan seterusnya. Begitulah agama Anda menyebarkan diri. Jadi jangan Anda mengatakan yang penting tidak ada kekerasan, yang penting tidak ada pemboman, dan seterusnya. Ingat, sekali lagi saya katakan, agama Anda masuk ke Nusantara itu bersama dengan masuknya para penjajah. Senjata berbunyi yang masih hidup kemudian diupayakan untuk masuk ke gereja. Itu agama Anda. Pahamkan itu. Sekarang nggak Anda temukan karena Indonesia sudah merdeka akibat daripada para pahlawan kita yang mayoritas Islam. Nah, kemudian tadi Anda mengatakan Al-Quran juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya jelas aja lah, pastilah itu. Karena dalam bahasa Yunani kemudian semua gelar-gelar Tuhan itu berubah menjadi theos. Tetapi indahnya Islam punya kitab, kemanapun pergi, Al-Quran tidak pernah diwarnai oleh bahasa apapun itu. Dalam arti kata, Al-Quran tidak pernah dilenserkan oleh bahasa setempat. Artinya apa? Artinya apa? Perkataan Tuhan itu tidak pernah takluk oleh perkataan manusia. Perkataan Tuhan tidak pernah kemudian pudar oleh bahasa manusia. Perkataan Tuhan, kalamullah itu tidak pernah kemudian tergerus oleh perkembangan bahasa manusia. Itu baru namanya ketetapan Tuhan. Ingat, ketetapan Tuhan, kalimat Tuhan, hukum-hukum Tuhan tidak boleh dirubah dan ditundukkan oleh hukum-hukum manusia. Sedangkan kitab saudara, mana yang firman Tuhan? Yang ada di tangan saudara sekarang itu perkataan manusia, seutuhnya perkataan manusia. Nah, sekarang kalau Anda ditanya nih, saudara, ya paman, bisa nggak firman Tuhan itu direvisi? Bisa nggak firman Tuhan itu dikoreksi? Apa jawaban saudara? Jujur kalau Jangan lari dari tema, Pit. Ya gini ya Bang, kalau Alkitab itu sekali lagi yang kita katakan itu bukanlah kita apa ya Pak, apa tuh emang catatan dari para nabi dan para rasul, itu sih yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya kekristenan itu kan kalau memang istilahnya identik dengan penjajahan karena masuknya kan lewat Belanda dan Portugis kan kalau di menurut sejarah Indonesia. Nah, itu memang juga saya mengutupin sih itu kita dan itu sih itu yang kedua. Nah, yang kita sih ingin ini sih Pak ya. Ini kan itu kan berarti kan tapi kan gini Pak, kalau kekristenan itu kan bukanlah iman yang harus ngikutin aturan mereka. Kekristenan itu kan iman yang bisa istilahnya iman yang bisa ngikutin perkembangan zaman. Kan kalau maaf nih ya Pak, kalau iman Bapak hukum syariat apakah itu bisa mengikuti perkembangan misalnya budaya sekuler itu, misalnya negara maju kayak misalnya mengizinkan minum alkohol atau enggak melegalkan judi kasino, saya rasa masih nggak bisa sih. Kalaupun bisa itu harus nggak esensi teologis dari iman Islam itu sendiri sih. Benar nggak Pak Bang Zuma? Jadi gini saudara, sudah 1400 tahun 1400 tahun ini bukan waktu singkat. 1400 tahun tak ada kemudian budaya di atas muka bumi ini yang bisa merubah tata cara ibadahnya umat Islam. Coba, artinya zaman era perkembangan kehidupan manusia yang harus tunduk kepada perintah Tuhan. Bukan perintah Tuhan hilang, terbawa arus. Kalau di Islam 1400 tahun silam sampai hari ini azannya tak pernah berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak
tidak pernah berubah sedikit pun. Tetap aja lafaznya sama. 1400 tahun. Lagu apa yang Anda paling suka? Lagunya Roma Irama. Berapa ratus tahun bisa bertahan? Ayo. Lagunya siapa yang Anda suka? Ebit. Berapa ratus tahun bisa kemudian bertahan? Tapi kalau Al-Quran 1400 tahun, sehebat-hebatnya kehidupan manusia di belahan dunia manapun, Al-Quran tetap Al-Quran, Allah tetap Allah. Mau diterjemahkan dengan diputar, disalto-saltoi, digulung-gulung seperti apapun, Allah tetap Allah. Artinya Al-Quran tidak pernah ditaklukkan oleh bahasa manusia. Al-Quran tidak pernah ditaklukkan oleh kecerdasan kepintaran manusia. Al-Quran tidak pernah dilumpuhkan oleh pencapaian kehebatan kehidupan manusia. Makhluk yang paling sempurna sekalipun disatukan, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, semuanya disatukan. Setan, Ifrit, Topo, Parakam, padahal disatukan untuk merubah Al-Quran tidak akan pernah bisa. Itu baru disebut firman Tuhan yang berasal dari langit. Kitab saudara, sikit-sikit ganti, sikit-sikit koreksi, sikit-sikit revisi, sikit-sikit ganti, sikit-sikit koreksi, sikit-sikit revisi. Ini apa? Apa itu? Bukankah firman Tuhan itu tidak bisa direvisi? Yes. Bukankah firman Tuhan itu tidak bisa dikoreksi? Ya, betul. Tapi kemudian kitab saudara direvisi bisa, dikoreksi bisa. Artinya kitab saudara bukan firman Tuhan. Maka mohon dengan sangat, jangan masukkan nama Tuhan kami ke dalam buku yang bukan firman Tuhan. Jangan nodai nama Tuhan kami dengan buku-buku yang bukan firman Tuhan, yang bisa direvisi, yang bisa dikoreksi, yang bisa dan bisa dan bisa. Keluarkan, mohon, please, Tuhan kami, keluarkan dari tempat itu. Nama Tuhan kami hanya bisa di tempat suci, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak cocok karangan-karangan orang yang tidak jelas itu dipakai nama Tuhan saya. Toh kitab saudara bisa direvisi, bisa dikoreksi kapan saja oleh, dan Allah bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda adalah Yesus. Maka cukup menggunakan Yesus untuk menghindari perdebatan panjang. Tak ada salahnya. Kalian yang pengacara tidak akan menjadi office boy kalau Anda menghilangkan nama Tuhannya umat Islam di Bible. Oke? Kalian yang kemudian aparat tidak akan menjadi cleaning service kalau menghilangkan nama Tuhannya umat Islam di Bible. Oke? Justru kelihatan hebat saudara-saudara Kristen ini kalau tetap mengacu kepada pemurnian bahasa Bible ke dalam kitabnya orang Kristen. Jangan cemarkan nama Tuhan kami, karena kitab Anda tidak memenuhi syarat untuk mendudukkan nama Tuhannya umat Islam di dalamnya. Nama Tuhan kami sangat suci. Jangan masukkan nama Tuhan kami ke dalam buku yang tak jelas siapa penulisnya ini. Yesus pun tak mengenal Bible. Yesus tidak pernah mengenal perjanjian lama. Yesus tidak pernah mengenal buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, dan seterusnya. Yesus tidak pernah mengenal buku-buku itu. Jadi tak usahlah masukkan nama Tuhan kami ke dalam. Mohon maaf saya harus mengatakan, kami jijik dan kami gelisah, kami gusar. Nama Tuhan kami ada di dalam. Keluarkan, pakai nama Tuhan kalian. Tuhan kalian banyak sebutannya. Mau Theos, mau Dewa, mau Yahweh, mau Elohim, mau Eloah, mau El Shaddai, El Eroi. Ambil semua mibalala. Ambil, bawa pulang. Jangan sentuh Tuhan Islam. Itu aja yang kami minta. Sederhana bukan? Jadi jangan membawa kemudian pembenaran di Arab dulu, di Yunani, nggak perlu. Kalian orang-orang cerdas, kalian orang-orang pintar. Bahkan kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Tuhan itu maha suci. Sejatinya kesucian itu membias kepada kalian anak-anaknya. Sejatinya kesucian itu membias kepada kitab kalian.
Kenapa bisa jadi kocak kayak begitu? Sadar akan kehilangan kenaikan Yesus. Kalian tidak akan kehilangan kematian Yesus. Kalian tidak akan kehilangan Jumat Agung. Kalian tidak akan kehilangan Paulus kalau istilah-istilah Al-Quran dilepaskan dari Bible, buku terjemahan itu. Sederhana bukan? Apakah kalian mau mengingkari kasihi musuhmu, kasihi itu ajaran kasih? Coba. Punya orang kenapa nggak dikembalikan? Katanya ajaran kasih. Kalau Anda baca kitab Matius, kasihlah, berilah orang yang meminta kepadamu dan jangan kau ambil kembali. Juallah barangmu semuanya dan berikanlah kepada orang lain. Jangan kau minta kembali. Itu di dalam kitab saudara. Ini borok-borok punya Anda kasih ke kami. Punya kami Anda ambil, Anda nggak kembalikan. Mana ajaran kasih itu? Itu hanya obat kuping untuk menutupi kemudian kekelaman masa lampau. Kami ajaran kasih. Untuk apa? Sejarah tidak akan pernah ditipu dengan mulut mengatakan kasih. Gimana ajaran kasih? Orang punya kalian ambil. Yang dikatakan ajaran kasih, Anda punya, Anda bagi-bagikan. Kasih ini, kasih. Ini enggak. Orang punya, Anda ambil. Anda merasa itu milik Anda. Dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumentasi yang tidak masuk akal. Ayolah teman-teman Kristen, bangkit dari keterpurukan kalian dengan menggunakan istilah-istilah dari Yunani. Jangan mengambil istilah dari Al-Quran. Silakan. Ya sekali lagi saya menghargai statementnya Bang Zuma. Tapi Bang Zuma sepertinya tidak mempertimbangkan fakta-fakta historis dan linguistik yang saya sampaikan, bahwa kata Allah itu sebenarnya lebih dahulu ada di Kristen daripada Islam. Dan juga misal abang nggak mempertimbangkan fakta, ternyata Al-Quran di Yunani pun itu sudah memakai kata theos loh bang. Itu kan itu tidak dipertimbangkan. Itu terjemahan kan? Yes, terjemahan. Anda bisa membuktikan ke saya ada Al-Quran bahasa Yunani? Tidak. Anda bisa membuktikan ke saya Kristen Arab menggunakan kata Allah sebelum Islam datang? Semuanya itu hanya pepesan kosong. Kalau itu sebentar, salah ya bang. Setahu saya ada bang, itu sejarahnya Kristen. Tunjukkan kepada saya. Bentar ya. Ini sumbernya dari islami.com ya bang. Saya boleh nih ya. Ya silakan. Maaf nih, maaf info saya agak belum diperbaiki. Iya. Apa nama linknya? Baik ya. Kalau abang lihatnya islami.com. Nih dari Islam juga nih pak. Iya. Sejarah dan asal usul kata Allah. Terus? Nih abang kalau udah lihat belum bang? Asislami.com terus disebut. Anda yang kemudian perlihatkan atau menjelaskan ke kita, karena setahu saya link ini itu dibuat pada tahun 2018. Benar itu. Ya itu betul. Ya betul. Ini 2018. Ya di sini kata Allah sebagai nama Tuhan hanya digunakan oleh umat Islam saja. Jawabannya jelas tidak. Benar nggak? Coba Anda bacakan isinya berapa halaman? Nih ada nih. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteis maupun politeis di Arab dan Timur Tengah. Kala itu ada banyak nama yang menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Hingga kini selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab, yaitu Koptik, Maronit, Melkit, dan lain sebagainya. Babisma di Persia atau Iran, umat Kristen Malta, Arab al-Masrikiyun, yaitu umat Yahudi asli Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang.
ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai asal-usul kata Allah ini yang dikemukakan oleh para sejarawan dan filolog baca ahli bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah itu spontanitas saja, mustajal yang diucapkan oleh masyarakat Arab. Ada pula yang menganggap dari kata Allah yang berarti agung dan tersembunyi. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al seperti the dalam bahasa Inggris dan ilah Tuhan. Jadi kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu. Kan di sini itu Bang, disebutkan seperti yang saya jelaskan kan, kata Allah itu dari al-ilah. Oke, ada sumbernya ketika dia berbicara mengenai kajian-kajiannya itu ada referensi, dia baca buku apa? Bentar, baik. Silakan. Ini kalau nggak salah nih dari Pak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia loh. Yang bilang Bang. Dengarkan saya. Ketika Anda kemudian membaca literasi seperti ini, paling-paling yang dikedepankan itu adalah rumpun bahasa semetik, seperti yang diuraikan oleh RK, bekicot berliur. Betul? Benar nggak? Ya. Karena kan kita juga sekarang begini. Kalau kita berbicara mengenai rumpun semetik, Eloah, Elohim, Elah, Elaha, Alaha, mana yang Allah di situ? Tunjukkan kepada saya. Kan yang saya bilang lagi. Coba tunjukkan kepada saya rumpun semetik yang mana lagi yang Anda bisa kemudian jadikan sebagai acuan. Atau ketika berbicara mengenai ada sejarawan atau filologi yang memahami ahli bahasa Arab klasik, tolong tunjukkan di mana literasi orang-orang yang kemudian berucap dengan kata Allah di luar daripada bahasa Arab selain dengan kata elaha atau alaha atau atau Elohim atau Eloah. Mana? Tunjukkan ke saya. Apakah ada di Irak, di Iran, Turki atau di mana? Mana literasi itu? Baik nih ya. Literasinya nih kalau paling saya baru bisa nih kalau ini nih saat ini Wikipedia nih ya Bang. Allah itu kan berasal dari kata al-ilah. Apalagi Wikipedia saudaraku. Yang umum-umum ya, saya masih bisa nanti. Coba nanti saya cari yang referensinya dari begini aja. Cara mengujinya begini, Bung. Orang mengatakan rumpun semetik menggunakan kata Allah. Mana dasar pijakannya? Hanya karena dasar kata itu tadi. Elah, Ilaha, Alaha. Itu. Semetik mana yang berbicara tentang al-ilah? Di mana itu? Saya ingin tahu. Yang ada itu hanya Elaha, Alaha, Elah, Elohim, Eloah. Mana Allah, mana? Di mana disebut Allah, di mana? Di mana itu tertulis? Kan kalau Abang baik ya, saya jelasin ya Bang, yang saya pelajarin nih. Iya, silakan. Kalau Allah itu berasal dari kata al-ilah. Kan al-ilah itu kan bisa jadi juga kan kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah kan ada Iya, oke. Apakah itu adalah bahasa semetik awalnya? Apa? Di mana? Siapa yang menggunakan itu? Al-ilah. Tidak ada. Yesus aja menyebutnya apa? Eli. Musa menyebutnya apa? Eloah. Kalau dia kemudian plural, Elohim. Kalau dia singular, Eloah. Mana Musa? Mana Abraham memanggil Allah di dalam Bible? Tak ada. Jadi ini pandai-pandaian. Lagian ini adalah tulisan yang Anda sebutkan tadi, yang ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi pada tahun 2018. Siapa dia?
Kan saya tadi bilang kan Bang, dia dari Islam juga kan Bang yang bilang itu. Ya Islam juga sama seperti orang Kristen, malah pendeta yang mengatakan memang kata Allah dalam Bible itu adalah salah penerjemahan. Sama kita. Sekarang nggak usah terlalu ambil orang lain deh. Pikirkan aja Bible. Aduh, kok macet. Sinyalnya Ada masuk ke nus. Gurunda, sinyalnya Gurunda. Kebangkian. Ada Bang Jibril di bawah Bang. Ya, Bang Jibril nggak ada bisa naik. Nggak bisa dijambak Bang Jibril. Ah, bagus Gurunda. Tapi masih merah itu. Cek. Nah, kan hilang. Udah ada. Masuk Maki, ada. Ya, Aman dulu dah, aman. Siap. Ya, jadi yang terang-terang aja, kita nggak usah terlalu berat-berat, biasa-biasa aja. Kali. Kalaupun kemudian ada nama Allah di belum Al-Qur'anul Karim itu disebutkan, diwahyukan, itu tidak salah. Merah lagi. Itu nggak salah. Nggak salah kemudian ketika kata Allah sebelum Al-Quran diwahyukan oleh Allah. Itu nggak clear. Tapi yang mengucapkan itu adalah merah lagi Gurunda. Hilang lagi sinyalnya. Iya. Error ya. Tunggu ya teman-teman, sabar. Bang Jibril nggak bisa dijambak. Ya, bagus Gurunda, lanjut. Merah lagi. Hilang lagi. Cek. Masuk, bagus. Quran. Orang bagus. Kenapa ya? Kurang bagus ya? Kok bisa ya? Timbul tenggelam ya. Sinyalnya Gurunda merah. Merah kayaknya si Opit belum mati. Bisa ya? Emang ada Bang Jibril di bawah, naikin kalau ada Bang Jibril di bawah. Ya, Bang Jibril nggak bisa dijambak. Di restart dulu coba Gurunda. Ya, sambil menunggu Bang Joma Opit. Ya. Itu original tes Bible kamu itu bahasa apa sih? Yunani. Kenapa? Yunani. Jadi firman Tuhan itu turun berbahasa Yunani gitu. Kan ditulisnya dalam bahasa Yunani, lebih tepatnya kan ditulis para murid Yesus, Pak. Enggak, saya nggak minta tulis, kan bahasa Yunani tuh. Iya, jadi Yesus itu menerima firman berbahasa Yunani. Oh, kan Yesus Injil sendiri, Pak, bukan dia menerima firman, itu nggak benar, Pak. Dia kan itu firman itu sendiri, kabar baik itu sendiri. Terus misalnya contoh Lukas menulis bahasa Yunani itu dari mana asalnya itu? Ya dia kan nulis itu kan waktu itu waktu itu kan lagi era Romawi berkuasa. Saya nggak nanya, saya nggak nanya Romawi kuasa. Ikan Lukas nulis nih, Fit. Iya. Nah itu siapa yang ngasih tahu dia nulis? Ya kan dia nyata tentang kehidupan Yesus, Pak. Itu kan bisa. Iya, siapa yang ngasih tahu? Saya nggak nanya apa isi tulisannya. Siapa yang ngasih tahu Lukas menulis berbahasa Yunani? Ya kan ngikutin kaidah bahasa lingua franca pada masa itu dia sendirinya, Pak. Astaga. Siapa kan Lukas nulis bahasa Yunani nih, betul ya? Iya. Oke. Dia menulis itu dapat info, siapa yang ngasih tahu? Ya kan dia nyatet kehidupan Yesus selama dia jadi murid Yesus, Pak. Iya, dapat info dari mana dia mencatat? Yesus ngasih tahu atau dia cari-cari atau bagaimana? Ya kan dia jadi murid Yesus, ya pasti tahu dong, Pak, kehidupan Yesus itu bagaimana. Emang Lukas muridnya Yesus? Iya kan muridnya Yesus. Enggak ada muridnya Yesus namanya Lukas.
Atau Coba kalau cek 12 murid nggak ada nama Lukas. atau dia bisa belajar dari itu murid teman-temanmu, murid Yesus. Jadi itu dapat dari mana dia nulis tuh ya? Ya kan murid Yesus kan ngasih tahu catatan di kehidupan Yesus itu gimana, terus catatan Oh, sejarah dikasih tahu juga. Ya kayak misalnya Flavius Josephus catatan tentang hidup Yesus itu gimana. Siapa yang ngasih tahu? Ya kan banyak Pak catatan tentang hidupan Oh, Yesus. dapat info. Ya udah kalau begitu dapat info. Terus menurut kamu itu ada Allah di sana itu di terjemahan itu dapat dari mana itu kata? Kan kita pakai itu sempat terjemahin dalam bahasa Arab itu kan jadi kata al-ilah Pak. Jadinya kan ketemu Allah. Emang kamu tinggal di Arab? Nah kan saya belajar sejarahnya Pak. Sekarang LBI ini yang kau pegang itu terjemahan ke bahasa Arab atau terjemahan ke bahasa Indonesia? Saya pakai bahasa Indonesia saat ini. Bahasa Indonesia. Dari mana asal usulnya terjemahan itu yang kau pegang? Ya kan kita udah banyak bahasa Pak, dari Arab ke Enggak. Diterjemah itu bahasa Indonesia yang kau pegang diterjemahkan dari bahasa apa? asli. Mau bahasa yang paling asli ya Yunani. Iya, Yunani. Dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, betul? Yes. Nah, terus kenapa ke Arab-Araban? Karena kita udah pakai dulu bahasa Arab jauh sebelum kita muncul, dan juga kita ngikutin juga Pak. Emang Kristen itu asalnya dari Arab ya? Dari Yunani dan Dari kan tapi Yunani. lahir duluan di Arab Pak. Kenapa Jadi lari ke Pak, Arab? Kenapa lari ke Arab? Terus juga nih ya Pak, kedua kita dan juga kan kalau Islam di misal di Yunani itu kan pakai bahasanya Yunani, ada kata teror. Terus kan Yunani diterjemahin ke Indonesia, kenapa lari-lari ke Arab? Nggak capek tuh penerjemah? Ya enggak, kita kan nyesuaiin budayanya. Enggak. Oh, jadi kalau nerjemahin dari Yunani ke Indonesia ke Arab dulu gitu. Ke Arab dulu, ke Turki dulu, ke Burundi dulu baru pulang ke Indonesia gitu. No, kita kan udah telah jangan main ke Main-main dulu. Dipersulit dulu ya, diputar-putarin dulu, dipersulit gitu ya. Tidak, Pak. Coba kita permudah atau persulit nih coba ya. Sekali lagi ya sebelum ke Banyuma ya, kita tes dulu ya. Kau tahu nggak bahasa Yunaninya itu ada kata theos? Tahu nggak? Tahu di Al-Quran theos. ada kata Pinter ya. Sekarang kita permudah atau kita persulit nih? Coba theos kau terjemahkan ke bahasa Indonesia versi sulit dan versi mudah. Coba silakan. Munculnya kata Allah juga, Pak. Coba versi sulit dulu, baru versi mudah. Saya cobain ya. Ya, coba versi sulit sama versi mudah. Pakai kamus, Google terjemahan coba lihat. Google terjemahan Yunani theos, kamu translate ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani biasanya coba sebagai Tuhan atau Allah tergantung pada konteksnya. Enggak. Theos, buka dulu lu ada Google terjemahan kan di situ? Pakai ChatGPT saya, Pak. Nah, pakai PC kan? ChatGPT saya bayar itu. Ya, bisa nggak kamu open cam? Yes, ntar ya. Coba open cam dulu ya. Kamu buka Google Translate. Ya pakai GPT aja kan itu. Ya saya gedein dulu ya, izin ya Banyuma, saya gedein dulu. Dia biar. Kau buka kameramu menuju kepada PC kamu gitu loh. Kau buka Google Translate coba. Ya kan jangan Google Translate dong Pak. Google Translate kan masih suka salah Pak. Oh, Google Translate salah. Masih bisa salah. Nah, terus pakai apa itu? Pakai ChatGPT. Kan itu kan apa itu? Itu bisa pakai apa? bikin skripsi. ChatGPT. Apa itu? Adalah AI Pak. Itu yang dalam waktu setahun bisa dapat 100 juta pengguna. Oke. Itu bersifat umum apa khusus? Itu bersifat umum. Umum. Ya udah pakai dua versi deh. Versi kamu dulu baru nanti Google Translate boleh ya? Ya. Pakai dua cara ya, coba. Terserah kamu mau lewat mana dulu. Lewat kesulitan apa lewat kemudahan? Coba buka dulu camnya. Ya. Udah, coba. Oke. Soalnya lagi tiduran saya nih Pak. Ya bangun dikit lah, arahin kameranya. Kalau HP-nya retak,
Jangan malu-maluin gua lu. Nah, arahin kameranya ke layar gitu. Habis itu nanti Bunda Rama minta tolong samain ya Bunda ya. Opit ini pinter loh. Gua sobekin lu HP. Pinter Opit ini, dia mengerti. Sebelum Islam ada katanya sudah Kristen sudah mempergunakan. Pinter ini Opit ini. Kayaknya belajar sama Romo Aldo nih. Pit, jangan tidur atuh. Masih ngantuk saya soalnya Pak. Udah. Dia takut nunjukin HP-nya yang retak, bos sobekin. Atau coba dibantu sama Bunda Rama ya. Ya, bantu Bunda. Tuhan. Ya, kenapa? Theos ini artinya Tuhan. Oh Tuhan, kenapa bukan Allah aja? Kan di ChatGPT kan Allah Bang, bukan Allah sekali itu. Oh gitu. Jadi kalau Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadinya apa tadi? Tuhan atau Allah. Oh Tuhan. Tuhan ya. Tuhan atau Allah. Terus dari mana kata Allah itu dapat? Ya kan Tuhan, apa kan Tuhan itu kan ilah. Enggak, kan kamu ini loh Epi, dengerin dulu ini. Kan tadi kamu udah terjemahin Theos ke Indonesia Tuhan. Nah itu kata Allah ambil dari mana? Ya kan itu kan udah dibilang, saya bilang kan ada sejarahnya makanya Bang. Ngambil dari mana? Itu kan udah dibilang sejarahnya dari apa? Saya nggak nanya itu, kamu ngambil dari mana? Ya dari ChatGPT itu kan dalam bahasa Indonesia coba. Apa ChatGPT? ChatGPT apa sih ChatGPT? Artian deh kata itu kan salah satu AI bagus di dunia. Ada terjemahan khusus yang kau pakai ChatGPT. Yes. Oh ya udah Bunda Rama itu apa? Terangin tuh Bunda Rama. Apa ini maksudnya nih? Ya Bunda. Langsung ke kamu saja Bunda. Kamu saja. Oke, terjemahan. Oke, mereka kalian pakaikan kata Allah, terjemahan. Lihat nomornya ya Allah. 2316. Kita ke sini. Apa itu 2316? Theos. Ini original Bible ya, Opit. Theos 2316. Kita terjemahkan ya. Duh. Nih. Theos itu Yunaninya Theos, original Biblemu. Indonesianya Tuhan. Kenapa jadi Allah? Tadi kamu lihat kan Allah. Kenapa kalian nggak mau pakai Tuhan di sini? Karena kalau ibu cuma pakai modal Google Translate atau KBBI itu ujung-ujungnya logika kalkulasi semua Bu. Kok logika? Sekarang mana? Coba kau kasih pembuktian. Kita ganti di sini. Apa kau bilang tadi? Ya, emang logika falasi ini saya bikinin aja ya logika falasi ini bentar ya. Ini kan original teksmu ini, original teks Bible ini kan nyata ini Theos. Jadi Pit, jadi Google terjemahan ini salah ya Pit ya? Ya kalau Anda cuma pakai ini ujung-ujungnya jadi logika falasi Pak. Oh, logika falasi salah. Iya. Ternyata salah ya. Google terjemahan itu salah ya? Ya kan cuman mau Bapak coba aja translate sebuah dokumen pakai Google Translate. Pakai apa kira-kira bagusnya? Pakai karung basah, pakai lilin? Pakai ChatGPT. ChatGPT? Apa sih ChatGPT itu? Ya tarik aja Pak, itu yang bisa bikin apa tuh bahkan beberapa Opit, kalau mau debat jangan bawa PPT. Udah kamu coba buka Bunda Rama, apa sih ChatGPT itu? ChatGPT apa ya? Cacing keramik ya? Bukan? Iya baru tahu kalau ada ChatGPT. Waduh makasihan banget kamu terlalu tersinggung. Saya kurang ilmu ya. ChatGPT kayak apa sih? Bentuknya kayak gimana nih? Kakinya berapa itu? 4 atau 3? Bagus. ChatGPT apa sih ChatGPT itu ya? Gue baru seumur itu baru denger nih ChatGPT. Saya juga. Ya saya mau bacain logika falasi. Ada pakai gambar pakai dia. Nih lihat ya, besarin dulu. Lihat nih. Ini kenapa Tuhan ini ya? Aduh mana dia? Nah, lihat ya di sini ya. Ini dewa ya, dewa.
Di Kisah Para Rasul 14:11 di Dewa ya. Kita lihat Dewa. Dewa, berapa nomornya Dewa? Nih tengok. Dewa 23:16 ya. 23:16 Dewa. Inikah kekurangan ajaran penerjemahmu ini? 23:16 kita lihat apa itu 23:16 nih. 23:16 disamakan dengan tadi Allah. Padahal dewa. Jadi kau tuh pantasnya dewa. Lah, tapi Al-Quran Yunani aja Kita pakai lihat, bahasa itu. kita tindis ya, kita tindis dewa ya. Kita tindis. Nah. Tuh. Theos. Disamakan Allah dengan dewa itu. Kekurang ajaran kalian itu, Theos harusnya kau kalau tidak mau pakai dewa karena kau malu pagan, pakai Theos. Tadi kan udah lihat tadi kata Allah, Theos diterjemahkan ke Allah, dewa pun dikatakan Theos. Nih. Tadi Allah tahu sudah kubuka, Allah pun Theos pun dikatakan Allah diterjemahkan. Dewa pun dikatakan Theos. Ini kan kecurangan kalian ini untuk kristenisasi. Kenapa sih kalian gak pede dengan kata dewa? Malu kalian dibilang pagan. Ini Theos. Original Bible Theos, padahal tulisannya dewa. Allah pun tulisannya Allah, kau pun padahal originalnya pun Theos. Inilah kelicikan kalian ya, nih. Ini numbernya lihat 23:16. 23:16 pun kode number untuk kata Allah di Biblemu terjemahannya. Ya, saya bacakan logical fallacy, yaitu equivocal. Enggak usah ini kan fakta data ini. Data ini. Anak kayak gini biarin aja dia bulan seumur hidup. Konteks. Biarin dia ngomong dulu apa sih. Pakai kamus, Bu. Itu dewa kau itu. Jadi kamus Yunani ke Indonesia itu salah ya, Pit ya? Ya nggak, ya pakai logical fallacy kalau Bapak cuma mau salah gitu. Yang bener chat GPT itu ya yang bener ya. Iyalah. Nah, itu siapa yang bikin itu, Pit? Itu Sam Altman, hartanya di atas 1 triliun, Pak. Ya siapa yang bikin itu? Enggak, kita buktikan aja di chat GPT, Opit. Coba ketik sama lu ketik sekarang. Siap. Siapakah Theos bertato? Lu ketik di situ. Siapakah Theos bertato? Coba. Udah belum? Ya udah gini aja nih, Pit. Kalau menurut kamu itu Tuhan kamu ada berapa sih, Pit? Ya 1 lah, Pak. Siapa namanya? Yaitu kita memiliki, yaitu Bapa yang memiliki firman yang katanya tadi 1 kok panjang banget. Kalau 1 Tuhan itu, Pit, dengerin dulu abangmu yang ngomong. Kalau 1 Tuhan itu menyebut namanya 1. Ulang ya. Tuhanmu berapa, Pit? Ya, udah dibilang kan 1. 1, namanya siapa, Pit? Bapak yang memiliki firman yang disebut atau Yesus Kristus. Saya nggak nanya Bapak memiliki apa. Enggak, biar jelas, Pak, biar Bapak tuh enggak usah dijelasin, sebut aja dulu namanya Tuhanmu. Kayak berpikir kayak anak enggak lulus SD. Saya ulang lagi. Saya nggak minta Tuhanmu dijelaskan siapa. Saya minta nama Tuhanmu doang. Tuhanmu berapa, Pit? Gini, Pak, Bapak mau naikin dulu nggak biar nggak ngomong sama apa ya, nggak ngomong sama kayak tukang tambal ban, Pak. Saya ulang lagi, Tuhanmu ada berapa, Pit? Mendingan nanti dulu aja, Pak. Atau gini, saya kasih pilihan. Kalau Tuhanmu 1, sebutkan nama berikut ini Tuhanmu. A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus. Sebutkan, pilih salah satunya Tuhanmu. Itu logical fallacy semua, jadi saya nggak perlu jawab pertanyaannya ya, Pak. Kan Bapak Putra Roh Kudus kan? Pergi dia, nggak mau milih. Malu dia, malu. Nggak mau milih salah satunya. Makan 3, bayar 1, nyolong 2 kabur. Padahal saya halus-halus loh tadi. Bisa bagono ya? Kok pergi sih? Kakak. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang disampaikan permintaannya? Ini Bapak tadi bilangnya Tuhan ini ada berapa? Saya tanya Bapak dulu sebenarnya. Kristen Tuhan ya. ada berapa? Halo. Kristen ya. Oke, lanjut. Iya, saya Kristen. Kenapa, Pak? Saya tanya Bapak dulu. Tuhan Bapak tuh ada berapa? 1, Pak. 1 siapa namanya?
Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dong. Nah, kalau begitu saya tanya juga Bapak. Bapak Tuhannya berapa? Oke. Hah? Tuhan Anda berapa? Satu. Namanya siapa? Ya namanya Tuhan. Tuhan bukan nama. Jadi siapa? Ya saya tanya, masa kamu nggak tahu nama Tuhanmu? Loh. Macet. Nama kami, nama Tuhan kami namanya Allah. Siapa? Tuhan. Loh, kok Allah? Kok Allah? Kok Iya, sama Tuhan kamu sama Allah. Tuhan saya sama? Loh, kamu kan Allah. Ya, terus kamu Allah. Yesus taruh mana? Yesus diutuskan dari, Oh, dari Yesus Allah utus. ke Yesus. Oh, Yesus utusan, bukan Tuhan. Iya, memang diutusan dari Oh, Allah. bukan Tuhan. Ya, boleh dipanggil Tuhan, boleh panggil Allah. Lah, Yesus itu utusan apa Tuhan? Diutuskan dari Allah. Siapa yang utus? Allah yang diutuskan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Loh, kok Tuhan diutus? Loh, jadi saya tanya kamu, Muhammad diutus nggak? kok lari ke Nabi? Ini bicara Tuhan. Loh. Saya ulang lagi ya. Saya tanya kamu, itu Dengerin Muhammad dulu, jangan emosi, diutus Pak. nggak? Jangan emosi, Pak. Kalau kalah debat jangan emosi. Bukan emosi, karena Bapak tanya Jadi ini. sekarang maksudnya Kristen itu Yesus maksudnya ada ini berapa? dengerin dulu Tuhan lah. Bapak. Yesus Saya tanya Bapak dulu. Yesus ini utusan atau Tuhan? Coba, Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Macet. Yesus ini utusan Tuhan. A. Utusan Tuhan. B. Tuhan. Jawab. Yesus ini A. Utusan Tuhan. B. Tuhan. Jawab. Yesus ini A. Utusan Tuhan. B. Tuhan. Yesus ini A. Tuhan. B. Utusan Tuhan. Yesus ini A. Tuhan. B. Utusan Tuhan. Macet. 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 Orang membahas Tuhan larinya ke Nabi. Gimana sih? Macet. Kasih minyak pelumas dikit tuh, Kang, atau kunci Inggris biar nggak macet ini. Patah nanti bautnya ini. Ganjal dikit pakai kunci roda kayak apa kayak di situ? Kayaknya serak banget ini. Seret. Ayo. Macet. Yesus itu A. Utusan Tuhan. B. Tuhan. Ya, dibuka mute-nya Pak Tokai. Yang begini-begini sulit loh dia itu. Menyebut Pak kata Tokai, dibuka mute-nya. Allah. Macam-macam dia sebut. Udah saya undang tuh Pak Tokai. Buka mute-nya. Wah, kalau naik jangan emosi Pak, santai aja napa. Bukan, saya bukan emosi. Nah, Kan jadi saya ulang ya Bapak pertanyaannya ya. tanya yang ini, maksud Saya ulang kan pertanyaannya sudah ya. bilang, Yesus itu diutus dari Allah. Yesus itu A. Tuhan, B. Utusan Tuhan. Yesus diutus dari Allah. Berarti dia utusan. Dia diutus dari Allah. Berarti dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Loh, makanya percaya kami orang Kristen, Yesus pun Tuhan, Allah pun Tuhan. Oh, berarti ada dua Tuhan. Satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Yesus itu diutusan dari Allah. Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Nasesana orang dai. Yang mana yang Tuhan? Susah juga, Bapak atau Pak. Yesus? Makanya Islam ini istilahnya Bapak juga nggak ngerti ke ini. Iya, makanya kan saya mau ngerti yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Loh, kan Yang saya Tuhan. sudah bilang Yesus diutus. Ngerti nggak dia diutus? Berarti bukan Tuhan, utusan dia. Kalau Makanya diutus, dia sudah kalau diutus. diutus, Makanya kami pilih Tuhan juga. ya, kalau diutus berarti ada yang utus, betul? Maksudnya? Yesus diutus loh. Iya. Nah, siapa yang utus? Ya Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Iya. Oke, Memang tepuk dia tangan. diutus. Jadi Yesus bukan Tuhan ya?
Makanya Bapak ini tanya bikin emosi orang, bikin Lo naik kok jangan darah orang. emosi, atuh kok emosi sih Pak. Kan sudah bilang tadi. Pak Tokai jangan emosi Pak Tanya, Tokai, santai aja. itu tanya, makanya yang naik ini Mati, cocok Mija, mati, room istilahnya rumah anak SD, Bukan Pak. Tokai, Toki. Tokai. Oh, Toki. Saya salah baca, kirain Tokai. Toki. Room ini cocok naik-naiknya anak-anak SD. Nggak wajar kalau room ini tanya bola-balik. Orang bilang Yesus diutus. Ya Jangan udah marah berarti Pak Tokai. kalau Yesus utusan berarti dia bukan Tuhan ya Bapak ya. Setuju? Nah, makanya dia sudah diutus dari Allah, dari Allah. Makanya disembah kami. Oh, jadi utusan disembah. Loh. Makanya kami panggil Tuhan, dibacakan Tuhan. Oh, jadi Tuhan mau diutus. Hei, itu juga nggak ngerti juga ini orang. Lah, tadi lo bilang utusan, Tuhan juga disembah juga. Jadi ada Tuhan, dengerin dulu. Jadi ada Tuhan mengutus Tuhan gitu. Loh, itu kan dia panggil Bapa. Jadi Bapak mengutus Tuhan. Makanya Pak, belajar juga di Alkitab kami, jangan so ini tahu. makanya ini saya mau belajar Bapak. Supaya orang jelaskan supaya langsung mengerti Pak. Ya coba jelaskan Pak, coba. Siapakah yang mengutus Yesus? Silakan Pak. Bapa, Allah. Berarti Apalagi yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Bagaimana? Kan Bapak mengutus Yesus. Pertanyaannya yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Ya, karena dia sudah diutus dari Allah, makanya kami panggil Tuhan, disebut Tuhan. Jadi Tuhan mengutus Tuhan. Bapak ini nggak ngerti diutus, makanya Iya, nggak ngerti Bang Andi, nggak ngerti diutus. Jadi jadi ada Tuhan mengutus Tuhan gitu. Aduh, ini sudah. Anak SD ini ya. Lu jangan bikin emosi lu. Kamu bisa jawab nggak? Bisa tahu nggak? Coba ganti pertanyaan Bang, ganti biar nggak bingung dia, kasihan. Ya coba ya gitu ya. Waktu Yesus ada di dengerin dulu. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, itu lewat mana sih datanya di muka bumi, Bang? Hah? Yesus itu lewat mana? Terus dia ada di muka bumi. Loh, dia kan diutus dari Tuhan. Dia datang. Lewat mana? Kalau Muhammad bisa diutus enggak? Lewat mana? Saya nanya dulu. Lewat mana Yesus tiba-tiba ada di muka bumi? Lewat mana? Loh, lewat rahim Maryam. Oh, lewat rahim Maria. Siapa yang mengendaki Maria mengandung? Hah? Siapa yang mengendaki Maria mengandung? Menghendaki ya dari Allah. Dari Allah. Terus isi kandungannya Maria itu Tuhan atau manusia? Bagaimana? Isi kandungannya Maria 9 bulan Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti anaknya Maria manusia? Iya. Artinya kalau manusia anaknya Maria bukan Tuhan. Betul? Tuhan. Karena dia sudah diutus. Bapak ini nggak ngerti utus bagaimana. Coba saya dengan Bapak diutus bagaimana? Diutus oleh Bapak turun ke bumi melalui rahim Maria. Jadilah Yesus di muka bumi. Yesus ini anaknya Maria. Betul? Iya. Nah pertanyaannya, anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Ya, dia kan manusia. Manusia. Berarti anaknya Maria nama Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Betul? Ya, karena dia sudah diutus kan di Tuhan kan. Iya, berarti dia bukan Tuhan karena dia diutus. Aduh, ini nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti Bang Andi. Nggak ngerti saya ya kok bisa. Ini anaknya Maria loh, kan pernah jadi bayi tuh Pak ya. Nah, Maria kan ada bayi tuh anaknya. Yesus waktu bayi itu Tuhan atau manusia Pak bayi ini? Ya manusia. Manusia. Berarti bayi Yesus bukan Tuhan. Ya, dia kan sejak umur 30 tahun dulu. Oh, 30 tahun baru jadi Tuhan. Waktu bayi belum Tuhan, nanti 30 tahun jadi Tuhan gitu. Ya. Bapak juga nggak ngerti. Iya. Paham saya Pak. Jadi waktu bayi Yesus belum Tuhan, nanti 30 tahun baru Tuhan dia. Begitu ya Pak?
kasih ngerti dulu dia Pak Tokai. Mungkin Bang Andi belum ngerti. Kasih ngerti. Saya kok nggak ngerti ya. Waktu dia bayi belum Tuhan. 30 tahun baru Tuhan. Coba terangin dulu Pak. Dia kan sudah diutus, Pak. Terus diutus 30 tahun jadi Tuhan. Makanya itu dituhankan kami. Jadi Tuhan Anda utusan. Dituhankan kami. Aduh, jadi Tuhan Anda utusan. Gitu ya. Udah bingung sendiri dia Bang Handi, bingung sendiri dia. Berarti Pak Tokai ini menyembah utusan ya Pak Tokai. Tuhannya utusan gitu ya. Jadi sepertinya Pak Toki ini Tuhannya 2 deh. Apa 1 ya? Kok saya jadi nggak bisa ngitung ya? Jadi Bapak, saya tanya, Bapak Tuhan ada berapa? Kan tadi udah dijawab 1 Pak. 1. Jadi Muhammad itu apa? Nabi, manusia dia, bukan Tuhan. Nah, dia kan diutus dari Allah kan? Iya, tapi dia bukan Tuhan. Nah, sekarang Yesus ini diutus juga. Jadi Yesus waktu diutus dia Tuhan atau bukan Tuhan? Loh, kalau dia sudah diutus ya jadi Tuhan lah. Oh, berarti Tuhan mau utusan. Jadi anaknya Maria Tuhan ya? Ampun. Jadi anaknya Maria Tuhan ya Pak ya? Coba kita pindahin dikit deh. Saya tanya kamu, yang kamu tanya Coba begini. kita pindahin dikit dulu ya. Waktu dia disalib, waktu dia yang disalib itu Tuhan atau manusia yang disalib? Yang disalib kan Tuhan. Tuhan disalib. Berarti Tuhan Yesus, mati dong. Yang disalib itu Yesus. Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Dia makanya dia disalib, dia ditebus dosa-dosa manusia. Iya, saya nggak nanya Apakah tujuannya. Muhammad itu bisa tebus dosa manusia? Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Apakah Muhammad itu bisa tebus Nabi dosa manusia? Nabi Muhammad bukan Tuhan, dia Nabi. Kita ngomongin Apakah Tuhan Nabi kok ini? Muhammad itu bisa tebus dosa manusia? Bisa. Sekarang Coba contoh siapa yang Nabi dia tebus? Muhammad, sekarang saya tanya dulu, yang disalib itu Nabi manusia Muhammad atau Tuhan? Bisa tebus umat manusia yang dosa-dosa? Bisa. Ini jangan pindahin topik dulu. Bukti tidak ada. Ini kelarin dulu. Pak Tokai, jangan emosi dulu. Pak Tokai, jangan emosi. Tarik napas dulu. Jangan emosi Pak Tokai, tarik napas. Kencangkan dulu. Tarik. Keluarin pelan-pelan Pak napasnya. Jangan keluarin di bawah Pak, nanti entut gitu loh. Tarik napasnya, keluarin lagi. Pinter. Tarik lagi Pak, keluarin lagi. Enggak, saya tanya Muhammad aja, bisa tebus kah? Sekarang, ya nantilah kalau itu kita ini dulu nih, belum selesai nih. Nanti selesaiin dulu, baru lu yang nanya lagi. Masa bapak sekarang tanya terus, tapi saya tanya bapak. Ya ini belum kelar, dikit lagi, kelarin dulu ini 1, baru Anda nanya. Oke, perjanjian ya. Itu yang disalib itu manusia atau Tuhan? Yesus. Jadi Yesus sebagai Tuhan atau manusia? Bagaimana Pak? Yang disalib ini manusia atau Tuhan? Kalau saya mau cerita ini panjang. Panjangin aja Pak, saya tungguin Pak. Kalau saya mau baca, mau dengar ini dia punya Injil semua ini. Panjangin aja Pak, saya tungguin Pak. Panjangin Pak, panjangin. Percaya Pak, panjangin dulu. Agama lain. Ya udah panjangin aja Pak, saya dengerin. Saya ulang ya, Anda jawab panjang aja. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Ya panjangin Pak, silakan panjangin. Silakan Pak, panjangin Pak. Dia disalib itu karena dia tebusi dosa-dosa manusia, makanya dia disalib. Siapa yang nyalip dia Pak? Siapa yang nyalip dia? Tanya satu-satu nanti orang jawab, nanti kau begini lagi, nanti orang tanya. Ya tadi kan lu bilang yang ada yang nyalip. Jadi ya kamu orang Islam nih. Yang mati itu Tuhan atau manusia Pak yang mati? Dia mati, tapi bisa bangkit. Muhammad mati bisa bangkit enggak? Yang mati itu Tuhan atau manusia? Muhammad mati dia lari bisa bangkit ke Nabi Muhammad terus dia.
Loh, ini ketawa. Berarti kamu ini nggak ngerti. Yesus Enggak. mati bisa dibangkit. Saya ulang lagi ya Pak ya. Muhammad yang mati mati, lenyap tapi sekarang yang mati, mana ada yang mati. bangkitnya? Ini nggak berbicara Tuhan ini Pak, nggak berbicara Nabi. Ini berbicara Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ini ngomongin Tuhan loh. Ini ngomongin Tuhan, nggak ngomongin Nabi. Saya ulang ya. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Yang mati itu Yesus. Bukan Tuhan. Dia Tuhan karena kami bilang Tuhan kenapa? Karena dia bisa bangkit. Oh, berarti Tuhan pernah mati. Nggak ngerti juga nih Bapak. Nggak ngerti emang Pak Andi nggak ngerti. Kasih ngerti dulu Pak, kasih ngerti Pak. Ya, Bapak itu ya nggak ngerti. Ya, coba. Kok saya sih? Yang mati Tuhan ya Pak ya? Yang mati itu Yesus lah yang mati itu. Berarti bukan Tuhan yang mati. Bukan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Pintar udah bilang pintar. Karena Yesus dia bukan sudah Tuhan. diutus maka kami bilang Tuhan. Oke, jadi mulai sekarang jangan bilang lagi Yesus Tuhan ya. Nah, karena dia sudah diutus. Bapak ini nggak ngerti bilang diutus. Bapak nggak ngerti dari tadi loh. Iya, berarti dia bukan Tuhan dong. Putar balik di situ aja. Jadi Yesus bukan Tuhan ya. Oke, Nah, salaman kita. Itu dari tadi juga jawab Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Kalau saya bilang Tuhan, jadi bagaimana? Jadi kamu heran kan? Berarti Tuhan mati. Iya kan? Berarti kamu heran kan? Enggak, saya senang kalau Tuhan mau mati. Enggak heran saya. Makanya Islami nggak ngerti-ngerti juga. Nggak ngerti emang Bang Andi ini nggak paham dari tadi udah dijelasin juga ya Pak Tokai. Bunda Rama diam dulu Bunda. Diam dulu. Kasih paham dulu Pak Tokai. Diam dulu Jul. Boleh saya tanya? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena belum. Kenapa nggak boleh? Berarti kamu ini mau karena tahu aja orang punya ini. Ya soalnya yang mati itu belum kelar loh, Tuhan atau manusia ya. Pak Tokai boleh tanya. Saya tanya dari tadi, kamu tanya sudah mau 10 kata, tapi saya belum pernah tanya kamu nggak. Bentar, Pak Tokai boleh tanya, Pak Tokai boleh tanya, tapi satu syarat. Tap layar dulu 10 kali, coba. Ya, benar. Tap layar dulu 10 kali, baru nanya. Udah belum? Tap layar dulu, tap layar 10 kali, baru nanya. Ngapain? Ya aku harus kan lu naik ke sini gratis. Lah, nggak usah lah buka komal kalau mau tap layar. Oh, jadi nggak mau tap layar? Ram ini. Wah, nggak bermanfaat lu, nggak toleransi lu. Tapi Pak Toki ini pinter loh, pinter dia, mulai pinter dia bahwa anaknya Maria itu bukan Tuhan, pinter dia sekarang. Karena ya yang namanya anak orang itu anaknya Maria makhluk, dia bukan Tuhan, udah pinter dia. Beda sama Kristen lain ngotot Yesus Tuhan. Kalau Toki ini enggak, Yesus itu utusan Tuhan. Utusan Tuhan bukan Tuhan. Betul ya Pak Toki? Pinter dia nih, udah mulai pinter dia nih. Bisa nggak aku tanya agama kamu? Udah mulai pinter dia. Ini pinter dulu gitu loh. Kalau udah pinter baru nanya. Pinter kan? Aduh. Lah? Boleh Pak tanya Pak. Bisa. Boleh bisa Pak, bisa. Udah mulai pinter dia. Udah mulai pinter kan? Utusan Tuhan bukan Tuhan ya. Ya Pak ya. Ya udah saya jawab ya pertanyaan Bapak ya. Muhammad. Saya jawab pertanyaan Bapak ya, udah ya. Dengerin ya, dengerin ya, saya jawab dulu pertanyaan Bapak ya. Nah, kalau menurut Yohanes 1 pasal 1, berhubung Yesus sama Bapak itu satu, berarti pada mulanya. Saya tanya Bapak, kenapa mau anu di agama saya lagi? Salah berarti saya. Saya tanya Bapak. Iya kan saya jawab barusan. Kenapa kayak lari ke Alkitab saya? Iya, ya saya terserah saya kan saya yang jawab Pak. Suka-suka saya dong. Ketawa. Saya kan tanya agama Bapak kok Bapak malah tanya jawab dia. Bunda Rama diam dulu Bunda. Pak Jul, diam dulu Jul. Aku diam Bang. Yang mana ya? Aku diam. Yang 3 ya.
Bang Tokai kan saya mau jawab, kan Pak Tokai tanya, Yang mana saya ya ini jawab. ditampian berjejer. Saya tanya sama Bapak, kenapa? Ya berarti saya jawab. Digigit ular itu. Digigit ular. Ya justru Tuhanmu itu mati digebuk, ditusuk lambungnya bang. Enggak Ya, ada. kan kamu tahu, Yesus kami mati, dia bisa bangkit. Muhammad mati bisa bangkit nggak? Tapi ditusuk lambungnya Tuhanmu bang, mati dia. Iya, Diikat mati, tangannya, kan? dipaku tangannya bang. Yesus kami mati kan? Tuhan mati ya? Mati Oh nggak? buset, Tuhan Yesus mati. kami? Hah? Yesus kami mati nggak? Mati 3 hari. Dikubur. Mati. Dikubur. Itu Muhammad dikubur, Yesus bukan dikubur. Loh, terus di mana Pak? Diapain? Terus diapain? Dia taruh di lubang batu. Kuburan itu Pak. 3 hari kemudian dia bangkit kembali, hilang dia. Yesus itu Coba mana kuburnya? Coba terjadi tahu mana kuburnya Yesus? terjadi gempa bumi. Jangan itu dulu benda. Kasih datanya dulu. Yesus udah bangkit dari kubur. Mana? Oh. Coba lihat datanya. Bilang Yesus dikubur mana? Iya, tunggu. Tunggu bang. Buka di ini Bunda Rama. Matius 27:51 Bunda. 57. 27. 27. Matius 27 Yesus bernomor 27:57 aja. Ke bawah. Oke. Dia nggak tahu kalau Tuhannya dikubur kah? Mana? Tuh, Yesus dikuburkan. Nah, itu Yesus dikuburkan bang. Coba baca. Aduh. Baca kok dulu baca kok. Baca. Apa itu? Yesus diapain itu? Bacalah kamu baca. Aku nggak lihat ini baca. Nggak bisa baca. Gedein tuh. Yesus di KUBUR kubur, tambahkan dikuburkan. Coba ikut. Sampai di bawah loh, masa baca setengah-setengah? Yesus Baca sampai di bawah, Bang. coba Yesus, kau ikut ya bang ya. Yesus dikuburkan. Coba ulangi bang. Jadi di bawahnya apa itu? Dikuburkan. Ini dulu Sampai Bukan di Toki, bawah ya. sampai Bukan, Bang. berapa itu? Bukan Toki di sini, bukan Toki, tapi di sini Yesus dikuburkan. Kalau dia orang dikuburkan berarti Sampai di Yesus ini cuma dikuburkan, berarti sampai di bawah bacanya, pokoknya dari awal sampai akhir baca. Ya supaya itu tahu perjalanan dikubur, Pak. itu. Matius Kan kau 28 bilang, benar Matius 28 2-3. Iya baca sampai bawah. Baca itu dikubur itu. Bukan baca sampai bawah, baca sampai bawah, Pak. Bawah sama bawah beda loh, Pak. Iya, ini aku bilang baca dari awal sampai akhir. Baca. Enggak, tadi sampai bawah. Perjalanan itu Ngomongnya, bagaimana? wah ngebohong lu, ngibul lu. Jangan baca cuma isinya yang begini tapi nggak paham kalian. Udahlah banyak Pak. kali alasannya. Ini ya. Matius 28 1 sampai. Yesus dikuburkan itu Pak. Aduh Bapak ini kok jadi gini banget sih Pak. Pak bisa nggak sih Pak? Setelah hari Sabat, dengar ya, Tokai. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar. Hari Sabat itu apa hari Sabat? Sabtu Pak. Ibu ngerti nggak hari Sabat? Apa tuh hari Sabat? Hari Sabtu Pak. Ada. Hari apa Pak? Diam ya, sebentar dulu koreksi kau sebentar lah. Kau nyimak dulu. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur.
dikubur. Jadi Yesus dikubur kan. Oke, anak-anak udah paham. Terus Yesus itu bukan dikubur. Itu ada kubur, di Pak. gua situ bisa masuk orang. Waduh. Bukan dikubur. Dia astaga. Inilah makanya aku Dia bilang di jangan gua, meruankan di anak gua. orang. 1 Korintus 4 Cuma Muhammad dikubur, nggak apa-apa sampai sekarang. Selalu ke situ. Nabi Muhammad itu manusia yang kita bahas ini kau tuhankan. Yesus yang dikubur yang mati ini kau tuhankan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Tuhan. Dia Coba. adalah Nabi. Bunda, Matius aja deh, Matius 27 50 sampai 54. Coba 50 sampai 54. Matius 27 50 sampai 54 aja baca. Lagi ke bawah. Lagi 50 sampai 54. 50 lah ke atas. Ya oke. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah. Diam dulu dibaca. Nggak ngerti juga. Diam dulu dibaca terus. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke kabur. Kabur dia dah. Terusin Bunda. Terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah dibangkitkan Yesus dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Duh, Yesus Mereka keluar pun dari keluar dari kubur. kubur. Udah, Yesus keluar dari kubur. Dah. Waduh. Dikasih, pasti kabur kalau dikasih kebenaran. Ya dikasih data ya dia. kabur lah. Jadi Yesus dikubur, Pak. Jadi kuburan-kuburan terbuka. Terjadi gempa bumi dulu, Pak. Kuburan terbuka. Orang-orang kudus keluar dari kubur. Yesus juga keluar dari kubur. Yesus keluar dari kubur menemui murid-muridnya. Murid-muridnya kaget. Dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit. Lihatlah tanganku ini, rabalah kakiku, dan seterusnya. Masih nggak percaya? Yesus minta makanan. Ada nggak ikan goreng? Dikasihlah ikan. Jadi Yesus keluar dari kubur. Gitu. Dikasih data, kabur. Kenapa ya Kristen kita membahas Tuhan, dia selalu ke Nabi ya? Membandingkan Tuhannya dengan Nabi gitu loh. Kalau kita lihat penulis-penulis Bible-nya itu, naudzubillah min salik, matinya nggak ada yang benar. Paulus matinya seperti apa? Lukas, Matius, Yohanes, nggak ada yang benar loh matinya. Gitu loh. Kenapa ya orang ini diajarkan di mana ya kira-kira ya? Membahas Tuhan, menyerahnya ke Nabi kita gitu loh. Kenapa ya kira-kira ya? Ada apa isi kepalanya ya? Coba gua buka dulu isi rokok gue. Oh ternyata masih ada, masih banyak. Lanjut, lo mau rokok? Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan malu dia kalau Tuhan dikuburkan, malu. Tuh nggak mau dia baca, nggak mau sekali dia baca tadi itu malu. Masa Tuhan saya dikubur, bukan malu dia tuh. Mati Zulkifli. Lanjut. Kalau mau membahas Nabi, ya jangan bahas Tuhan. Ya, siapakah kira-kira nabinya Kristen? Gitulah ya. Nah kalau kau membandingkan Yesus dengan Nabi kami, berarti lu jangan ngomong dulu Yesus Tuhan. Fokus dulu di situ, Pak. Yesus adalah Nabi. Nah, baru kita bahas kenabian. Gitu loh. Nah ini membahas Tuhan, lari membahas Nabi. Ini mau apa sih? Kadang-kadang saya Ini yang juga minta naik banyak banget, bingung saya milihnya. Ini ada Erik Muslim apa Kristen tadi? Erik. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil di saya. Silakan Pak Erik dipercepat Pak kalau bisa karena ini jam tayangnya hampir habis Pak. Oh ya maaf, ini kan tadi saya mendengarkan aja sih. Ya oke, sehat ya Pak Erik. Sedikit dulu deh, sedikit. Ini kan Yesus mati. Udahlah Bunda, nanti kita monolog udah Yesus selesai. mati. Satu lagi. Nah, setelah dia mati, kemudian dia di sini dia apa? Yesus dikuburkan. Jadi orang mati itu yang dikuburkan. Bukan orang hidup. Lanjut.
Jadi kalau Yesus nggak dikubur, terus taruh di mana dia? Lihatin netizen di bawah, aduh. Lanjut, siapa itu? Erik, siapa tadi? Erik, Kristen kah? Muslim? Silakan Bang Erik, apa yang disampaikan, saudara? Ya, ini tadi kan saya dengarkan aja, nyimak gitu. Ya, suaranya kecil. Ya, sebenarnya tadi aku nyimak sih. Kristen Bang. Ya, Bang Pian, selamat pagi Bang Pian. Iya, selamat pagi. Nah, Muslim apa Kristen Bang? Nah, saya cuman mau tanya Bang ini ya. Enggak, saya tanya dulu Bang, boleh nggak Bang? Abang Muslim apa Kristen Bang? Itu privasi Bang. Oh Masa ya udah. harus tahu? Iya udah Bang, udah Bang, udah. Jangan diturunin Udah dulu. turun. Udah. Ya, enggak, kita lihat dulu dia mau ngomong kemana gitu loh. Jelas nanti kok arahnya kalau dia udah ngomong. Naikin lagi. Minta lagi biar naik. Enggak apa-apa, jangan turunin dulu. Nanti kalau dia ngomong ketahuan kok. Bang Handi, saya izin open cam ya. Boleh Iya, boleh Bang. Siap, syukron. Naikin lagi tadi itu. Silakan Bang. Bang Jul. Saya paham itu namanya chat GPT. Ya si Opit paham, saya orangnya udah bertobat kok. Aduh, itu kan buatan sendiri. Lanjut. Ngapain bahas itu, nggak guna. Kemiut Pak Jul. Mau manasin sambil ketawa Bang Handi. Oh begitu. Mau manasin Oten. Ya, lain mau apa gitu. Naikin lagi tuh Bang Kian tadi itu siapa sih? Gue pengen tahu dia mau Ini ngomong kan apa. diskusi lintas agama. Kok agamanya aja malu? Kalau nggak apa-apa, kita lihat dulu apa argumentasinya apa, kan ketahuan arahnya kemana. Kita ini kan ahli strategi. Oten malu mengakui Bang. Oten itu kalau Islam nggak begitu. Udah bisa pasti itu Oten. Ini lagi ya, ini dia nih. Ini lagi minta bahas chat GPT apaan Ya, chat GPT di. Naik aja, naik. Hidup susah mau naik tuh, naik aja, minta permintaan. Mau Banyu belum tidur tuh. Banyu masih ada kok. Nih, udah susah nih saya naikin nih. Ersa silakan Ersa. Kalau Ersa nggak mau ngomong turunin 1, 2, 3 turun. Hidup susah silakan. Hidup susah minta naik. Lihat apa perlunya. Ersa, Kristen Muslim Ersa. Nggak mau ngomong Bang Ersa. turunin aja kalau nggak mau ngomong. Iya Bang. kita Capek-capek turunin. ngeluarin tenaga manggil. Hidup susah. Kalau hidup susah silakan mati aja Bang. Hidup susah. Nah ini tadi ini si Pian, ntar dulu ya Pian. Mau ngomong apa Pian? Pian, silakan. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi, silakan. Mau ngomong apa? Nggak, di sini kan forumnya cuman diskusi ya Pak ya gitu. Iya, mau ngomong apa silakan. Saya cuman mau tanya, apa bedanya Tuhan Yesus? Bapak kan membahas tentang Tuhan ya. Terus? Bisa nggak membedakan antara Tuhan Yesus dengan Nabi Isa? Yesus bukan Tuhan, gimana mau membedakannya? Dari mana Bapak tahu Yesus bukan Tuhan? Yesus berkata Yohanes 17:3 dia utusan Tuhan, Yohanes 5:30 dia utusan Tuhan, Yohanes 11:41 dia utusan Tuhan. Jadi Yesus ngomong sendiri dia utusan Tuhan. Itu jawabannya. Oh gitu. Berarti Nabi Isa. Kita nggak ngomongin Nabi Isa, ngomongin Yesus. Loh. Yesus bukan Tuhan. Lu tadi kan Tuhan Yesus. Saya tanya, saya jawab Yesus bukan Tuhan.
Yesus sendiri yang ngomong mengaku dirinya utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Di mana Yesus pernah mengaku Tuhan? Di mana? Nggak ada toh. Bang Juma, maju, masuk. Bukan Tuhan karena Yesus manusia. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Anda masih waras kan? Masih waras, Bang? Masih kan? Masih. Alhamdulillah. Berarti Anda bisa mengembalikan settingan ulang otak Anda dengan mengakui Yesus itu bukan Tuhan karena dia manusia. Oke ya? Sepakat kita ya? Yesus bukan Tuhan karena Yesus manusia. Jangankan Tuhan, malaikat pun bukan dia. Apalagi jadi Tuhan. Gitu, malaikat pun bukan. Jadi kita sepakat demi kewarasan, demi akal waras, Yesus bukan Tuhan sebab dia manusia. Ini apa ini? Musik di mana? Musik di mana ini, Bang? Kok ada musik? Turunin aja, udah diturunin, udah. Gitu. Sekali lagi saya katakan, kalau ada orang yang mengatakan Yesus bukan manusia, maka dia orang gila. Hanya orang gila yang bisa mengatakan Yesus bukan manusia. Nah, karena kita terpenjara dengan keadaan fakta real, Yesus manusia, maka secara otomatis demi akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena ketika Yesus manusia dan kita paksakan dia adalah Tuhan, berarti kita berada pada dimensi ketidakwarasan. Kenapa? Karena Tuhan bukan manusia. Mana dalilnya? Bilangan 23 nomor 19. Bukan anak manusia. Yesus bergejibun data di dalam Bible yang menyatakan Yesus anak manusia. Anak kambing pasti kambing, anak ayam pasti ayam, anak buaya pasti buaya, anak bom pasti gemuk, anak manusia pasti manusia. Maria kebetulan manusia, maka anak Maria adalah tidak mungkin ayam, tidak mungkin sapi, tidak mungkin biawak, pasti manusia. Maka Yesus bukti dia bukan Tuhan, dia adalah manusia. Oh, jadi Yesus anaknya Maria gitu kan? Oh iya dong. Ada bedanya enggak Maria dengan Maryam? Kalau Maryam itu adalah seorang wanita yang dibela oleh anaknya ketika dia dituduh sebagai pelaku pezinah. Kalau Maria seorang wanita malang yang tidak pernah dipanggil oleh manusia yang dilahirkan dari rahimnya sendiri dengan panggilan mama. Seorang manusia malang yang belum bersuami tapi sudah mau diceraikan oleh tunangannya. Seorang manusia malang yang tidak pernah dibela oleh anak yang dikandungnya sendiri, yang dilahirkannya sendiri dari hinaan orang-orang Yahudi. Seorang wanita malang yang begitu bersusah payah mengandung, melahirkan, membesarkan anaknya, dan ternyata begitu anaknya besar dia harus tunduk menyembah kepada anak kandungnya sendiri. Beda. Maryam dalam Al-Quran adalah manusia, wanita yang sangat dimuliakan, sampai-sampai Al-Quran ada yang kemudian mengekalkan namanya di dalamnya, yaitu surah Maryam. Itu bedanya, Bang. Jangan tidur, Bang. Kita masih diskusi nih. Saya dengarkan kok. Oh iya, silakan. Maria. Jadi soalnya kan saya pernah dengar ada yang pernah berkata di sini perbedaannya Yesus dengan Nabi Isa. Soalnya kan kalau dalam Islam Nabi Isa itu seorang nabi, tapi kalau dalam Kristen
Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ada yang mengatakan seperti itu. Apakah itu betul? Di dalam Al-Qur'an di dalam Islam Nabi Isa Tuhan. Di dalam Islam, menurut orang Islam, Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Tapi kalau di dalam Kristen, Nabi Isa itu adalah seorang Tuhan. Oh, bukan. Apakah itu betul? Keliru. Yang dianggap Tuhan di dalam agama Kristen itu adalah makhluk halus yang datang kepada Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada penulis wahyu. Itulah yang kalian sembah. Itulah yang Kristen sembah. Sosok makhluk halus yang mengaku Yesus. Tapi menurut saya, dalam pendalaman materi Bible, makhluk halus yang datang kepada Paulus di padang gurun itu bukanlah anak Maria. Itu makhluk halus. Kenapa saya katakan makhluk halus? Karena yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu hanya suara saja. Coba ketika Anda berjalan, yang datang kepada saudara hanya suara. Hai penrandam. Anda lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tak ada siapapun. Tapi suara itu kencang. Akulah Tuhan yang kau aniaya. Kira-kira kalau tak ada wujud, itu makhluk halus atau bukan, Bang? Kalau dipikir, makhluk halus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka yang mengaku Yesus, ya, hanya orang gila yang tidak mau mengakui bahwa yang datang kepada Paulus dan penulis kitab Wahyu itu adalah makhluk yang halus. Akan tetapi, menurut keyakinan orang Kristen, yang disalib itu adalah Tuhan. Nah, berarti kan sama dengan Nabi Isa yang disalib, yang digantikan dengan, di sana kan sudah ada, mungkin orang Islam itu sudah paham. Oke. Keyakinan orang Kristen itu yang disalib adalah Tuhan. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Bisa tidak kemudian manusia itu menyalib malaikat? Logikanya tidak bisa. Bisa enggak manusia menyalib setan? Logikanya tidak bisa. Kalau malaikat saja, setan saja tidak bisa disalib oleh manusia, apakah masuk akal pencipta langit dan bumi ini disalib oleh ciptaannya? Bisa diulangi, Bang? Apakah masuk akal pencipta alam semesta ini disalib, dibunuh oleh ciptaannya? Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Hanya orang gila yang bisa kemudian percaya kalau pencipta langit dan bumi itu mati dibunuh oleh manusia. Nah, ada kejadian manusia dibunuh oleh manusia. Maka pertanyaannya, yang dibunuh ini manusia atau pencipta alam semesta? Manusia. Manusia. Berarti yang disembah oleh orang-orang Kristen bernama Yesus ini Tuhan atau manusia? Tuhan, Bang. Mari izinkan saya tertawa. Gimana ceritanya tuh? Gini, Bang, yang saya tanyakan, apakah betul menurut orang Islam Nabi Isa itu adalah seorang nabi? Betul nggak? Nabi Isa seorang nabi, ya, betul. Tapi yang mati disalib itu Nabi Isa atau bukan? Menurut orang Kristen itu adalah Tuhan. Yang disalib cuman digantikan. Kalau menurut Islam, jangankan Tuhan, Nabi Isa saja nggak disalib.
apalagi Tuhannya. Sepertinya saya pernah baca dalam Al-Quran, Bang. Itu apa Surah namanya? An-Nisa ayat 157. Nah, coba bisa dibacakan, Bang ya. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'azzan wa ma qataluhu yaqina. Dan aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuh Nabi Isa, padahal mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalib Nabi Isa, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Nabi Isa, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Berarti ada penyaliban, tetapi yang dibunuh bukan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang dibunuh menurut Bible orang terkutuk. Nabi Isa tidak mungkin terkutuk. Yang dibunuh menurut Bible adalah penebus dosa. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam bukan penebus dosa. Zaman Yesus yang menjadi penebus dosa atau korban penebus dosa itu hanyalah binatang. Sedangkan Yesus bukanlah binatang. Nabi Isa bukan binatang. Beliau adalah manusia mulia. Beliau adalah manusia suci. Jadi yang disalib, yang digantung di pohon, itu bukan Nabi Isa, tetapi orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ini adindaku, saya Zulkifli, serius sekali dia. Masya Allah. Jadi bingung ya Bang kalau sudah mengertikan seperti ini. Alhamdulillah kami umat Islam tidak pernah bingung. Anda yang bingung Bang. Contoh Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus? Bisa jadi yang muncul itu adalah Zulkifli, tetapi dia pengarang karena tidak pernah bertemu dengan Bang Suma, maka dia melihat Bang Zulkifli, penulisnya menuliskan, dan dia Bang Suma menampakkan diri dalam bentuk Zulkifli. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau yang nampak adalah Adinda Zulkifli ini adalah Bang Suma? Sementara Markus tidak pernah bertemu dengan Bang Suma. Kalaupun Markus pernah bertemu saya dengan rupa yang lain, dengan rupa Zulkifli yang asli, lalu kemudian dia melihat wajah lain dalam rupa yang lain, Zulkifli yang lain, dari mana dia tahu bahwa yang dia nampak, yang nampak ini adalah Zulkifli yang asli, Bang Suma yang asli, sedangkan yang dia tengoknya adalah wajah lain, yaitu wajah daripada Dinda Zulkifli. Pertanyaannya, yang mana tanda tanya, titiknya di bawah tanda tanya itu sebesar bola dunia. Tidak ada orang Kristen yang bisa menjawab bagaimana bisa dia tahu bahwa
yang datang menampakkan diri kepada dua orang ini adalah Yesus yang asli tapi dalam bentuk rupa yang lain. Sekali lagi tanda tanya, titiknya sebesar bola bumi, tak ada pendeta yang bisa mampu menjawab itu sampai hari kiamat. Silakan. Kenapa kabur? Jangan lari dong. Kita kan belum selesai. Enggak, dia Islam Gurunda. Dia sengaja kayaknya apa ya? Lihat TV-TV-nya semua Islam dia, Gurunda. Assalamualaikum Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Lanjut Gurunda Juma. Oh tadi dia itu Islam. Islam, tapi dia nggak mau mengakui, makanya tadi di awal saya turunin, takutnya ada jebakan atau apa gitu. Ini kan kondisi lagi kayak gini. Ya terus kenapa Akang diam saja? Tadi saya udah turunin, tapi disuruh naikin lagi, ya saya naikin lagi. Waduh, tadi kupikir Islam, apa Kristen? Karena dia juga mengatakan di dalam Al-Quran kalian. Kristen kok dia bilang Al-Quran kalian? Iya. Iya, itu di PT-PT-nya lihat Bang Andi. Ya namanya juga C6, nggak tahu aja sih Akang. Dia tadi masuk di roomnya Oten tadi. Sama-sama juga di bawah ya. Ya namanya C6 sekarang mah banyak. Itu mah masih di bawah C6, itu C5, C3 itu. Kalau dia katanya. Kalau dia muslim kan nggak mungkin dong dia bilang Al-Quran kalian. Jadi sepintar-pintarnya tuh orang mau berkamuflase itu pasti salah ngomong. Itu aja sih. Iya, tapi saya pikirnya tadi itu orang yang sudah ngaku Kristen. Ternyata enggak. Nyamar dia. Nyamar agamanya dirahasiakan sama dia. Pertama dia masuk kan jelas. Dia bilang apa bedanya Tuhan Yesus sama Nabi Isa. Ya kalau dia muslim kan nggak mungkin dia bilang Yesus Tuhan. Itu aja tuh kunciannya. Ya karena tadi saya tanya tentang Yesus itu menurut saudara manusia atau Tuhan? Dia jawab Tuhan. Kan gitu ya? Iya. Berarti dia penyamar. C5. Akhirnya dia katakan apa pada saat ditanya, iya juga ya, saya juga bingung juga ini. Nah, kalau Islam kan enggak bingung. Islam itu enggak bingung dia. Betul. Izin menyapa Rinto Palopo, selamat malam. Izin menyapa, aduh, Pino. Rinto Palopo, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Rinto? Iya. Tadi udah ngomong si Rinto. Rinto Palopo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Enggak ada. Suara Bang Handi. Bino Julia, Kristen Muslim. Kristen. Bang Handi. Kristen. Ini yang kami inginkan. Silakan diskusi. Ini loh, aku kan Kristen. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Banyak sekali pertanyaan dari aku. Coba Anda ajukan pertanyaan Anda yang banyak itu tapi sekaligus. Nah, iya Kak, gini Kak. Nah, seperti misalnya saya nih, saya bertanya sesuatu kepada Anda tapi jawabannya cuma sekaligus, enggak berentetan. Sebutkan 5 macam buah sekaligus. Silakan. 5 nama buah sekaligus. Coba. Ya Kak, aku Kristen kan. Jadi aku kan biasanya aku berdoa. Enggak, supaya singkat Bang. Anda kan banyak pertanyaan, supaya singkat. Saya kasih contoh. Sebutkan 5 nama buah dalam perkataan yang sangat sesingkat-singkatnya. 1 kali. Silakan. Bisa nggak? Buah pikiran, buah bisa. hati. Seperti rujak. Nah itu berarti 5 nama buah sekaligus. ya. Singkat. Iya.
Nah, sekarang Anda punya banyak pertanyaan, silakan Anda singkat pertanyaan Anda sesingkat-singkatnya mewakili semua pertanyaan yang lain. Kayaknya nggak bisa, cicil aja deh. Ya, jadi gini Kak, aku kan Kristen, terus aku setiap hari aku berdoa, tapi aku berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi enggak. Suaranya kecil bang, suaranya kecil bang. Beneran kok. Kalau gini udah jelas nggak Bang? Sip, lanjut. Aku berdoa tiap hari kan kepada Tuhan Yesus, tapi ternyata doa aku itu nggak pernah dikabulkan Kak. Jadi suatu hari kan teman aku kan Muslim, terus teman aku ajak aku ke masjid, tapi aku nggak mau masuk, aku duduk di luar aja. Tapi teman aku bilang ya udah kalau kamu nggak mau masuk nanti aku di dalam, aku doakan kamu juga. 3 hari kemudian aku dapat pekerjaan Kak. Itu gimana Kak? Ya, Masya Allah. Jadi gini, Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 244, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian tentang dirinya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillah wa'alamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak ada kemudian Tuhan selain daripada Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub yang pernah mengatakan dirinya Maha mendengar. Yesus tidak pernah di dalam Bible menyatakan Maha mendengar. Dan memang dia manusia, kupingnya terbatas, jarak 1 meter. Kalau saya cuma bilang Yesus apa kabar, tidak mungkin dia jawab baik paman. Tidak mungkin, karena dia memiliki keterbatasan. Apatah lagi dia di langit, diamankan oleh Tuhannya. Saudara mau sampai robek mulut saudara berdoa, Yesus tidak akan dengar, karena dia bukan Maha mendengar. Tak ada dalilnya Yesus Maha mendengar, karena dia manusia. Di dalam Bible disebut duduk di samping kanan oleh Tuhan. Sedangkan Al-Quran mengatakan Annallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar. Jadi dia orang kafir, dia orang Islam, dia orang Kristen, dia orang Katolik, dia orang Protestan, dia apapun itu, ketika memanggil kepada sembahan-sembahan mereka, yang mendengar Tuhan saya. Makanya Allah itu disebut apa? Maha pengasih, Maha pemberi, Maha mendengar, Maha menyempurnakan, Maha meliputi, Maha memenuhi kebutuhan makhluknya. Jadi Tuhan saya itu mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya, meskipun ciptaannya itu tidak menyembahnya, karena Tuhan kami Maha memberi, Maha pengasih. Andai saja Allah kami itu tidak Maha pengasih, artinya Tuhan kami hanya memberikan kepada Islam saja. Nah, karena doa-doa yang didengarkan di atas muka bumi ini hanya doa Islam, maka yang punya mobil Pajero hanya umat Islam, yang punya rumah mewah hanya umat Islam, yang punya harta berlimpah hanya umat Islam. Maka yang miskin-miskin ini yang bukan Islam. Maka orang yang miskin ini akan berpikir, kenapa orang Islam kaya-kaya ya masuk Islam, maka semuanya akan masuk Islam. Kalau semuanya masuk Islam, lalu siapa yang ke neraka? Maka Allah mendengarkan semua doa-doa orang yang ada di atas muka bumi ini. Mau kafir, mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, mau yang taat, mau yang ingkar, semua didengarkan oleh Allah. Dan Allah mengabulkan kepada dia yang Allah mau. Allah tidak mengabulkan kepada Allah yang tidak mau. Itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika semua doa-doa manusia di atas muka bumi ini, apapun agamanya, didengarkan oleh pencipta langit dan bumi yang Maha Pemurah,
Lalu bagaimana ceritanya kita bisa menyelamatkan diri kita ini untuk mencari Tuhan yang betul? Orang Hindu masuk ke tempat ibadahnya, minta kepada Tuhannya, Tuhan, jadikan anakku menjadi seorang perwira. Lulus anaknya besok. Orang Kristen juga masuk ke dalam gereja, berdoa juga, Tuhan, jadikan anakku yang bernama Bom-Bom ini di usia tuanya gemuk seperti karung goni. Dikabulkan doanya. Umat Islam juga masuk, Tuhan, jadikan anakku Bang Suma ini menjadi ganteng sekali. Dikabulkan doanya. Orang kemudian apalagi orang Buddha juga demikian adanya, semua berdoa. Dan semua doanya dikabulkan. Apakah itu artinya masing-masing agama memiliki satu Tuhan, berarti Tuhan itu banyak? Tidak mungkin. Maka siapa Tuhan di atas muka bumi ini yang maha pemurah? Tuhannya umat Islam. Apa itu? Ar-Rahman. Bismillah Ar-Rahman. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemberi, yang maha pengasih, yang maha pemurah. Ada Yesus disebut maha pemurah, maha pengasih, maha pemberi? Ada? Enggak. Yesus aja siang malam berdoa. Oh Bapakku yang di surga, doaku dengarkanlah, berikanlah kami makan yang secukupnya hari ini. Yesus berdoa semalam-malaman, Bapa, selamatkanlah aku, biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada hakikat yang maha pengasih. Jadi kalau saudara mendengarkan saudara berdoa tidak dikabulkan, ya mungkin Tuhan Allah maha mendengar ini sedang menguji Anda untuk menuju kepada Islam. Maka Allah sengaja membuka pintu hidayah. Begitu Anda berdoa kepada selain daripada Dia yang dianggap Tuhan tapi bukan Tuhan, sengaja Tuhan itu tidak memberikan Anda apa yang menjadi doa Anda, supaya Anda menjadi mu'allab, menjadi seorang muslim. Buktinya apa? Anda dekat masjid, Anda didoakan oleh saudara-saudara, sahabat saudara, doa Anda dikabulkan. Itu artinya ketukan kepada Anda, wahai si Fulan Vino, akulah Tuhanmu yang maha mendengarkan dan maha menyaksikan apa isi hatimu. Coba. Maka itu adalah seberkas cahaya untuk menuju kepada Islam. Anda merasa doa teman Anda dikabulkan? Iya, aku merasa kayak gitu Kak. Soalnya kan, wah, kok bisa ya? Anda nggak mau berterima kasih kepada yang mengabulkan doa Anda? Mau? Ya sebenarnya sih aku juga mau sih Kak. Tapi gimana? Gimana? Kalau Tuhan mencabut kembali rezeki yang dikasih sama Anda gimana? Ya kalau itu aku nggak mau Kak. Nah, kalau itu sujudlah kepada yang menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi. Bersyukurlah kepada Allah yang memberikan kemudahan kepada Anda, di mana orang lain belum tentu diberikan kemudahan seperti itu. Ya teman aku juga ngomongnya kayak gitu Kak. Katanya ya lebih baik kamu pindah agama aja. Tapi jangan dipaksa, karena Islam itu tidak bisa kalau tidak berakal. Iya Kak, teman aku bilang mendingan kamu pindah agama aja. Jadi aku juga tanya sama teman aku, kalau pindah agama itu kayak gimana? Soalnya kan bukannya aku nggak percaya sih. Baru pertama kali aku percaya kalau kok aku udah lama loh. Aku apalagi itu waktu aku lagi galau kan. Udah di PHK, jadi pengangguran, nggak ada pekerjaan, tapi tiba-tiba teman aku ajak aku, katanya ya udah nanti kalau kamu nggak mau masuk ya udah kamu di luar aja, biar aku aja yang ke dalam masjid. Aku berdoa, yang nggak tahu-tahu
3 hari kemudian aku dapat pekerjaan loh. Makanya aku bingung loh, ini kok Tuhan aku kok kayak gini loh. Kok bisa-bisanya loh Tuhannya orang lain bisa. Aku bingung Kak. Iya. Jadi gimana solusinya sekarang nih? Solusinya Ya. di daerah aku ini kan aku di tengah-tengah Kristen kan. Di mana itu Bang? Di mana aku Muslim ada, tapi aku di kota Kupang Kak. Kupang, oh iya ya. Nggak apa-apa kok, teman-teman kita di Kupang itu baik-baik. Yang penting jangan kayak si RK itu, si penghujat. Manusia apa, tongkatnya mak lampir yang dikasih ruh. Tak ada ilmu sama sekali. Kerjaan cuma menghujat Islam. Nah, di saudara-saudara kita yang lain di Kupang itu baik meskipun mereka Kristen. Saya rasa tak ada paksaan untuk Anda meluk Islam. Dan tak ada paksaan untuk kembali kepada Kristen ketika saudara sudah memeluk agama Islam. Siapa tahu Anda bisa jadi ulama besar di NTT, di Kupang. Ya teman aku ngomongnya kayak gini, makanya kalau agama kami itu nggak memaksa seseorang, asalkan kita kalau mau menyembah Tuhan itu harus mengenal Tuhannya dulu baru bisa menyembah. Ya kata teman aku yang Muslim itu kayak gitu sih. Iya emang. Jangan membabi buta. Tuhan sudah capek-capek jadi manusia tapi tidak dikenal yang mana mukanya kayak mana, modelnya kayak apa. Akhirnya sembarangan, foto orang bule pun dibilang Tuhannya. Pino ini laki-laki perempuan? Pino? Aku cowok Kak. Oh cowok. Ini orang kayak mentang-mentang ini udah jelas-jelas cowok suaranya dibilang perempuan. Enggak, namanya Julia. Gini aja, Bang gini aja Pino ini udah ragu dengan agama Anda sekarang Pino. Ya kalau dibilang ragu sih udah beberapa tahun ini sih Kak. Udah mungkin 3 tahun lah. Masih ke gereja? Ya mulai dari aku didoakan sama teman aku udah 2,5 tahun sih aku nggak ke gereja, berdoa pun aku udah enggak. Lanjut Pak Juma. Iya Jadi aku bingung loh sama Tuhan aku ini kok bisa kayak gini sih Tuhan. Saudara, Tuhan itu nyata adanya. Dengan adanya kita, adanya jasad ini, tubuh ini, adanya roh di dalam diri kita, itu bukti eksistensi Tuhan itu ada. Jadi Tuhan itu nggak perlu dicari. Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui alam semesta, bahkan melalui diri kita, tubuh kita. Tugas kita sekarang tinggal beribadah kepadanya. Makanya tadi saya katakan Annallaha sami'un alim. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak perlu kita nuzulkan, wujudkan menjadi makhluk. Karena yang mensifati sifat makhluk itu hanya ciptaan. Cukup ibadah saja kepada yang menciptakan kita. Apakah Anda kira Anda masuk ke dalam kamar Tuhan tidak melihat? Melihat. Apa Anda kira ketika Anda tertidur lelap di bawah kasur atau di bawah tempat tidur Tuhan tak melihat? Atau apakah Anda mengira ketika Anda buka lemari, di dalam lemari ada sebuah laci, Anda masuk ke dalam laci, di lacinya pun ada tas besar, Anda masuk ke dalam tas, di tas itu juga ada tas emas, dompet, Anda masuk ke dompet, di dalam dompet itu masih ada lagi tasnya, masih ada lagi tempatnya, Anda lagi masuk ke dalam. Apakah Anda bisa mengatakan Tuhan tidak melihat? Tetap Tuhan akan melihat. Jadi tugas kita apa? Ibadah. Nggak perlu kita lihat Tuhan itu, ibadah saja. Allahu Akbar, duhai engkau Tuhan yang maha besar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, alhamdulillah, segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin. Itu aja, sembah dia. Karena Tuhan itu maha mendengarkan, Tuhan itu maha melihat. Yang salah kalau Anda menyembah kepada Pak Bom-Bom. Oh Tuanku Pak Bom-Bom yang gendut, yang memberikan kehidupan, Engkau adalah penebus dosa. Pak Bom-Bom dengar enggak? Enggak. Perbuatan sia-sia. Yang mendengarkan siapa? Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah yang dikatakan Sami'un Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka sembah. Saya tidak melihat Tuhanku Bang Suma. Ya. Lalu bagaimana caranya aku berinteraksi dengan Tuhanku Bang Suma? Dengan cara ibadah. Lalu bagaimana caranya ibadah? Cari agama yang ibadahnya sesuai dengan perintah yang ada di dalam kitabnya. Jangan mencari agama yang kitabnya mengajarkan ibadah Sabtu, tapi praktiknya malah ibadah Minggu. Gitu. Ketika Tuhan itu kita sudah akui ada, maka tugas kita sekarang adalah sujud beribadah kepadanya. Bagaimana cara kita beribadah? Cari agama yang kitab sucinya ibadahnya sesuai dengan bukunya. Jangan cari agama yang bingung, linglung, kayak orang stroke. Dia mau minum air yang ada di gelas, ternyata yang diteguk itu adalah air cuci tangan. Masuk ke rumah ibadah, masuk ke masjid, harusnya lepas sendal, sudah rakaat ketiga baru sadar ternyata dari tadi dia nggak pernah lepas sendal. Stroke. Di kitabnya memerintahkan jangan makan babi, tapi praktiknya dia berpesta babi. Itu. Orang yang tidak tidur pura-pura tidur. Orang yang tidak mabuk pura-pura mabuk. Nah, jangan cari agama yang kayak begitu, jangan. Tapi carilah agama hak yang mengajarkan berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya sesuai dengan kitabnya. Perbuatan dan kitab sesuai. Jangan cari sebuah agama kitabnya memerintahkan sekolah ibadah Sabat, tapi praktiknya ibadah Minggu. Kitabnya mengajarkan menyembah kepada hakikat yang mengutus dari langit, yang disembah malah yang keluar dari rahim. Jangan. Begitu, Bung. Sederhana bukan? Tapi kalau Anda tetap aja kemudian menonton, aduh saya bingung. Apa yang Anda bingungkan? Otak yang Anda pakai berpikir itu bukan punya Anda. Tangan, kaki yang Anda pakai itu bukan punya saudara. Bahkan ruh yang ada pada diri saudara, dimensi yang berfungsi untuk melihat, mendengar, menjadi perasa, itu bukan punya saudara. Lalu mana punya saudara? Tak ada. Yang Anda punya hanya dosa. Tapi yang lainnya, tangan bukan punya kita, kepala bukan punya kita, badan kita bukan punya kita, suara bukan punya kita, otak bukan punya kita. Bahkan ruh yang membuat jasmani ini bergerak, jasad kita bergerak, itu bukan punya kita. Semuanya adalah milik Allah. Lalu apa tugas kita kemudian? Tunduk, berserah diri kepadanya. Dengan cara apa? Ibadah. Apa itu ibadah? Rangkaian gerakan hati dipraktekkan dengan gerakan tubuh. Itu disebut ibadah. Nah, ibadahnya ini harus kepada esensi yang maha suci. Bukan kepada sesama makhluk kita ibadahi, bukan. Kita beribadah itu hanya kepada yang menciptakan seluruh makhluk. Siapa dia? Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha tinggi, maha suci. Di dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, kalau Anda menghabiskan waktu hanya berpikir, aku bingung bang, bingung. Waktu berlanjut menuju kepada alam kubur.
ada cerita yang menarik. Lawan debat kita itu selalu membanggakan diri dengan sombongnya di hadapan Tuhan. Bangga karena merasa tidak ada siksaan kubur. Bangga karena Tuhannya sudah naik ke surga. Anehnya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dikubur di dalam tanah. Bangga dia. Bangga karena Tuhannya terangkat ke surga. Detik demi detik mengantarkan nyawanya terlepas dari raganya. Bukannya dia ke surga, malah juga ikut-ikutan Nabi Muhammad turun ke perut bumi. Kami enggak sombong. Nabi kami dikuburkan di bumi. Kami umatnya alhamdulillah bersama dengan beliau di bumi. Ada orang yang kehilangan induk. Induknya ke langit, dia ke bumi, salah tempat. Sengsara yang bertambah-tambah. Kalau kami, penggawa kami Nabi Muhammad masuk ke dalam bumi, masuk kami ke dalamnya. Kalau logika mereka kami ikutin, maka kami punya pemimpin di alam barzah. Mereka begitu mati turun ke bumi, siapa yang ditemukan? Nabi Muhammad. Kau mau kemana? Ini tempatku. Aku mau cari Yesus. Oh sorry, Yesus di langit. Kamu kenapa bukannya diterbangkan ke langit juga? Kenapa kamu malah dibawa ke sini? Kau udah tahu, kau selalu menghina saya. Kau katakan Nabi Muhammadmu tidak bangkit lagi, sedangkan Yesus kami terangkat ke langit. Sekarang begitu kau mati, kau ikut-ikutan turun ke sini. Kau ketemu saya sekarang. Mana Yesusmu? Mana ya paman? Gak ada lagi di sini. Dia ke langit. Nah, kamu naik lagi kembali. Kau minta kepada keluargamu mati secara disalibkan. Mudah-mudahan kalau kau mati disalib juga, kau bisa mengikuti Yesusmu terangkat ke surga. Ternyata ikut-ikutan ke bumi. Malu. Malu semalu-malunya. Membanggakan orang yang tak mampu kemudian untuk menjadi penolong. Kalau kami umat Islam mati dikubur bersama dengan Nabi kami, Rasul kami, untuk menuju kepada Tuhan kami. Lah ada orang Tuhannya naik ke surga, pasukannya turun ke bumi. Cek percek, kepercek, kepekercek. Ternyata yang dianggap naik ke surga itu pun tidak mengakuinya. Matius 7:22 sampai 23. Hanyalah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sedih juga itu ya. Ada orang sampai pukul meja. Kamu kurang ajar. Mana Muhammadmu? Kami punya Tuhan naik ke surga. Habis napasnya gara-gara marah-marah, mati keserut. Bukannya terangkat ke surga, dia malah kekubur juga, ditanam ke bumi. Jadi maaf ya bang, aku potong ada. Lucu. Ya gimana Bang Pino? Geli aja, silakan. Gini loh bang, aku juga pernah tanya sama pendeta kan bang. Aku bilang gini, ya aku mau pindah agama gitu kan. Aku tanya sama pendeta, kebetulan pendeta itu juga kan om aku kan. Jadi aku tanya, kamu mau pindah agama itu karena apa? Ya aku bilang enggak karena apa-apa, cuman aku mau pindah aja. Soalnya aku merasa di sini nggak nyaman atau gimana gitu. Jadi aku mau pindah agama. Terus om saya kan tanya mau pindah agama apa. Ya aku langsung terus terang aja kan. Aku bilang ya mendingan aku di keluarga kita ini mendingan aku sendiri aja yang ke muslim lah. Kamu nggak takut sama keluarga kamu yang banyak kayak gini ya? Aku bilang gini, mau takut atau gimana pun itu kan duniawi kan. Jadi buat aku nggak masalah. Yang aku butuh itu kan di hari kiamat nanti kan, karena mungkin aku udah mendapat kebenaran atau gimana gitu. Jadi mungkin aku mau pindah agama. Iya. Tapi om aku bilang kamu harus hati-hati kalau mau pindah agama. Soalnya kan nanti takutnya nanti kamu kena masalah lo sama keluarga kamu. Iya. Jadi aku bilang kok gara-gara aku mau pindah agama kok bisa kena masalah sih. Jadi aku cuma bilang aja gini sama om, kalau buat aku untuk
fisik aku atau tubuh aku buat aku nggak apa-apa sih, asalkan di kiamat nanti atau di suatu hari nanti aku bisa dapat keselamatan gitu. Aku jawab itu aja sih. Tanggapan yang Bang Juma gimana? Iya, kalau saya ya ditanya, kenapa kemudian Anda mau pindah agama Islam? Jawabannya karena di Islam itu ada jaminan keselamatan. Di Kristen tak ada jaminan keselamatan. Mana jaminan keselamatan Kristen? Kalau ada Kristen yang bisa menunjukkan jaminan keselamatan Kristen itu, saya berhenti menjadi apologet. Tunjukkan. Paling yang dia tunjukkan Yohanes 14 nomor 6. Paling itu. Akulah jalan, atau Yohanes 3 nomor 16. Paling itu. Sedangkan kalau di Islam itu apa? Innalladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan aku adalah Allah. Apa kata Allah? Wa abshiru bil jannah. Maka gembirakanlah mereka, gembirakanlah dia atau bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, wa abshiru bil jannah, maka kabarkan berita gembira tentang surga yang akan diperolehnya, yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Coba, ini belum surah apa nih? Ada yang lebih dahsyat lagi. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah di sana? Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Kenapa? Mereka yang sholat, mereka yang berzakat, menjaga amanah, tidak berzina. Mereka mewarisi apa? Kepada mereka lah kata Allah, surga Firdaus itu diwariskan. Mereka mendapatkan warisan berupa surga Firdaus. Di Al-Quran surah Al-Mu'min Allah menerangkan itu, kemudian di data ayat 1 sampai ayat ke-10. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Siapa mereka ini? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang beruntung adalah orang beriman, orang yang khusyuk di dalam salat. Maka mereka diberikan oleh Allah warisan, yaitu warisan Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jaminannya jelas. Kurang apa lagi? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadits Muslim di nomor 6886, ketika orang-orang pada datang kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, ini di hari kiamat nih, orang berbondong-bondong ke Adam, wahai Adam, mohon doakanlah, mintalah kepada Tuhanmu, engkau adalah nenek moyang seluruh manusia, yang telah Allah menciptakanmu dengan tangannya sendiri, di mana Allah menjadikan surga sebagai tempat hunianmu dan menjadikan malaikat bertunduk sujud kepadamu. Allah juga mengajarimu nama-nama segala sesuatu agar engkau bisa memberi syafaat kepada kami di sisi Tuhanmu, sehingga engkau bisa memberi kenyamanan di tempat kami ini. Namun apa kata Nabi Adam? Di sini saya tidak berhak memberi syafaat, tidak bisa memberi pertolongan untuk kalian.
Lalu Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan dalam perkataannya, dalam sabdanya, lantas Adam mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu memakan pohon larangan padahal telah dilarang. Dan ia katakan, coba kalian datangi Nuh, sebab ia adalah manusia, dia adalah nabi yang pertama-tama Allah utus kepada penduduk bumi. Setelah mereka menenggelamkan kemudian, sebelum mereka kemudian menenggelamkan menenggelamkan bahtera Nuh. Datangi Nuh, sebab ia adalah nabi pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Mereka pun mendatangi Nuh, namun Nuh juga menjawab, maaf, di sini saya tak berhak memberi syafaat untuk kalian. Dan Nuh menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu bertanya kepada Tuhannya dengan tanpa ilmu sambil ia berkata, coba kalian datangi Nabi Ibrahim, sebab ia adalah Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman, kekasih yang maha pengasih. Rasulullah kemudian melanjutkan lagi kisahnya. Mereka pun orang-orang ini mendatangi Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menjawab, maaf, di sini saya tak berhak memberi syafaat pertolongan kepada kalian. Ibrahim lantas menyebut kesalahannya, 3 kebohongan yang pernah dilakukannya sambil berkata, cobalah kalian datang kepada Musa, seorang hamba yang telah diberi Taurat oleh Allah, mengajak berbicara. Allah memberikan suatu kelebihan. Allah berbicara melalui perantaraan kepada beliau. Cobalah datang kepada mereka. Mereka pun kemudian orang-orang ini mendatangi Nabi Musa. Hanya Nabi Musa juga menjawab, maaf, di sini saya tidak berhak memberi pertolongan, bersyafaat. Sambil Musa mengingat kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Sambil Nabi Isa katakan, coba kalian datang kepada Nabi Isa, Yesus, seorang hamba Allah, Rasul Allah, yang pernah kemudian dicipta tanpa ayah, yang diciptakan oleh Allah dengan kalimahnya. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Isa, namun Nabi Isa juga menjawab, maaf, di sini saya tak berhak memberi pertolongan syafaat untuk kalian. Sambil ia berkata, cobalah kalian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hamba Allah, yang Allah telah ampuni seluruh dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Lantas kemudian mereka mendatangi aku, Nabi Muhammad, dan aku meminta izin kepada Tuhanku, dan aku izinkan menemuinya. Tuhan mengizinkan aku untuk bertemu dengannya. Jika aku melihatnya, maka aku tersungkur kemudian sujud kepadanya. Lalu Allah membiarkan aku sekehendak dia membiarkan aku. Allah lantas berkata, angkat kepalamu, hai Nabiku Muhammad, katakanlah engkau didengar, mintalah pertolongan, mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat, mintalah engkau akan aku beri. Aku kemudian lalu mengangkat kepalaku dan aku memuji Tuhanku dengan pujian yang ia ajarkan kepada aku. Kemudian aku memberi syafaat, dia memberiku batasan. Kemudian aku keluar dan masuk ke dalam neraka, keluar dan memasukkan umatku ke dalam surga. Lalu kemudian itu yang aku lakukan secara berulang sampai kepada semua umatku yang ada di dalam neraka terangkat ke surga. Jadi Nabi Musa ketika di bumi minta pertolongan, ditolong oleh Allah. Nabi Daud minta pertolongan, ditolong oleh Allah. Ketika kemudian Allah memberikan apa yang engkau mau, mereka minta tolong. Nabi Isa minta tolong, mereka ditolong oleh Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad kemudian ditawarkan, apa kata Rasulullah? Jangan engkau memberikan itu di dunia ini. Simpankan buatku untuk aku berikan nanti kepada umatku yang masuk ke neraka. Begitu umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaat itu. Jadi jaminan itu hanya ada di dalam diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Subhanallah.
Yesus mana bisa? Nabi Muhammad ketika mengatakan jaminlah aku 6 perkara, Nabi Muhammad menjamin surga. Rasulullah mengatakan itu. 6 perkara yang Rasul kemudian sampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya. Apa itu? Pertama, jujur di dalam berbicara. Yang kedua, menepati janji, menunaikan amanah, menjaga kemaluan agar tidak berzina, menundukkan kemudian pandangan, dan menahan tangan. Ini yang Rasulullah katakan, jamin aku 6 ini, kamu tidak melakukannya, kamu tidak melanggarnya, maka aku akan menjamin engkau surga. Ada ucapan Yesus kayak begini kepada orang Kristen? Tidak ada. Nggak ada, Bang. Nggak ada, karena memang nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan Yesus kepada orang Kristen. Yesus hanya mengatakan hidup kekal itu adalah mereka. Saya garis bawahi kata mereka. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Siapa mereka? Bani Israel. Maksudnya apa? Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mereka Bani Israel mengenal aku Yesus yang engkau utus. Selesai. Tidak ada Yesus memberikan jaminan kepada orang Roma, kepada orang di luar daripada Bani Israel. Saya kira begitu, Bung. Di tempat saya ini sudah hampir jam 7 pagi. Mudah-mudahan apa yang kemudian bisa saudara terima dari penjelasan saya bisa jadikan sebagai ilmu untuk kemudian melangkah ke kehidupan berikutnya, yaitu alam barzah. Yaitu mau Islam atau masih tetap di Kristen. Silakan. Sebenarnya gini, Bang. Alam barzah. Sebenarnya itu Nasuri mati orang. aku diam-diam udah pernah di Al-Quran sih. Tapi aku udah pernah beli, terus aku baca yang translate-nya yang bahasa Indonesia itu. Aku translate-nya itu aku baca-baca, tapi tiba-tiba diambil sama orang tua aku terus dibakar, Kak. Hah, mati bija. Kenapa dibakar? Katanya ajaran kasih. Jadi aku untuk sementara ini aku carinya di Google aja, aku coba pahami, aku coba baca yang translate-nya bahasa Indonesia, aku coba baca dikit-dikit aku udah ngerti. Dan agama aku ini udah aku ragukan udah sejak lama. Iya, Masya Allah. Namun kalau sahabat ini belajar Al-Quran dari terjemahan, satu hal, Al-Quran itu tidak mensifati sifat Bible. Bible itu cerita yang disusun. Jadi ada kemudian tim redaksi yang menyusun itu kemudian. Oh, ini adalah pembukaan, ini permulaannya, ini cerita awal, ini endingnya, ini finishnya nanti, ini klimaksnya cerita itu. Jadi di Al-Quran itu tidak seperti itu. Karena Al-Quran itu bukan disusun berdasarkan cerita kesaksian. Bukan sebuah cerita yang disusun, bukan. Al-Quran itu adalah kitab hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur dan diacak. Kenapa Al-Quran itu diacak? Supaya merangsang otak manusia untuk mencari kebenaran di dalamnya. Nah, ini kira-kira kalau bicara mengenai sholat, ini di mana? Ini di ayat ini. Ayat berikutnya bukan. Ini membahas tentang yang lain. Di bawahnya bukan. Cari di surah yang lain. Sehingga Al-Quran itu meminta dirinya untuk dikaji, ditelaah, ditadabburi. Andai saja dia sifatnya seperti Bible, maka akan bercerita kitab Kejadian, bla bla bla. Itu pun matahari belum ada, tapi kemudian siang malam sudah duluan. Nah, itu tersusun tapi error menurut sains. Sedangkan Al-Quran memang hikmahnya itu berangsur-angsur diwahyukan oleh Allah adalah agar kita bisa belajar. Makanya orang Kristen itu jarang kita lihat itu mereka hafal Bible. Kenapa? Karena sejatinya Bible itu mengalir begitu saja kayak cerita. Marilah kita kemudian menikmati asmara sampai pagi. Itu tidak putus ceritanya. Oh, sampai klimaks betul-betul sampai cerot baru selesai. Tidak terputus-putus. Kalau di Al-Quran itu enggak. Al-Quran itu enggak.
Di Al-Quran itu berangsur-angsur. Oke, sekarang udah mengaji orang di sini nih. Jam berapa sekarang? Jam 4 lewat. Istirahat maki. Iya. Saya Mungkin kira begitu Bang Bang Zul. Vino. Iya. Ya, mungkin Anda mau disampaikan. Jadi saya sebagai sahabat dari Saudara Pino, mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mengatakan itu murni ikhlas, tanpa paksaan dan tanpa bayaran. Mudah-mudahan saudara bisa memahami bahwa apa yang saya sampaikan itu datanya ada dalam Al-Quran, dan uraian tadi saya kalau menyenggol Bible itu juga ada di dalam Bible. Mudah-mudahan saudara bisa mendapatkan pelajaran dari itu. Saya pribadi mohon maaf dan berterima kasih. Anda ingin bertanya tentang Islam, silakan naik lagi nanti di Kumal-Kumal Islam yang ada Bang Suma untuk bertanya. Sepuas-puasnya bertanya tentang Islam, saya akan menjawabnya sebisa saya. Saya akhiri sahabat-sahabat yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Bunda Rahma, Dinda Zulkifli, Kian Santang, Apologi Muda. Kalau masih mau melanjutkan, Saudara Robert dan Vino kalau mau melanjutkan silakan. Saya izin istirahat sejenak. Silakan. Oke. Terima kasih. Istirahat dulu Bang Jema. Tapi mantau-mantau aja dari balik Bantal. Pino ini usianya berapa? Pino? Aku 24 Kak. Oh 24. Masih bujangan ya? Iya sih. Jadi kalau waktu ngobrol sama keluarga itu tanggapannya gimana? Nggak ada ekstrim begitu? Kalau sama orang tua, kalau sama ayah sama bunda enggak sih, sama om aja sih. Kebetulan om aku juga, aku kebanyakan itu sama om. Jadi aku tanyanya sama om, tapi omnya bilang jangan hanya karena doanya dijawab, itu tidak mungkin dari mereka, itu pasti dari Tuhan Yesus, kata om sih. Tapi pernah nggak sih nanya kalau ke om itu bahwa membahas tentang Yesus ini Tuhan apa bukan Tuhan? Pernah bahas nggak masalah itu? Ya pernah aku bahas sih. Tapi kata om aku, katanya bilang memang Yesus itu adalah Tuhan. Jadi keselamatan itu tidak ada di agama lain selain di Kristen katanya. Ya makanya aku percaya, dan aku percaya. Tapi ujung-ujungnya kan yang tadi kayak aku ngomong bahwa aku galau karena aku pernah dipecat atau di PHK kan. Tapi aku paham lah tadi itu. Saya paham. Anda ke masjid kan. Terus didoain sama temennya. Saya denger. Persoalannya gini. Aku nggak di masjid. Iya di luar masjid kan. Iya, aku di luar. Saya dengar tadi. Terus bagaimana, nanya gak sih ke omnya itu, gimana bisa membuktikan kalau Yesus itu Tuhan? Ada nggak jawabannya? Kalau soal itu aku nggak nanya Kak. Oh nggak nanya. Tapi kalau sesuai akal, masuk akal nggak sih menurut Anda kalau Yesus itu Tuhan? Kalau soal itu sih aku juga nggak tahu Kak. Kalau kami di Islam itu anaknya yang namanya Yesua Amasia itu, kami itu memuliakan dia. Kami itu tidak pernah dalam ada iman kami kalau dia itu pernah disiksa. Tidak ada benak kami itu pernah diolok-olok, ditangkap, apalagi mati di tiang salib. Iman Islam enggak, tapi kembali ke posisinya bahwa dia itu utusan Tuhan yang pernah untuk Bani Israel. Ya mulia, disayangi, dilindungi oleh yang mengutus dia. Itu iman Islam itu. Menurut Anda masuk akal nggak iman Islam terhadap sosok Yesua Amasia ini? Kalau menurut aku ya masuk akal sih Bang. Karena teman aku kan ngomongnya gini. Katanya kalau
insya Allah pasti Allah mendengar doa kita katanya. Asalkan kamu percaya, tapi percaya itu jangan pakai akal, pakai hati lah, kata teman. Akal juga boleh. Akal mulai dari berakal dulu, baru masuk ke hati. Aku bilang gini, aku nggak bilang apa-apa sih, tapi 3 hari kemudian aku dipanggil katanya dapat pekerjaan. Ya aku langsung telepon teman aku bilang ternyata doa kamu itu benar. Gini loh Dek, masalah kerja nggak kerja, ada kok orang ateis itu dikasih kaya raya. Ada juga umat Islam itu rajin ibadahnya nggak dikasih harta. Ada juga umat Islam berdoa sehari semalam nggak didengar doanya. Tapi ada juga orang kafir, maaf ya, orang ateis aja lah, jangan usah kafir. Itu waduh diberi harta berlebihan. Tengok aja di luar negeri ya. Bukan itu ukurannya. Nah beginilah Kak, aku kan pernah ngekos. Waktu aku kerja kan ngekos, tapi gaji aku kan terlambat kan. Terus aku pergi ke pendeta suruhnya mari kita berdoa. Habis itu kiranya aku mau dibantu, tapi disuruh berdoa aja. Aku berdoa. Habis itu aku balik. Disuruh balik lah aku. Terus aku balik aja ke kos. Tiba-tiba bapak kosnya datang. Uang bulanannya udah ada apa belum? Aku ajak bapak kos mau berdoa. Bapak kos bilang aku bukan mau berdoa. Gini ya, jadi waktunya panjang gini ya. Jadi menurut Pino itu yang mengabulkan doa itu Allah atau Yesus yang mengabulkan doa? Iya, yang menurut aku yang mengabulkan doa itu Allahnya Muslim. Tuhannya Muslim. Iya, Tuhannya Muslim, Pak. Makanya iya, karena ya, kita buktiin aja Yesus waktu di bumi juga dia berdoa kok. Kalau Anda pernah membaca Ibrani 157 kan ya. Ibrani 5 nomor 7. Itu karena kesolehannya ya. Dia berdoa diselamatkan dari maut. Doanya didengarkan. Kan Yesus juga pernah berdoa waktu di bumi. Iya, ya, doanya selalu didengarkan ya. Kalau waktu Yesus berdoa siapa yang ngabulin doanya? Allah. Ya sama. Jadi aku bingung loh, makanya aku tadi disuruh pendeta berdoa, makanya aku suruh bapak kos berdoa. Kok bapak kosnya minta uang kos? Ya aku makin galau, makanya aku tiba-tiba ada teman muslim yang ngajak aku. Tapi aku di luar masjid. Ya itu aja sih yang namanya kita di sini muslim semua ya. Kita nggak pernah maksa-maksa lah seseorang memeluk Islam. Islam itu nggak butuh Anda, tapi Anda yang butuh Islam. Itu aja sih intinya. Tapi memeluk Islam itu harus berakal dulu, bukan berdasarkan mimpi, bukan berdasarkan iming-iming, bukan, tapi harus masuk akal dan logik.